bisa dikirim ulang aja Mbak ke nomor aku. Soalnya banyak barang bertumpuk-tumpuk. Baik, Pak. Kirim ke tanda tangannya di atas kertas bersih sama KTP diulang ya. Maaf ya. Seperti ketinggalan di mana ya? Ya, Bentar dulu, ini kali ini. tinggalnya Bukan. Bukan. Ke nomor saya aja Mbak yang kemarin. Kamu masih ingat ya nomorku aku ya? masih, Pak. Ya. Ya udah. Soalnya pernah. Turun aja dulu, kirim ke ulang ke saya ya, sambil saya cek. Oke, makasih Mbak. Dia mau menyampaikan sesuatu itu. Apa tadi, Oh, Kak? silakan. Ya dihapus Bang Handi, ada di sini tapi dihapus sama Bang Handi. Jangan dihapus Bang Handi. Oh, sama Bang Ardi ada? Bentar dulu Mbak. Ada tapi nggak bisa di-download karena Bang Handi yang hapus. Oh, Bang saya nggak Andi, hapus loh. selamat malam Bang Andi. Bentar dulu Bang, izin dulu. Saya nggak hapus loh. Apa karena sistemnya kali ya? Diulang aja Mbak ya sih. Ya, Kirim ulang aja. Baik, Pak. ya. Oke, lanjut. Gini bisa cerita nggak Pak soal bapak saya? Boleh, silakan. Ini bapak saya itu karena adikku bilang gini, kayak situ dia cerita ke bapak kayak situ pengen malam katanya gitu. Bapak tuh waktu aku buka gitu jam-jam 7 pas lah bapak datang gitu ke ruang makan. Itu katanya gini sama aku, kamu mau meluk agama itu hakmu, itu terserah kamu, kan sebagai manusia punya hak gitu. Tapi bapakku bilang syaratnya gini, itu kitab Al-Quran itu harus diterjemahin dari awal sampai akhir, kalau bisa itu pakai bahasa Batak biar bapak ngerti, terus bapak akan restuin kamu gitu katanya. Itu gimana? Oke. Jadi Bapak Kayasi pengen juga baca Al-Quran tapi dari ini ya, terjemahan bahasa Batak ya gitu ya? Iya, Kak. Gitu, benar? Iya itu. Yang pertama gini, Allah kan menyatakan, tunggu ya, ada suara motor. Allah kan menyatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan berupa bacaan dalam bahasa Arab agar manusia itu menggunakan akal. Surah Yusuf ayat yang kedua. Upaya penerjemahan itu agar orang-orang yang tidak tahu bahasa Arab bisa memahaminya, namun tidak sepenuhnya bisa paham menggunakan jalur terjemahan Al-Quran, karena terus terang saja dialek Quraisy yang digunakan di dalam Al-Quran itu sangat luas maknanya. Nah, metode pembelajaran Al-Quran itu terdapat di dalam 15 disiplin ilmu ulumul Quran. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Nanti kita carikan solusinya. Kalau untuk menerjemahkan mah ya sah-sah saja. Bisa kok. Nanti kita minta tolong sama teman-teman kita yang tahu bahasa Arab. Udah ada terjemahan Al-Quran ke bahasa Batak. Udah ada namanya Al-Quran terjemahan bahasa Batak Angkola. Itu Kemenak udah meluncurkan itu udah lama. Ada terjemahan, tinggal dicari, dibeli. Gitu, ya ada kok dijual itu. Ada ya? Ada. Terjemah Angkola ya, bahasa Batak Angkola namanya. Ada. Yang kedua Mbak, ternyata Mbak yang ganti nomor telepon, jadi berubah semua. Iya Mbak Yesi, Anda ganti telepon ya?
Iya Pak, soalnya Jadi ntar dulu Pak Bambang. Pak Bambang mau jual motor kebelet banget sih. Ini saya hubungi Mbak, ternyata udah ganti. Jadi semua berubah Mbak. Data yang Anda kirim itu hilang semua. Gitu Mbak. Jadi karena Mbak Yesinya sendiri yang ganti nomor telepon itu. Lanjut. itu saya itu mau chat tapi lupa terus. Maaf. Ya udah nggak apa-apa, dikirim ulang aja Mbak. Baik Pak. Lanjut bapaknya bagaimana, lanjut silakan. Itu sama mama juga diskusi itu di kebun gitu waktu itu, sampai ada kayaknya sejam 2 jam gitu. Terus mama marah-marah gitu, soalnya aku bilang itu data-data gitu, mama marah. Itu aja sih Pak. Terus Anda mualaf itu diomelin nggak sama mama sama papanya? Itu mereka pikirnya itu masih pengen, aku belum ngasih tahu Pak, tapi mereka itu asumsinya masih pengen gitu. Apa? Oh mungkin sebenarnya orang tua mungkin belum tahu ya, Mbak Yesi. Belum Kak, Belum tahu ya. belum. Padahal Mbak Yesi udah syahadat gitu kan. Sudah. Emang papanya nggak bisa bahasa Indonesia bagaimana itu Mbak Yesi? Kok harus bahasa Batak itu? Kalau bapak itu fasih, kalau bahasa Indonesia Pak. Gini bapak pernah bilangnya gini, kalau aku naik ke komal-komal gini bisa itu bubar komal gitu katanya. Soalnya bapak itu kalau udah gitu imannya disenggol dikit saja udah marah-marah gitu. Paham. Nggak jumpa ya Deng, Alfi Qur'annya Deng. Mana ya? Di mana sih jualnya itu? Buka aja di Google ada kok itu. Terus ke Shopee atau ke ada. Al-Quran Angkola. Ketemunya Alkitab bahasa Batak. Nggak ada kan? Al-Quran terjemahan bahasa ke bahasa Batak ada. Angkola ini. Al-Quran dan terjemahannya bahasa Batak. Perpustakaan Manhaj. Kalau pakai audio nggak mau ya Bapak ya? Jadi mendengarkan ayat Al-Quran terus berikut terjemahannya gitu. Itu kan enak itu. Sambil dengerin gitu kan, sambil tiduran gitu. Batak itu beda-beda. Ini Batak Angkola gitu ya. Batak mah ada Batak Toba, Batak Karo bahasanya. Itu kan beda ya. Ya makanya beda-beda. Yang saya sebut tadi kan Angkola. Bukan saya nggak menyebut yang lain. Yang saya ketemu gitu. Oh iya ada nih. Angkola ya. Angkolo. Al-Quran terjemahan bahasa daerah kini tersedia versi digital. Ada tamu, silakan disapa Bang Pi. Pak Konelo. Selamat malam Pak Konelo, ini dari Wolf apa ya? Konelo. Bisa Mbak, ntar dulu Mbak Yesi turun dulu. Nomor saya kan masih kesimpan, Anda yang ganti nomor, jadi kesalahan bukan sama kami, jadi kehapus semua. Jadi kirim ulang lagi aja. Oke, lanjut. Oke. Aduh. Ya, turun dulu ya Pak.
Kak semua. Iya, iya tuh. Assalamualaikum. Iya Mbak Yesi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Lucy itu. Itu Lucy udah datang itu. Oh itu. Kia itu. Kia, iya. Bang, ini Lucy, Bang, adik Lucy mau mualaf alhamdulillah. Minta permintaan, Dek. Iya. Naik. Oh ini Kia yang dari Bali itu Bang Ardi. Lah ya memang. Adiknya. Ini aku telepon Bang Zuma dulu ya, bentar. Ya. Ada noise siapa sih? Iya. Aku lah, masa yang lain? Aku yang noise. Bukan aku. Ini siapa ini? Halo Kak Gea, ada yang mau diajak baku hantam? Assalamualaikum Bang, ini adik mau mualaf nih Bang. Masya Allah. Dalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditulis mualaf host di YouTube host. Bang Hos. Sabar, tangan Oh juga iya. dua. Iya, oke. Alhamdulillah, mualaf banjir mualaf. Alhamdulillah, masya Allah. Bulan penuh berkah ya. Bulan penuh berkah. Bang, Mana adiknya? Bang, ini kan tadi lu kirimin adik lu si linknya kan, tapi dia kok nggak bisa masuk ya Bang? Gimana? Tadi lu sudah kirimkan linknya, Heeh. adik kan, tapi nggak bisa masuk dia. Gak bisa masuknya gimana maksudnya? Ini tak kirimin lewat WhatsApp ya Bang ya? Ya, maksudnya piye? Gak bisa mlebu piye maksudnya? Ya maksudnya? Kita? Kita maksudnya? Kemana maksudnya? Lu kemana Nah, iya. dulu maksudnya? Ya, gak tahu, makanya itu. Edis ngamuk. Itu yang di bawah siapa itu? Minta naik. Ini kan Krishna Wisnu ini bukan? Ya. Krishna Wisnu. Oh bukan. Nggak ada Bang Ardi. Namanya Kristianus teman-teman. Namanya Kristianus ya. Oke, Nama belum ada. itu nama aslinya. Belum ada. Teman-teman bentar. Kayak gitu tampilannya Bang. Coba kita lihat dulu bentar. Aku lihat dulu ya bentar ya. Silakan Kristianus typing di bawah. Peningkatan layanan, tunggu sebentar. Oh kok kayak gini? Ini kenapa ini? Mungkin jaringannya dia gimana? Jaringan? TikToknya minta update itu. Oh iya, TikToknya minta update itu, Dek. Coba disuruh update TikTok dulu. Coba disuruh update TikTok. Setelah itu matikan HP. Setelah itu ganti HP. Ke situ arahnya. Wah, kacau kali ini Dinda Alfi ini. Kacau bah. Apa Masya Allah. Ya Allah, malam-malam dikasih ini sama istriku. Ya Allah, alhamdulillah. Ini baru satu istri ya, gimana ntar dua. Aduh, ampun. Ampun. Offset. Boyon katanya istri boyon. Ya coba dikasih gini loh. Coba malam-malam udah dikasih gini. Coba laki-laki mana yang nggak mau makan? Ayo, tuh. Coba. Rasa balat. Kita jangan Rasa naikin. balat. Jangan naikin Gimana? orang dulu ya kayaknya ya. Ini nunggu ini ya. Iya. Ini ada yang minta naik ini. Naikin aja diskusi dulu sambil nunggu. Nggak apa-apa, naikin aja diskusi. Dek, disuruh itu, Dek, disuruh update HP-nya. Iya Bang, TikTok. Ini lagi Lucy bilangin kan ke adik update. Ini panduin dia dulu ya Bang ya, biar bisa TikToknya. Ya betul sekali. Bilang aja sama adiknya biar bisa update gitu kan. Iya. Selamat malam Turion. Aduh. Asem ini. Sabar Pak. Ada yang bilang gini, Bang Ardi lempar ke bawah. Oke. Tuh, udah. Lempar ke bawah kan?
Bahagia ini yang ini kan dulu saya ada Tirosifa itu. Iya, kan tadi kan dari sini. Bang Ardi lempar ke bawah, oke. Tuh, Mana? ya. Yang di atas saja nggak ada apa, tak boleh di bawah. Sabar Bang P, sabar. Ini siapa lagi nih? Dia yang minta naik Bang P, naikin Bang P. Nia. Assalamualaikum Nia. Bukan minta dibalas. Apa bandera nih? Loh. Udah naik pula aku ke atas. Ya, Aduh. gimana sih? Gimana sih? Ini suara. Oh, kepencet. Oke. Kepencet. Siapa lagi nih? Oh iya, disuruh follow dulu ya, Dik, nanti ya. Disuruh follow Komal Sobat Bang Ardi nih ya. Kalau nggak follow biasanya nggak bisa masuk biasanya. Betul nggak Bang Sobat? Bisa. Soalnya Oh bisa masuk. kan nggak Begitu. Waduh, ada guru kita, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Ndazuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, sahabat sekalian. Ya, alhamdulillah. Yang pertama, Gurunda dapat salam dari istri saya, alhamdulillah. Yang kedua, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. siap. Yang kedua, Bang Zuma, hostnya ini namanya Mas Verga, yang notabene jadi sekretaris saya gitu kan, yang kapan hari ada di SK, dan beliau sangat-sangat ngefans sama Bang Zuma, Masya Allah, gitu Bang. Bisa aja Bang Ardi. Ya, sehingga berkali-kali bilang ke saya Bang Zuma gini, Bang Ardi, minta tolong Bang Zuma biar naik ke Komal Sobat dong, aku pengen denger suaranya beliau di Komal kita gitu. Oh iya nanti gitu kan. Aku bohongin terus gitu aja Bang Zuma. Ya nanti gitu, aku bohongin terus aja. Jadi yang mau mualaf ini adalah adiknya Mbak Gea ini, Bang Zuma, dan adiknya Mbak Gea sudah setor KTP ke saya. Namanya adalah Christianus Gea juga, ya. Beliau beragama Kristen. Sudah setor KTP dan juga sudah setor tanda tangan ke saya. Tinggal menunggu beliau masuk ke sini, karena tadi diinformasikan nggak bisa masuk karena mungkin TikToknya kurang update gitu, Gurunda, informasinya. Lanjut. Kang Dito mau naik? Ya deh, saya turun Kang Dito. Silakan. Naikin Kang Dito. Ya, Bang P standby di bawah ya. Jangan kemana-mana Bang P. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Kang Dito mau turun, Kang? Kok salam? Mau turun? Kok salam? Hah? Belum masuk. Oh, baru masuk. Kirain mau pamit. Kalau mau pamit ya aku jawab waalaikumsalam gitu. Kayaknya hostnya yang mau pamit itu. Kenapa aku yang pamit? Kalau aku yang pamit ntar rungkat. Peningkatan layanan, tunggu sebentar. Kenapa kok muncul gini ya teman-teman? Izin aku bukain ya. Aku bukain. Kenapa kok muncul gini ya di TikToknya adiknya ya? Ini loh. Ini loh, ada tulisan peningkatan layanan, tunggu sebentar. Ini kenapa ini?
Iya kayak gitu terus bang, dia nggak bisa masuk. Kenapa ya bang? Gini aja, ketik aja nama komalnya gitu loh. Ketik aja nama komalnya, Sobat Bang Ardi gitu aja. Nggak usah pakai link. Jadi buka TikTok, ya misal gini kan. Misal kita buka TikTok ini kan. Nah, kita buka TikTok ini. Nah, terus ketik aja di sini gitu kan. Ini di pencarian. Ketik aja Sobat. Nah, gini, gimana? Suruh ketik gini aja Sobat Bang Ardi gitu. Terus nanti baru masuk. Iya bentar ya bang. Sobat Bang Ardi pakai Y ya. Nah gitu. Nah ini kan muncul langsung kan Sobat Jangkrik. Nah, langsung aja diklik ininya, celup gitu. Iya. Itu yang mau mualaf nggak pakai TikTok Lite kan ya? Maksudnya gimana bang? Kalau TikTok Lite kalau nggak salah nggak bisa itu lihat live. TikTok live yang gimana ya bang? Oh nggak berarti. Ada Bang, TikTok Lite kayak Facebook Lite juga. Bang mau nanya nih bang, apakah berpengaruh ya kalau misalnya posisi dia lagi di luar negeri, soalnya dia di luar negeri bang. Enggak lah, sama aja, buktinya kita juga banyak kali naikkan orang-orang dari luar negeri gitu. Enggak, Akun siapa TikToknya tahu apa? harus, maksudnya siapa tahu harus pakai VPN gitu bang. Wah kalau itu nggak paham aku. Host, gimana host? Tapi kalau buka TikTok bisa nggak perlu pakai VPN kan, itu bisa toh dibuka TikToknya. Udah diupdate belum itu aplikasinya? Oh update-nya di Play Store. Jangan-jangan dia tadi update-nya nggak di Play Store tuh. Coba kirim nomor WA-nya ke aku dek. Coba sini aku telepon dek. DG ya. Masih ngopi Bang Ardi. Akun TikToknya apa namanya? Sebentar, aku telepon dulu ya. Akun TikToknya dia apa namanya? Kik kik kik. Ini aku telepon beliau. Halo, assalamualaikum bang. Ya. Ya, Bang. Baik bang, saya dari Telkomsel. Oh bukan, saya dari Bang Ardi gitu kan. Dari. Oh iya, Bang. Lah, TikToknya bermasalah ya? Iya, dia kayak kalau saya buka link yang dikasih Kak Lucy tadi, dia keterangannya ini bang. Sebentar bang ya. Nggak usah pakai link deh. Nggak usah pakai link deh. Gini aja, dibuka TikTok, dibuka biasa. Itu bukan TikTok Lite kan? Bukan kan? Bukan. Oke, dibuka TikTok biasa, terus kemudian di search ketik SOBAT. Coba sekarang. Ketik SOBAT. SOBAT sobat. Ya. Spasi BANG. Ya. Spasi ARDY. Nah, muncul nggak? Terus klik. Klik. Muncul nggak di situ ada yang live? Muncul nggak? Ya. Terbang ya. Ya, siap. Oh ada nih bang. Nah, masuk. Langsung multi. Masuk. Minta multi. Multi itu ada tulisan multi nggak? Multi. Enggak ada tulisan multi bang. Ya udah komen di bawah. Komen. Ketik aja komen gitu. Multi guys. Nggak ada ya? Follow dulu. Udah di follow belum di atas tuh? Oh sebentar bang. Ah. Aku follow.
Nah, follow tuh. Komen gitu. Ya, coba ketik komen, KOME, komen, nggak usah G. Oke. Apa nama akunnya apa? Apa ya? Nama akun sampean apa? Ini Bang. Christian. Udah komen rupanya. Udah komen. Mana? Aku sebentar Bang. Coba di bawah di pantau ya. Yang mana yang Christian? Bang Firga, jadikan Alvin moderator Bang. Itu ada multi tamu kan? Itu ada tulisan multi tamu itu kan? Ada kan di bawah itu? Ada nggak? Aku komen Bang udah 2 kali. Nggak, multi tamu ada nggak tulisan multi tamu? Ada nggak? Nggak ada Bang. Loh, kok aneh? Tulisan multi tamu. Udah nggak ada, bener-bener nggak ada Bang. Serius. Ini Ini Abang nelpon lewat WhatsApp ya? Ini lewat WhatsApp ini sekarang lewat WhatsApp. Sebentar nih. Ini aku screen record aja ya. Coba screen. Coba screen sini. Saya lihat dulu ya, bentar ya. Coba. Namanya. Kok aneh ya, teman-teman? Kenapa ya? yang di bawah pijabar ini ada tanda tambah permintaan, coba minta di sana coba. Ya, diklik. Harusnya diklik bisa itu. Masuk ada nggak? Ada tulisan plus undang itu loh di bawahnya tulisan Api Jabar, ada nggak? Enggak ada Bang. Coba dicek. Coba dikirim ke saya gimana tulisannya itu? Abang ya. Ya, coba. Kalau nggak ada nanti bisa lewat sini aja ya teman-teman ya. Lewat apa video call ini ya. Video. Bentar ya, lagi mengirim Bang. Kalau video call bisa ya, ini ya. Kita WA video call bisa ya. Bisa Bang. Coba kita cek. Ini apa ini? Ini screenshot apa video? Video, jadi maksudnya biar abang lihat gitu. Oke, coba mana saya lihat dulu ya, bentar ya. Ya teman-teman sambil menunggu. Oh alah, lah itu belum masuk Bang. Itu belum masuk ya? Loh, sobat Bang Ardinya itu Bang, dengerin ya. Iya. Sobat Bang Ardi itu kan itu diklik dulu atas itu loh. Sobat Bang Ardi diklik dulu. Iya. Masuk. Pesan gitu. Enggak, masuk ke Sobat Bang Ardi diklik. Udah. Coba gini video call sama saya coba. Mana? Coba video call ya. Oh, pantesan belum masuk kok. Gimana lah. Aduh, lama. Coba kasih lihat sini. Coba kasih lihat. Nih ya, teman-teman, saya video call nih ya. Coba mana? Kasih lihat, Bang. Bentar Bang. Ya. Belum. Udah ya. Mana? Nggak kelihatan. Kasih lihat Bang ke layar sini. Dibalik kameranya aja. Kamera ini dibalik. Kamera HP-nya dibalik. Oh ini nih. Ini udah saya bagi layar nih Bang. Kok berbagi layar Bang? Ngapain berbagi layar? Celup aja HP-nya di usah. kopi coba. Nggak. Celupin HP ke gelas kopi coba. Nggak usah berbagi layar. Mungkin bisa dibalik aja kameranya. Kameranya dibalik. Nah, pinter. Coba tunjukkan ya mana HP-nya? Wah ini saya pakai satu handphone Bang. Mati kita. Dia tadi sharing layar dia. Dia tadi share layar. Oh gitu. Gini Bang, kasih contoh ya. Ya. Oke, ini. Abang lihat sini, lihat. Oke. Ya. Oke, dalam hitungan ketiga Anda akan tidur. Oh enggak, bukan itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya, Sobat Bang Ardi, kelihatan nggak di sini? Loh, oh enggak kelihatan ya? Oh, yang kelihatan
yang live di YouTube mati kita goblok. Bang, masuk dulu di Sobat Bang Ardi. Itu diklik dulu Bang, Sobat Bang Ardi diklik, masuk. Setelah masuk, itu kan ada merah-merah. Maksudnya kan warnanya merah, itu masuk ke situ. Yang Sobat Bang Andri, terus udah masuk nih. Masuk dulu ke diskusinya, terus komen di bawah itu. Komen di bawah. Enggak ada tulisan diskusi, Bang. Bener-bener nih. Screenshot nih. Aduh. Coba arahkan dia ke HP Alfi, bisa nggak? Oh ya, gimana caranya? Itu tablet ya, video callnya ya? Pakai tablet aku. Nggak bisa juga ya. Ya udah langsung aja ya. Langsung aja pakai video call gini ya. Ya bebas sih, Bang. Gimana, Gurunda? Ya. Gimana Gurunda? Tapi udah open cam nih Gurunda, udah open cam nih. Nah tuh. Oke, sip. Boleh. Kita langsung syahadat ya, Dek. Namanya siapa? Sebentar Gurunda. Iya. Ustadz yang doakan beliau sebentar siapa? Ngomong Bang. Ya, halo. Kang siapa yang doakan sebentar? Gak usah. Api Jabar Gurunda. Api Jabar. Oh ya, siap. Monitor. Namanya siapa sih, Dek? Namanya siapa, Dek? Ditanya. Namanya Christian, Pak. Christian. Dari sekte mana sebelumnya? Dari sekte mana? Katolik. Katolik ya. Oke, kita langsung syahadat ya. Boleh ya? Iya, boleh. Oke, suaranya agak jauh dia. Suaranya gimana? Agak jauh kita. Iya, jadi kayak kurang jelas aja gitu. Oh. Jadi gimana solusinya? Ini apa kendalanya? Nggak bisa masuk ke TikTok sini ya? Dia nggak ditekan Gurunda. Tadi nggak ditekan live-nya itu nggak ditekan. Jadi dia cuman berada di luar doang, nggak ditekan. Oh gitu. Iya, jadi ya gitu. Tunggu. Bentar. Coba punya 2 HP nggak, Dek? Satu doang. Gitu dong. Dari tadi kayak mati kita. Ya. Kenapa nggak dari tadi? Alamak. Nah, coba mana HP-nya? Ini. Nah, itu ada TikToknya nggak? Ada. Nah, coba pakai itu aja. Ketik Sobat Bang Ardi ya, gitu dong. Sini coba tampilkan ke kamera sini. Saya bimbing. Sini. Iya, boleh. Dibalik dong kameranya. Kameranya dibalik. Ini bisa Gurunda. Insyaallah Gurunda. Ini bisa ini. Ini pakai HP apa tadi? Itu diklik. Klik dulu yang atas sebelah kiri. Ya, yes, klik. Betul, klik. Duh. Kok nggak live itu? Kok nggak live host? Gimana? Oh iya, itu akun, itu ada akunnya nggak, itu akun TikTok sampean itu? Ada nggak akunnya? Akunnya apa namanya? Coba akun namanya apa? Nama akunnya apa di situ? Apa itu? Kalau enggak, VC-nya di handphone yang satu lagi aja, Bang. Gimana handphone saya yang ini? Ya, boleh. Ya udah boleh. Oke. Ya. Sip, oke. Yuk. Segininya ya, yang pusing ini kita lu. Sabar, ini ujian. Ya, aku kalau ada orang mau ma'alaf itu sebenarnya merinding, hatiku dak dikduk gitu loh. Tuh kan, live kan? No.
Masa nggak live? Nah, coba mana? Ya. Ya, Bang Andri. Ya itu. Kok nggak live itu? Itu fotonya diklik. Fotonya kok nggak bisa, host? Kenapa, host? Fotonya diklik. Dah keluar foto doang. Coba ketik ini aja. Ketik Bang Zuma gitu. Ketik aja. Apa Bang? Ketik Bang Zuma. Bang Zuma. Ini Gurunda pakai akun nomor berapa Gurunda? 02 02 ya. Ya, BANG spasi BANG bukan itu. Bukan BANG, ketik aja BANG. Aduh, tunjukin dong ke sini. Tunjukin ke sini bukan dong. B. Bukan B. B. Pantas aja B, ya, pusing ngomong B. BANG. Antara P dan B itu bingung orang, bukan B. B. Iya, Gurunda. BANG spasi sudah dibilang bukan B. B. B ya, B spasi Zuma. Agak ke atas. Spasi. Oke ya. Spasi 02. Spasi 02. Nah, enter. Loh, kemana Ustadz Hasan? Nah, itu diklik itu. Live nggak tuh? Nah, enggak. Itu 0 berapa itu? 01 itu ya? Oh, bukan itu. Loh, kok followersnya cuma segitu? Bukan itu, palsu itu. Pengguna, klik pengguna. Palsu itu, pengguna. Kok jadi muncul yang palsu? Banyak kali ya. Followersnya berapa? Bukan, palsu juga. Yang followersnya banyak, bukan. Berapa Gurunda? 19.000. Tunggu berapa followersnya? Oh, 66.000, bukan. 66.000. Si. Banyak palsunya ya Bang Zul. Ketik aja gini dek. Ketik aja Ardiansa Arif. Coba di atas. Iya. Daripada ARDY. Itu 3. Itu atas sendiri, betul. Itu. Mati kita, nggak live itu. Kenapa kok nggak bisa live itu? Coba klik lagi. Klik kuningnya itu. Boh, ini aku kirimin link. Aduh, mak. Kok bisa ya? Kok bisa, Bang? Isabella. Ini. Ah, udah. Silakan klik itu. Klik itu yang aku kirim ke nomor sekarang. Diklik. Nah, itu coba. Gitu dong. Tunggu dulu, bentar. Belum. Coba close dulu TikToknya, terus masuk ke WA. Close dulu TikToknya, masuk ke WA. Nah, klik link yang aku kirim. Nah, klik yang aku kirim. Nah, itu ya, yes, betul. Tunggu dulu. Bentar, Beliau tunggu. di mana? Enggak tahu Gurunda, di luar negeri katanya Gurunda. Vatikan bukan? Bukan. Tunggu dulu bentar. Iya, boleh. Coba tampilkan ke sini, nggak kelihatan dong. Iya. Nah. Loh, kok bisa nggak muncul semua ya Gurunda ya? Kenapa ya? Nggak muncul juga? Nggak muncul ya, padahal aku suruh klik link loh. Bang, Coba pakai akun yang satunya tadi, Dek. Kirim ke HP satunya tadi, pakai HP yang satunya aja. Bang, itu banyak teman-teman yang bilang itu kayaknya dia TikTok Lite, Bang. Oh, Anda pakai TikTok Lite ya? Aplikasinya. Iya. Coba lihat aplikasinya, coba lihat aplikasinya, Dek. Coba lihat aplikasinya, coba.
Tapi curiga tadi. Itu tulisannya TikTok Lite, bukan? Bukan TikTok doang, TikTok. TikTok doang loh, Dek. Coba mana? Nggak jelas, kurang kanan dong, nggak kelihatan dong. Itu TikTok Lite bukan? Bukan, iPhone nggak ada TikTok Lite. Oh, iPhone nggak ada TikTok Lite. Nggak Itu ada. iPhone ya? Iya iPhone. Mahal dong. Itu apel. Ya udahlah langsung aja lah dari video call itu. Susah banget. Ya langsung. Gimana langsung aja Gurunda? Kalau namanya Alfi bisa nggak dicari namanya Alfi? Coba aja. Alfi. Coba Alfi, coba Dek. Coba di anu Pencarian. ketik namanya Alfi di pencarian di TikTok. ALVI. Nah, coba Titik. perlihatkan ke kita. Kasih tanda titik. Kasih tanda titik. Kasih titik, Dek. Kasih titik. Alfi titik. Nah, coba klik. Yang mana? Lo enggak di enter dulu. Enter biasa. Enter, nah terus ke pengguna. Waduh, yang muncul cewek malah. Iya. Gak gitu Malah cara nyari susah, Alfi. susah. Alfi Gimana? Alfi underscore garis bawah Anugrah. Alfi garis Alfi. underscore Anugrah. Oh, Alfi underscore Anugrah. Anugerahnya gimana, Dek, Alfi? Ini bisa makan 5 hari ini. Nah, itu Anugrah. Nah, itu. Yang atas. Ya. Coba. Nah, coba. Nah, gitulah. Tuh kan, nggak live kan? Bang, Ayo. coba Tambah angka satunya. Kalau Anugrah itu nggak live, nggak akun yang ini. Astagfirullahaladzim, ini lagi penyakit juga. Aduh. Kenapa dikasih tidak live sepeda? Astagfirullahaladzim. Akunnya lagi ketombak, Abang dah. Lah kenapa dikasih itu sih? tambah angka satunya. Tambah angka satu belakangnya. Tambah angka satu. Nggak, akunnya apa Tambah angka namanya, 1. Bang Ardi? Anugrah. Syukron Bang Kiko. Anugerah 1 ya, Dek ya? Iya, Oh, ya betul, udah. 1. Oke, coba cek. Pencarian paling Nah. Atau gini ya, oh enggak muncul ya. Saya coba kiri. Bang, Nah, itu muncul. dia bang, dia itu udah login akun apa belum sih dia? Oh iya, Anda sudah login akun belum itu? Apa nama akunnya? Coba ke profile. Apa itu? Coba aku cari. User. Lo kok user? Masya Allah. Masya Allah. Coba lihat mana, nggak kelihatan dong. Nah, coba agak menjauh dikit. Christian. Copot dulu, private-nya copot dulu tuh. Itu kan private itu. Nggak bisa Oh, nyampe nanti. private toh. Jangan di private dong. Sama aja dia nggak bisa Mati masuk live kita. juga. Mati kita. Jangkrik. Macam artis saja di private. Jangan di private. jangan di private ya. Iya. Setengah jam Macam loh. artis saja. Macam artis saja katanya tuh. Ini udah. Nah, coba Ya, yang tadi ya. coba klik link yang aku kirim. Klik. Waduh, mati kita. Emangnya tadi video call nggak bisa ya? Udah setengah jam. Bisa kok. ini video call. Sampai video call maksudnya Coba nggak bisa ya? diklik. Ah, tuh. Kesalahan apa tadi tulisannya? Kesalahan apa? Tulisannya dia Kesalahan apa? kesalahan Prama. Kesalahan ada pada wajah Anda katanya. Bang Zuma habis minum kopi campur minyak rem ini. Aduh, ya Allah. Gini banget sih. Kenapa coba? Sekalinya syahadat di tempat kita malah kayak gini. Lah yang muncul, iki pula yang muncul. Terjadi Nggak bisa ya video call ya? Yang muncul. kesalahan permintaan. Iya. Coba dikirim lagi bang ke linknya ke DM TikToknya dia. Udah.
Kesalahan parameter. Loh, kok ada parameternya juga? Gimana ini? Kesalahan parameter katanya. Itu udah paling update belum aplikasinya? Itu udah paling update belum? Ini udah paling update. Udah paling update ya? Enggak. Aku pengen ngerti itu nama akunnya apa? Aku cari. Coba aku. Iya. undang. Nama akunnya apa? Nama akunnya apa, Bang? Nama akunnya, Bang. Coba. Nama akunnya Add user berapa tadi? @user 94. Aduh, susah itu. 722 User 4161. Pelan-pelan dong. Aduh, add user. Heeh. 94 7 22 41 61 Gitu aja terus sampai besok. 5 berapa? 5471. Nah, udah. Silakan host, diundang host. Itu kok nggak ada yang live semua di situ ya? Kok nggak kelihatan ada yang live di situ? Iya, makanya yang nggak ngerti juga, Pak. Akun TikToknya apa HP-nya ya? Ini ganti HP harusnya sih. Udah aku DM Bang, masuk nggak? Udah di DM Bang. Bang coba dibuka DM masuk nggak pesannya. Coba di DM pesannya dibuka. Coba pesannya dibuka. Ah itu permintaan pesan itu. Ah itu satu masuk. Betul. Nah dibuka. Sip. Terima. Jangan diblokir. Apa itu tulisannya? Enggak. Masih belum. Coba. Udah masuk tes. Coba kirim ke situ host. Nah sebentar ya. Ya komen coba. Dibalas host. Masuk nggak? Bentar aku masih nyari ini namanya mau aku. Nah, itu udah dibalas host, udah dibalas. Nah ini aku bagi link. Nah itu coba diklik. Masuk. Nah, peningkatan layanan harap tunggu sebentar, mati kita. Ayo coba diklik lagi. Klik lagi tuh, lihat coba tuh peningkatan layanan harap tunggu sebentar. Lewat YouTube aja gimana Bang Zuma? Jam sahur nanti nih Gurunda. Lewat YouTube aja gimana? Keburu imsak ini dari video call tuh aja. Dari video call aja ya. Dari video call aja Bang Zuma gimana? Atau lewat YouTube? Situ mendengarkan lewat YouTube biar situ kedengeran. Gimana? Video call lewat siapa Kak Gia aja. Loh, Kak Gia kan nggak di luar negeri, sama aja. Video callnya kan di akunnya. Bang, atau coba tak suruh dia masuk lewat TikTok Lucy aja ya biar bisa dia on cam gitu. Aduh, ya terserah Kesalahan di lah. aplikasi, bukan akun Kak. Itu kesalahan aplikasi itu bukan akunnya. Iya. Iya, Lucy kan Bang. Biar dia tuh ngucap kalimat syahadatnya tuh kita bisa lihat langsung, maksudnya dia lewat akun Lucy gitu loh Bang. Ya sama aja. Iya, akun kakak bisa on Lucy cam. ini siapa lagi? Ini yang Gia, ini Lucy Gurunda. Maksudnya dia Gia. dianya pakai akun Lucy biar bisa naik gitu loh Bang. Oh gitu. Boleh. Gitu aja, boleh. Ya kirim password. Gini. Boleh. Dek, kamu akan Kirim dikirimin email. kakakmu emailnya akun Gea ya kan, masuk lewat akun Gea ya. Iya gitu maksudnya dia masuk lewat. Ya udah, oke, tak tunggu, silakan. Bang Ardi. Ini masalah aplikasi, bukan akun. Itu punya aku kelihatan live nggak? Yang akun tadi, yang akun Vivi itu tadi. Oh, iya. Coba. Ya kelihatan live enggak ngerti Enggak, aku. maksudnya aku kan aku bikin komal yang pakai yang satunya, akun satunya. Coba kelihatan nggak di situ live? Di mana kelihatan di TikTokku maksudnya? Di TikToknya siapa tadi? Bang Christian tadi. Wah, gak ngerti. Udah ditutup. Nah, udah ditutup. Kudu jemaat pada tidur semua. Bang Lucy keluar dulu ya Bang ya. Ya, dikirim aja anunya apa namanya? Password sama emailnya ya kan? Iya bentar ya Bang biar tak pandu dulu dia ya. Ya, oke. Yuk, siap. Jangan lama-lama. Gue heran Aku ya, gue heran anak muda segede itu kok gaptek banget ya.
Aku sampai lapar lu ini. Aduh, Nggak pernah main TikTok ya. Aplikasinya itu Biasanya main Backland. Main bekel, main bekel. Iya main Backland. Ya Ustaz Tata. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz Tata. Waalaikumsalam. Salam. Sabar ya teman-teman, ini bukan ujian ya. Sabar. ini bukan ujian. Kesalahan bukan pada perangkat Anda. Kesalahannya ada sama Ustaz. Kesalahan bukan pada perangkat bukan, tapi pada wajah Anda. Wajahnya yang ini Betul. yang keliru. Ya udah, sambil mengisi kekosongan bahwa ini udah ke hari keberapa ya kita berpuasa. Belum diupdate aplikasinya ini loh, sekarang update. Jangkrik. Masih diurus saja itu. Tuh kan dia mohon maaf ke kita, dimaafin nggak? Maafin. Kan? Di sini mau maafin dulu gitu. Naik Ya dulu ini biar diupdate dulu. Belum diupdate tuh aplikasinya loh. Saya udah bertahun-tahun loh. Tadi disuruh update aplikasi ya kan, katanya udah. Ternyata dia ini belum diupdate aplikasi. Astagfirullahaladzim. Tidur lagi dulu sejam. HP-nya keren loh, dua-duanya iPhone loh. Nah ini udah update, oke, tak Izin Bang tunggu. Juma, izin Bang Juma, izin. Iya, Minta Bang. doanya Bang Juma untuk Ketua API Jabar, kebetulan lagi sakit beliau. Ini ususnya Sakit apa, Bang kayaknya Jita? ada yang bocor. Ususnya bocor kayaknya. Muntah. Oh ya, Masya Allah. Kita doakan Insya Allah disegerakan kesembuhan abang kita, amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Dinda Ardi, bangunkan saya kalau sudah ada ya. Lebih kajian dulu sebentar sambil nunggulah daripada kerumpi. Ya, lanjut dulu aja Gurunda. Aku masih kondisikan ini, aku masih teleponan. Lanjut. Saya barusan dan beberapa piti-piti mengatakan gini loh. Hanya orang yang berakal keluar dari Islam. Dan hanya orang berakal bisa beragama Kristen. Itu siapa ya ngomong kayak gitu sih. Banyaklah si Mikana, Elia, Miron, semuanya lah gitu. Artinya apa? Mereka mengatakan bahwa ya Islam itu tidak logis. Islam itu halu gitu dan seterusnya. Gimana ini menanggapi antara iman dan akal sehat? Tapi kalau yang kita pelajari, kita selama ini kalau ditanya itu logikanya mati total, hanya maju imannya saja gitu. Gimana teman-teman pendapatnya? Dibawa dulu nih, netizen dulu nih. Apakah Anda setuju kalau umat Islam itu tidak berakal, hanya imani saja? Ini omongan-omongan selintiran di media sosial. Oh tidak katanya. Kebalik ya? Oh kebalik, menurut netizen kebalik. Baguslah kalau kebalik, berarti Anda masih normal semua. Karena selama ini kalau gimana Bang Dito, Anda masih berakal kan Dito? Atau imani saja? Tidak Paman, itu mah halu mereka, halusinasi.
Udah banyak disamain dengan iblis juga kok. Oh jadi dibalik kalau begitu hanya orang yang berakal bisa memeluk Islam. Karena rata-rata saya lihat mualaf itu akalnya berfungsi loh. Ya. Oh kebalik ngomongin gue ya. Oh baru gue tahu tuh. Gue doang yang halu kalau gitu. Oh iya mualaf cerdas. Ya pasti dong. Karena sudah bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Kan Dito bisa nggak sih Tuhan itu berhenti menjadi Tuhan? Dulu kan Anda di sana pernah nggak berpendapat Tuhan bisa berhenti menjadi Tuhan jadi manusia kok? Tuhan bisa jadi apa saja. Kalau Tuhan tidak bisa menjadi apa saja berarti dia bukan Tuhan karena dia tidak bisa berapa-apa gitu. Gimana itu kan Dito? Ya bisa, jadi apapun bisa Tuhan kan gitu, Bang Andi. Dulu waktu masih bego kan gitu ya. Jadi dulu lu bego gitu. Asli imani aja nah pokoknya, imani aja pokoknya. Pantesan. Ustaz Tata bagaimana Ustaz? Sehat Ustaz? Ya alhamdulillah sehat. Bagaimana Tad? Apakah masuk akal Tad itu? Kalau sang pencipta yang maha kuasa itu, yang maha suci, maha tinggi itu bisa menjadi makhluk Tad? Bisa nggak sih? Berarti kalau tidak bisa berarti dia tidak maha kuasa katanya Tad. Gimana itu Tad? Kada gurunda. Ustaz Tad tuh nggak mau kalau ada Banjuma. Pancing dia. Menurut Esra Soru, nih Esra Soru nih teman-teman. Kalau tidak mau mati di tiang salib ya nggak usah datang. Memang tugas dia itu datang untuk mati gitu menurut Esra Soru. Jadi Tuhan itu turun menjadi manusia untuk mati. Ya kalau nggak mau mati nggak usah datang gitu. Pernah nggak mendengarkan cipti-ciptinya Esra Soru seperti itu teman-teman? Pernah apa enggak nih? Aduh ketinggalan zaman nih kalau nggak pernah dengar itu. Belum pernah teman. Yang pernah itu anak monyet ya monyet gitu kan. Itu aja sih. Ada itu. Ya udah deh Banjuma deh jelaskan antara iman dan akal sehat Banjuma harus sinkron apa iman itu mematikan akal atau akal ini menerangi iman? Gimana Bang Juma deh sambil menunggu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. Illa iblis. Kecuali iblis. Iblis enggan ikut bersama-sama dengan para malaikat yang sujud itu. Ini kata Quran. Aba ayyakuna ma'as sajidin. Jadi karakteristik iblis itu enggan untuk bersujud. Iblis itu anti sujud. Sedangkan para nabi ketika beribadah itu sujud. Dan sujudnya para nabi bukan hanya fisik aja, tetapi hatinya, akalnya, pikirannya, jiwanya, serta kekuatan yang dipunya semuanya tunduk berserah diri kepada perintah-perintah dan juga larangan-larangan Allah. Lalu Allah kemudian berfirman, Ya iblis, malaka alla takuna ma'as sajidin. Wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama dengan mereka? Kenapa orang-orang kemudian tidak mau sujud bersama dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka sombong. Mesti kebenaran
ya, ditorehkan oleh sejarah, oleh keadaan, ilmu pengetahuan, tapi karena mereka gengsi, merasa diri mereka itu lebih tinggi, karena berasal dari keturunan Bani Israel, berasal dari pengikut Bani Israel, berasal kemudian dari orang-orang yang baik, orang-orang kudus, maka mereka merasa tidak pantas untuk bersujud bersama dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis mengatakan, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia. Lam akul li asjuda li basyarin khalaqta. Aku tidak akan mungkin sujud kepada manusia yang engkau telah ciptakan dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Gak mungkin. Padahal Allah yang memerintahkan. Nah, kalau Allah memerintahkan, pencipta langit dan bumi memerintahkan kita untuk sujud, ya sujud. Andai saja Allah pencipta langit dan bumi memerintahkan kita sujud kemudian kepada masjid atau kepada gedung atau kepada apapun itu, kalau itu perintah pencipta, itu juga yang kita lakukan. Iblis diperintah, sujudlah kamu kepada Adam, karena Adam itu makhluk yang istimewa, dibentuk dalam bentuk fi aksani takwim, dalam bentuk yang paling sempurna, memiliki akal pikiran. Tapi apa kata iblis? Lam akulli asjuda, aku sekali-kali tidak akan sujud. Lalu Allah berfirman, fakhruj minha, keluarlah dari ini, dari surga, darinya. Fa innaka rajim, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Jadi yang dikutuk di sini iblis. Kalau ada kemudian orang mati untuk menebus kutuk karena tragedi Adam dan iblis, kutuknya dibebaskan, berarti dia melepaskan kutuk iblis. Kutuk yang Allah berikan kepada iblis dibebaskan. Ketika iblis bebas dari kutuk, maka iblis akan leluasa kemudian mencoba manusia, sebagaimana iblis telah mencoba Adam, dan Adam jatuh kemudian di dalam pencobaan tersebut. Jadi Allah mengutuk iblis. Fa innaka rajim, sesungguhnya engkau adalah makhluk terkutuk. Wa inna alaikal la'nata ila yaumiddin, dan sesungguhnya kutukanku itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Jadi iblis hari ini masih terkutuk. Lalu apakah iblis rida terhadap itu? Enggak. Iblis senantiasa ingin membuktikan di hadapan Allah, ya Rabb, tangguhkan usiaku, panjangkan umurku, panjangkan sampai kemudian hari kebangkitan. Kata Allah, baik, fa innaka minal munsarin, sesungguhnya kamu termasuk makhlukku yang aku panjangkan usianya. Nah, ini bahaya, karena iblis yang ada di zaman para nabi masih ada sampai hari ini. Kalau nabi-nabi saja kemudian bisa direcoki sama iblis, bagaimana kita yang bukan nabi? Kalau mereka saja yang bukan hidup di zaman canggih modern, pengaruh-pengaruh duniawi masih kurang, masih lemah, bisa kemudian jatuh oleh iblis, bagaimana kita yang sana sini kiri kanan kemudian cobaan, godaan, nikmatnya dunia, nikmatnya materi, ya, senantiasa menghantui. Maka dengan sangat mudah di akhir zaman ini iblis memainkan peran dan iblis memakan mangsa. Maka iblis mengatakan apa? Panjangkan usiaku. Allah mengiyakan, fa innaka minal munzarin, baik, kamu termasuk yang dipanjangkan usianya, ditangguhkan kemudian kematianmu, ila yaumil waqtihal maklum, sampai kepada hari yang telah ditentukan, yaitu kiamat.
Lalu iblis berkata apa? Rabbi bima aqwaitani, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku ini sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi manusia di bumi. Merasa indah. Yang disembahnya itu adalah tutup panci. Udah dijelaskan, itu bukan Tuhan, itu panci. Itu tutup panci. Diakal-akalin, diembel-embelin, semua diakal-akalin. Terasa indah rasanya. Mereka nyaman menyembah tutup panci itu. Karena iblis yang kemudian menjadikan kejahatan itu menjadi indah bagi mereka. Dan kata iblis, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Itu sumpah iblis di hadapan Allah. Aku akan menyesatkan mereka semua. Semua. Kata iblis seperti itu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali umat dari nabi-nabimu yang taat kemudian. Yang hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Siapa mereka yang terpilih? Yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah, dan taat kepada para nabi, taat kepada Rasulullah. Allah kemudian berfirman, Haza siratu alayya mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya kamu iblis tidak berkuasa atas hamba-hambaku. Ini kata Allah, illa manittaba'aka minal gawawin, kecuali mereka yang mengikutimu. Berarti ada yang menjadi pengikut setan. Nah, ini yang senantiasa kemudian kita gaungkan. Pengikut setan ini yang senantiasa kita gaungkan. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya kamu wahai setan tidak berkuasa atas hamba-hambaku. Jadi tidak berkuasa iblis itu kepada orang yang beriman. Illa kata Allah, manit sama'aka minal gawin. Mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Mana orang sesat itu? Ketika Anda tunjukkan seekor sapi, weh si Fulan, ya paman, ini apa? Ayam. Ini orang sesat. Orang sesat itu gitu. Ya kan ya? Dikasih seekor ayam, ditanya, ini apa? Kucing. Ya namanya sesat mau kayak mana? Dibilang jalannya yang benar itu belok kanan, ambilnya belok kiri. Itu orang sesat. Orang nyata-nyata itu adalah kucing, dibilangnya gorila. Itu orang sesat itu. Udah jelas-jelas orang tersebut, ya, dia diberi kuasa untuk menjadi bupati di satu wilayah, sementara dia hidup di wilayah lain, dia mengaku itu bupati saya loh. Koplak. Itu namanya kepalanya gimpe. Orang sesat. Illa manittaba'aka minal gawin. Kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Ya sesatlah. Tak bisa membedakan kemudian antara telunjuk dengan kelingking. Nah ini bahaya nih. Lalu kemudian wa inna jahannama labaw'iduhum ajma'in. Dan sungguh Jahannam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Alhamdulillah Gurunda, di sini yang kita tunggu-tunggu sudah mulai hadir. Telah tiba. Apa itu? Yaitu libur Gurunda. Libur telah tiba. Libur. Sorry Gurunda. Iya gimana. Tafadhal Gurunda, ini ada ya, silakan. Mas Kristianus. Silakan Mas Kristianus memperkenalkan diri. Di sini ini kami Akalusia. Oke, sip. Ya. Baik. Ya. Silakan Kristianus open cam dong. Ya. Kok jadi suara laki-laki, tadi kan cewek.
Ini yang akak lu sini yang cewek. Coba open cam. Ya kita Bunda Gea open cam. Udah bang. Mana disimpan dulu itu? Simpan dulu ya. Oh iya. Nah, gitu dong. Alhamdulillah. Ini biaya kursus mahal loh Gurunda. Mahal loh ini biaya kursus ini. Iya, Masya Allah. Di wilayah Silakan, mana Gurunda. ini? Dinda siapa namanya? Andreas. Christian. Oh, Cristiano Ronaldo. Iya, di daerah mana? Kamboja. Kamboja. Oh iya, Kamboja. Itu masih ada di peta bumi kan? Masih dong. Oh, masih. Iya. Baik, kita langsung syahadat. Ya. Atau mau curhat-curhatan dulu? Ada yang mau disampaikan sebelumnya? Ada dulu aja Gurunda. Siapa tahu keburu mati Gurunda. Gak enak. Oh iya, baik. Saya mau tanya dulu. Saya mau tanya dulu. Tolong dijawab dengan jujur. Apakah menurut saudara Christian, Yesus itu Tuhan atau ciptaan Tuhan? Saya kurang paham sih Pak kalau soal keagamaan gitu. Kurang mendalamin lah jatuhnya. Iya, sekarang yang Tuhan satu-satunya kan Allah tuh. Ya. Berarti yang lain Tuhan nggak? Yang gimana? Berarti yang lain selain Allah Tuhan nggak? Enggak dong. Oke. Berarti Yesus Tuhan atau bukan? Bukan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik. Ikuti saya. Tangan kanannya satu, jari telunjuk, simbol tauhid satu Tuhan. Gini ya. Ya, Masya Allah. Ikuti saya, Dinda. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Ilallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad. Adalah Rasul utusan Allah. Adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Baik, selanjutnya kita serahkan kepada Dinda Alif mungkin yang mau mendoakan, atau ada yang lain, silakan. Ya, Ustadz Alif. Assalamualaikum Ustadz Alif. Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Aku Allah. gak enak ya. Ada Cak Tahta ini Ustaz. Oh iya, ada Ustadz Tata juga. Assalamualaikum Ustadz Tata. Izin. Sekarang anu aja, Ustaz dari Ya wis kalau gitu. Baik. Untuk mempersingkat waktu, tapi tadi sudah diawali ya, tidak perlu diulang lagi Gurunda bahwa dia sudah mengikrarkan kalau Yesus itu manusia ciptaan Tuhan atau ciptaan Allah. Jadi tidak perlu diulang lagi ya. Oke, Bang Gea, aduh namanya Gea lagi. Bang siapa? Aku dari tadi nyimak sih di bawah. Kita Kristianus Ustadz Alif. Kristianus. Bang Christian, ya oke, Bang Christian ya. Sebelum kita lanjut berdoa, abangku, apakah abang ada orang tua, adik, kakak yang sampai detik ini masih non muslim? Ada? Suaranya nggak kedengeran? Masih ada ya? Ketiban sama speaker Ustadz Tat. Oh iya. Ketiban Ustadz. Kok ketiban? Noise di tempatnya Ustadz Alif kayaknya. Oh alah. Baik. Masih ada ya yang non muslim ya? Oh noise ada. Ya Allah.
Ntar aku sebentar. Mohon maaf nggak lama. Saya ganti aja pakai headset dulu ya. Apa? Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Aman ya? Aman, lanjut Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Ya abang, masih banyak keluarga, saudara, adik kakak yang non muslim ya? Masih banyak. Tentu baik berharap, berdoa, bermunajat kepada Allah, saudaranya, ibunya, mungkin adiknya, kakaknya ingin mengikuti jejak abang menjadi seorang muslim yang kafah, yang taat, yang bisa menjalankan, sehingga apa? Sehingga harapan kita nanti bisa masuk ke dalam jannah, di dalam kehidupan yang abadi bersama dengan keluarga tercinta. Tentu kita tidak ingin terpisahkan dengan keluarga kita ya. Ingin selamanya, terutama di kehidupan yang abadi, kita di surga itu berkumpul bersama dengan orang-orang yang kita sayangi, dengan orang-orang yang kita kasihi. Nah, di momen yang penting ini, kita bermunajat, kita bermohon kepada Allah agar dilembutkan hati mereka yang sampai detik ini masih belum menerima kebenaran Islam, yang masih belum mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan kita berharap semoga menyusul sebagaimana Bang Christian juga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke, para guru semuanya, mohon maaf, izin memimpin dalam doa ini. Kita fokus sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah, dosa yang sudah kami perbuat ya Allah, dosa diri kami, dosa ibu bapak kami, dosa saudara-saudari kami, dan dosa seluruh umat muslim, baik muslimin maupun muslimat ya Allah, dimanapun mereka berada ya Allah, baik yang mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Warhamna ya Allah, curahkan rahmatmu kepada kami ya Allah. Wahdina ya Allah, berikanlah petunjukmu kepada kami semua ya Allah. Tetapkanlah hidayah yang ada pada diri kami ya Allah, dan berikan hidayah juga kepada mereka yang sampai detik ini belum mau menerima kebenaran Islam ya Allah. Terutama ya Allah, di antara kami, orang-orang yang kami cintai ya Allah, mungkin di antara saudara kami ada ibu kami, atau bapak kami, atau adik kakak kami, atau saudara-saudara kami yang kami cintai ya Allah, belum mau menerima kebenaran Islam ya Allah. Kami memohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka sehingga mereka mau mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Terutama saudara dari Kak Christian ini ya Allah, keluarga dari Kak Christian ini ya Allah, yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka sehingga mereka menyusul mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Karena kami rindu ya Allah berkumpul di kehidupan yang abadi di jannah-Mu ya Allah. Wa'afina warzuqna, wa'afina warzuqna, wa'afina warzuqna. Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan, kesehatan ya Allah, dan limpahkan rizki-Mu kepada kami ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa syahadatana ya Allah. Terimalah amalan-amalan kami ya Allah, syahadat kami ya Allah, terutama yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, jangan Engkau hancurkan hati kami, jangan Engkau rusak hati kami, jangan Engkau cabut hidayah pada diri kami ya Allah, setelah Engkau berikan hidayah itu kepada kami ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil hasidin wangsurna alal qaumil munafikin. Ya Allah, tetapkanlah pendirian kami ya Allah, kuatkan iman kami ya Allah, kuatkan pendirian kami ya Allah, teguhkan pendirian kami ya Allah, dan seluruh para pejuang Islam ya Allah. Tolonglah kami ya Allah, berikan kekuatan kepada kami ya Allah. Alal qaumil kafirin,
di dalam mengalahkan kaum-kaum kufar ya Allah, di dalam mengalahkan kaum-kaum hasad ya Allah, dan di dalam mengalahkan kaum-kaum munafik ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan keluarga kami, keturunan kami yang soleh dan solehah ya Allah, yang cinta terhadap agamamu ya Allah, yang mau memperjuangkan agamamu ya Allah. Berikanlah kami semua keturunan-keturunan yang soleh dan solehah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatis suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Hai Christian, Masya Allah, di momen yang bahagia ini, bulan suci Ramadan, bulan kebanggaan umat Islam, Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat, Anda sudah kembali kepada fitrahnya, sebagaimana dalam ayat Al-Quran surah Al-Anfal ayat 38, ketika seseorang itu menghentikan kekafirannya, menjadi seorang mukmin, menjadi seorang muslim, Allah ampuni segala dosanya yang telah lalu. Jadi Anda kembali fitrah, kembali bersih seperti kertas putih yang tanpa noda ya. Namun amal-amal kebaikan insya Allah Allah catat, Allah tetap catat kebaikan Anda, dan itu menjadi penolong Anda nanti kelak di yaumil akhir ya. Dan setelah Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagaimana perintah di dalam Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, secara totalitas. Menjadi seorang muslim itu harus total. Rukun Islam ada 5 wajib dijalankan, kecuali yang naik haji itu bila mampu, ada syarat kemampuan. Syahadatnya sudah diikrarkan, sholat wajibnya wajib dijalankan, puasa Ramadannya, dan berikut juga zakatnya. Itu bagian pokok-pokok yang ada dalam Islam wajib dijalankan. Lakukan namun sesuai dengan kadar kemampuan di awal ini, gitu ya. Kekuatan yang Anda bertahap berprogres menjadi lebih baik gitu. Dan selebihnya nanti bagaimana disyariatkan, disunahkan setelah bersyahadat itu apa saja, biar kami bagi-bagi. Jatahnya saya serahkan kepada Ustadz Tahta. Tafadhol. Oke, sedikit. Assalamualaikum, izin Gurunda dan juga Ustadz Alif dan yang lainnya. Saya cuma menyampaikan singkat. Pertama, setelah bersyahadat, berarti kita punya hukum-hukum taklifiyah namanya. Kewajiban-kewajiban dalam Islam berlaku. Apakah itu puasa, sholat. Habis ini mandi ya, niatlah mandi. Kebersihan ya. Kita itu mu'allaf itu kan ibaratkan kotor terus mu'allaf menjadi bersih. Sesuai dengan surat Al-Anfal ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Qulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf wa id yaudu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, maka niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Jadi abang ini sudah ibaratkan pakaian atau kertas itu putih, tidak ada coretan sama sekali, dosa-dosa tidak ada. Makanya dijaga. Akan berlaku lagi mulai sekarang. Misalnya abang melakukan dosa, ya dicatat. Sedangkan yang lalu-lalu tidak ada dosa sama sekali sekarang ini. Mulai dari sekarang, berlakunya dari sekarang ke depannya, hati-hati. Dan ingat, abang, ibadah-ibadah dalam Islam itu jangan dianggap Islam ini berat, jangan. Itulah tandanya samawi. Ajaran samawi mulai dari Abraham, Musa, Isa, semuanya itu memang ajaran samawi itu ada perintah, ada larangan. Bahkan Nabi Muhammad sendiri waktu belum ada perintah sholat, belum ada perintah puasa, malah dibully sama orang Yahudi itu. Wahai Muhammad, kata mereka, katanya engkau seorang utusan, mana kau udah ada perintah sholat, udah ada puasa. Akhirnya oleh Allah diberi perintah melebihi mereka. Contohnya sholat. Sholat ini kan kalau mereka 3 waktu. Tapi kalau Islam 5, di atas mereka. Puasa juga gitu.
Ya, masa kamu ikut puasa kami? Karena dulu Nabi pernah puasa Asyura. Yang mana Asyura itu orang Yahudi puasa juga. Karena saat itu di tanggal dan tahun Israel dibebaskan dari Fir'aun. Akhirnya mereka puasa. Maka kata Nabi, yo, kalau gitu saya juga berhak puasa. Karena semua para nabi kan bersaudara. Nah ternyata kata orang Yahudi, kan apa kamu ikut kami? Seharusnya kamu ini utusan punya perintah juga. Akhirnya oleh Allah diberi perintah-perintah melebihi mereka. Baik puasanya, sholatnya di atas mereka. Jadi kalau ada orang mengatakan, kok Islam ini banyak perintah? Ya karena memang ajaran Samawi. Yang mana nanti Samawi itu akhirnya ke surga. Ya, kalau ada orang tidak pernah ibadah, tidak bertemu dengan Allah, tidak berkomunikasi lewat ibadah, lalu mengharapkan surga, ya tidak mungkin. Sama dengan orang ingin punya gaji, tapi tidak mau melamar kerja di pabrik misalnya. Minta gaji, ya nggak bisa. Nah kalau dia masuk pabrik pasti ada aturan. Ya jamnya, ya jam sekian kamu harus masuk, tidak boleh merokok waktu kerja. Ya gitu ada aturan. Nanti setiap bulan dapat gaji. Sama dengan ada orang ingin masuk surganya Allah, tapi tidak mau diatur di dunia. Tinggal di surganya Allah, di dunia, di buminya Allah, tapi tidak mau ikut aturan Allah. Ya sudah, nanti kalau meninggal tidak dapat apa-apa. Ya neraka itu. Ya, karena memang surga ini diciptakan bagi orang yang mentuhankan Allah. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua para nabi aku utus supaya mereka mengenal aku, Tuhan yang benar. Coba semua para nabi ini kan mengenalkan Allah. Andai kan Allah tidak mengutus nabi, manusia tidak akan kenal Allah. Akhirnya mereka membuat patung disembah, pohon beringin disembah. Akhirnya Allah sayang kepada manusia, akhirnya dia mengutus utusan. Nanti para utusan itu akan memperkenalkan. Di zamannya Musa ya sama, Allah itu Esa, tidak kelihatan, tidak serupa. Semuanya Nabi Muhammad juga gitu. Qul huwallahu ahad, Allah itu Esa. La tudrikul absar, tidak bisa dilihat. Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Sama, semua nabi yang ngajarin gitu. Akhirnya manusia kenal Allah, yang mau. Kadang-kadang sudah dikenalkan tapi menolak. Gitu ya. Jadi setelah ini besok ya puasa karena orang kewajiban umat Islam itu kalau ada perintah dilakukan, yang larangan ditinggalkan. Ya kalau bisa habis ini mandilah, tidak usah repot-repot niatnya. Yang penting Anda sadar bahwa Anda sudah mu'alaf, mandi kebersihan. Kalau mau diniatkan mandi besar, saya niat mandi besar karena Allah, udah. Atau di hatinya sudah ada niat, udah, oh ya saya habis mu'alaf, ibaratkan saya ini bersih sudah. Maka seakan-akan disimbolkan dengan mandi. Orang mandi itu kan bersih, seluruh badan, kayak gitu Bang ya. Itu doang. Silakan untuk yang lainnya, monggo. Yang lain, silakan Ustaz Arif dan Bang Juma atau Bang Ardi, silakan. Sudah disunat Bang? Oh, udah Bang. Udah dari kecil kita ya. Oh, mau lagi nggak? Wah, enggak dong. Habis barang Izin Tat, jadi malam ini kalau Mbak Lucy ini kakaknya ya? Iya Bang. Dulu Mbak Lucy berapa hari yang lalu Sahadat? Bukan berapa hari yang lalu sih Bang. Kayaknya udah sebulanan lebih. Oh, kurang lebih sebulan. Kemudian waktu Anda memeluk Islam itu Kristen tahu? Tahu Bang, udah kasih tahu. Sempat diskusi nggak berdua? Apa diskusinya kalau diskusi? Kalau soal itu memang dia udah tahu Bang sebelumnya saya ada niat. Nah oke, kalau gitu Kristen waktu kakakmu Lucy memeluk Islam, waktu itu kau protes atau kau bertanya kenapa gitu? Gimana? Kalau saya di pribadi ya, saya sih enggak protes sih. Jadi jatuhnya gimana ya? Kalau menurut dia itu jalan yang benar, silahkan lakukan. Kalau saya pribadi sih kayak gitu. Sempat nggak? Saya nggak ada ngehalangin ataupun gimana, nggak ada. Nggak Lucy sebagai kakak mempengaruhi kamu? Gimana? Nggak Lucy mempengaruhi kamu, ayo masuk Islam gitu. Pernah nggak kayak gitu? Oh enggak, ini jadi memang udah niat gitu dari awal. Ada kebetulan kan
gimana ya? Susah ngomongin gimana ya? Susah menjelaskan ya gitu ya, karena Iya, kata hati gitu ya. Ya, jadi susah mau diomongin gitu. Kayak udah pengen aja gitu. Karena memang ada waktu saya kecil juga udah sempat ada belajar gitu, Pak. Jadi kayak belajar Al-Quran dari nenek. Karena kan dari mamanya aku kan Muslim gitu. Mama Muslim apa gimana? Mama Muslim, jadi waktu saya dibawa ke Jawa Barat tuh, jadi sempat diajarin kayak disuruh taraweh, yang sholat, terus disuruh ini gimana sih, Pak? Tapi itu pada saat saya masih kecil, jadi kan belum tahu apa-apa. Masih ngikut-ngikut aja, Bang. Ya. Setelah remaja, ya dikasih KTP kasih Kristen gitu ya? Iya. Karena kan ikut Terus? bapak. Oh, bapak. Baptis dulu, dibaptis. Masih ingat nggak waktu dibaptis? Iya, ingat. Baptis pakai air atau pakai apa? Pakai air. Oh, pakai air. Ya. Pernah dimasukin sekolah minggu juga mungkin? Pernah. Rajin ke gereja juga mungkin waktu itu? Kurang, Pak, kalau saya. Kurang. Jadi apa yang mendasari banget sehingga mau memeluk Islam? Bukankah kalau sudah memeluk Islam artinya kamu udah berbeda keyakinan dengan bapakmu gimana? Kalau saya yang mendasari sih, yang pertama kalau dari ini kan dari hati saya, dari memang ibaratnya udah niat saya sendiri, dan kebetulan saya ibaratnya ada pasangan kebetulan Muslim, jadi dia juga ngajarin saya ya, dari udah kayak kebiasaan lah gitu dari kecil di Jawa ini gitu. Jadi kayak ada rasa ingin dari hati gitu, gimana ya ngejelasin? Itu yang namanya hidayah dari hati. Susah. Terus masih berhubungan baik sama bapak? Kalau komunikasi sih pasti lancar, Pak. Apa yang kamu mau? Karena ini live di YouTube, siapa tahu papa kamu mendengarkan di luar sana. Apa yang ingin kau katakan? Ya, saya pengen bilang, Pak, terima kasih selama ini udah ngebesarin, udah ngebimbing. Ya, ini jalan yang Christian ambil. Ya, semoga Christian mengikuti ajarannya dengan baik ya. Begitu juga dengan bapak lah di sana, sehat-sehat lah. Kalau mama masih hidup? Mama masih ada? Masih? Masih. Mama Muslim kan? Muslim. Pernah nggak mama kamu ngajarin kamu Islam aja deh, pernah nggak? Kalau waktu saya kecil sih enggak diajarin ya, Pak. Tapi jatuhnya kayak apa kegiatan yang dilakukan umat Muslim pada saat itu ya saya lakukan. Oke, saya rasa mama kamu juga nonton nih. Pasti mama kamu senang. Apa yang ingin kau ucapkan kepada mama tercinta? Silakan. Ya, kalau untuk mama, Mak, sekarang aku udah memeluk agama yang sama dengan mama. Ya kalau ada kurang baiknya ataupun ajaran agama yang baru Kristen iniin, tolong diingatin, tolong ditegur kalau memang ada yang salah, biar lebih ke jalan yang benar lah. Itu Lucy dong. Lucy lagi, silakan Lucy. Mama kamu, silakan. Iya, Bang. Tadi masih yang ngucap kalimat syahadat, lu sampai gemetar juga nih, Bang. Sama itu, Dik, sama. Saya juga. Kita lanjut. Alhamdulillah. Sebenarnya adik ini
udah ada niat dari lama sih Bang, cuman masih kayak terombang-ambing gitu. Karena memang juga dari keluarga Lucy kan mama kan muslim. Otomatis keluarga besar dari mama kan muslim semua. Dan ibaratnya kami itu udah terbiasa hidup di tengah-tengah dua agama gitu loh Bang. Di Katolik sama di Muslim. Tapi bagaimanapun namanya anak kan pasti lebih dekat ke emaknya ya Bang ya. Nah kebetulan Christian ini kan anak laki-laki paling kecil. Jaraknya sama adik yang paling kecil yang cewek itu jauh jaraknya. Jadi waktu dia masih kecil tuh sering dibawa ke Jawa, ke Cilegon. Dia lama tinggal sama nenek juga, sama tante, sama mama. Jadi kayak kehidupan muslim itu bukan hal yang asing lagi buat dia loh Bang. Kayak udah biasa gitu. Kayak ngeliatin mama sholat, yang gitu-gitu dah. Dibawa ke masjid, gitu-gitu Bang. Jadi udah terbiasa gitu. Dan ditambah lagi saat ini memang pasangan dia muslim juga, jadi semakin disupport juga gitu. Oke. Christian kalau mau kira-kira mau nggak pakai nama muslim? Kan yang Christian kalau mau mungkin meminta kepada siapa kasih nama muslim, panggilan muslimnya mau nggak? Boleh sih. Siapa yang Anda minta kasih nama muslim di sini? Ada Bang Juma, ada Ustadz Alip, ada Ustadz Tata. Kalau saya jangan. Siapa yang mau Anda minta memberikan nama muslim? Siapa aja sih Bang? Yang kalau gitu saya yang nunjuk. Ustadz Alip, siapa kira-kira nama muslimnya Ustadz? Anda yang doakan tadi, Antun yang doakan. Silakan Ustadz. Aduh, maaf. Nama lengkapnya siapa, Bang Andi? Pengen tahu dulu. Bang Christian, nama lengkapnya siapa? Christianus Gia. Christianus Gia. Gia. Oh, Gia-nya itu memang namanya. Marga. Iya. Iya. Baik, sebenarnya kan kalau kita sarankan yang nama-nama keyakinan sebelumnya itulah yang diganti, ya kan? Karena itu identik dengan keyakinan sebelumnya. Kalau masalah nama-nama yang baik di dalam Islam itu sangat banyak. Misal Muhammad Gia Ramadan gitu. Seperti itu juga bagus karena momentum Anda menjadi mu'alaf di bulan Ramadan. Atau juga banyak. Sebaik-baiknya nama kata Rasulullah itu Abdullah. Berikut juga Abdurrahman, Abdurrahim. Nah, misal Abdurrahim Gia Ramadan. Nah, itu nanti bisa dipilih saja. Ya, karena saya nggak bisa paksakan langsung gitu. Seperti itu. Atau istilahnya Muhammad Gia Ramadan itu juga bagus. Abdullah Gia Ramadan atau Abdurrahman Gia Ramadan juga bagus. Karena kalau itu marga tidak bisa dihilangkan, ya kami tidak ada masalah di situ. Cuma nama yang identik dengan keyakinan sebelumnya, alangkah baiknya untuk dihilangkan. Gitu. Tinggal dipilih aja itu nanti. Kalau gitu saya polling aja deh ke netizen di bawah atau di YouTube. Kira-kira yang saya ambil yang terbanyak. Silakan. Nanti teman-teman di bawah atau di YouTube silakan. Siapa kira-kira nama yang baik? Cuma panggilan aja. Silakan. Muhammad Gia Ardiansah, bagus itu. Nah, itu suka-suka lu lah. Kenapa ada Ardiansahnya ya? Enggak, bercanda. Enggak apa-apa lah. Bang Juma mungkin Bang Juma. G-nya di belakang Bang, soalnya Gia Marga. Iya. Oh, iya. Muhammad Ardiansah ya maksudnya. Terserah dong Bang, yang mana yang bagusnya aja namanya. Cuman posisi G-nya itu letaknya paling belakang karena Marga. Ya, buntutnya gitu. Tapi ada Ramadannya juga bagus loh tadi. Nggak bisa posisi di tengah atau di depan G-nya Bang, harus paling belakang. Iya. Kalau aku tadi sih ada Ramadannya bagus loh, Dek. Ada Ramadannya bagus sih tadi. Iya, pas karena soalnya kan dia syahadatnya di bulan Ramadan, Bang.
Iya, sekarang tanggal berapa coba? Tanggal 18 Maret. 18 Maret. Ramadan. Oh, luar biasa kan? Bagus tuh Ramadan. Yang banyak ini dibawa nih Muhammad Ramadan Gea. Biar dipilih dia sendiri aja Bang Hadi. Ya, silakan dipilih sendiri. Khawatirnya nggak cocok kan, nggak enak juga. Tapi ya terserah ya. Terserah loh, ini nggak ada pemaksaan di sini. Mau ganti boleh, mau ditambahin nggak ganti tapi ditambahin juga boleh, bebas. Tapi sarannya ada yang diganti. Sarannya. Karena itu kan nama itu saran ya. Sarannya. Terutama yang bukan marga ya, yang tadi nama agama identik dengan keyakinan lama itu diganti. Atau Muhammad Ali Gea juga masih nyambung tuh, bagus. Soalnya nggak boleh ada Ramadan lah, nggak boleh marga itu harus di ujung sih tadi. Ada tadi banyak pilihan ya, tinggal nanti antum pilih. Kalau kita mau saklek ya khawatirnya Anda kurang setuju. Gitu. Ustaz Alif, saya mau tanya. Ini kan saya pernah dengar ada yang namanya orang MMA namanya Islam Makassef. Islam Makassef tuh, Islam, dia pakai nama Islam tuh. Itu gimana Ustaz Alif? Bisa ya, boleh ya gitu ya? Ya, nggak apa-apa kan nama. Iya. Islam Makassef, keren Makassef itunya kan itu kan bahasa ini kan Rusia itu. Betul, Rusia. Kebetulan kita dekat sama dia. Lanjut. Khawatirnya kita nggak tahu kelanjutannya maknanya apa gitu. Tahu nggak lanjutnya itu? Iya juga ya, nggak tahu. Pemain MMA itu kalau saya ingatku. Betul. Bang, kalau misalnya dia ganti nama gini kan, ataupun ditambah gitu, itu kan nanti tertulis di sertifikat mualafnya kan Bang? Iya, betul. Ya. Ada dua nama nanti, nama lama sama nama baru. Tapi nanti untuk pengurusan itu, setahu saya, kalau saya nggak salah ya, itu harus di pengadilan. Nggak tahu sih kalau saya salah. Lanjut. Ini cuman nama panggilan aja. Tetap nama aslinya di sana di identitas, nama panggilan aja gitu loh. Oh, berarti nanti di sertifikat mualafnya dia tetap nama yang sesuai KTP ya Bang? Dibawanya baru dikasih nama Islam begitu. Nama baptis. Yang mana ya? Jadi untuk nama nanti ada Gea sendiri nanti Christian yang menghubungi Bang Ardiansyah sebagai sekretaris nanti ya. Ya itu selesai sudah masalah nama. Nama nanti tinggal WA saja, ya kan? Gampang nanti tinggal WA aja. Kita kan bisa nanti saling teleponan gitu kan? Ya boleh. Gitu aja. Mungkin, sekarang satu lagi. Sekarang kita lanjut. Gea Kristianus ini sudah ada nggak ayat suci Al-Quran yang kau hafal, ayat-ayat pendek? Belum ada, tapi sebelumnya juga ini Pak udah pernah hafal ya, karena saya juga pada saat saya ini ke gereja juga jarang. Saya gimana ya? Rata-rata perantauan saya, kan saya lama-lama di rantau. Perantauan saya kebanyakan di daerah muslim semua di Jawa Barat gitu. Jadi nggak ada kepikiran mau ibadah gitu. Emang asli mana sih kampungnya? Aslinya Medan. Oh Medan, Masya Allah. Terus kemudian itu sudah tahu sholat itu bahwa itu wajib. Misalnya sholat subuh berapa rakaat, udah tahu semua itu? Tahu sih Pak, udah dikasih tahu juga, di tuntun sama pacar saya, dikasih tahu kalau sholat begini, itu udah ini, katanya gitu. Kamu senang banget malam ini dengerin kamu syahadat, bener loh. Ya udah ucapin kepada dia lah. Kapan kau melamar anak orang? Jangan lama-lama pacaran. Iya, secepatnya. Nanti minta Bang Ardiansyah sebagai wali hakim. Iya boleh. Bang Ardiansyah siap jadi wali hakim? Kok saya? Terus ya tuh dong. Jangan, nggak boleh sama Kak Lucy aku. Lanjut.
Bang Andi aja jadi hakim garis. Ya Bang Andi aja. Saya mau olahraga lapangan bola. Mana sih? Ya udah kayaknya cukup deh. Ya kita beri semangat lah. Iya. Bisa nggak mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa dibimbing terakhir di sini? Udah lancar belum? Silakan. Belum, Pak. Tapi saya bakal coba inilah. Bakal coba. Kalau Mbak Gea, kalau Lucy udah bisa Lucy tanpa dibimbing syahadat. Bisa bang. Coba kasih tahu. Bimbing ada yang kembali coba. Tapi tolong dikoreksi ya bang kalau salah ya. Iya baik. Bismillah. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad ada. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Coba Kristianus yang ulang. Pelancar lah di sini coba. Sekali lagi. Kristianus. Iya, Pak. Halo? Ya, coba. Ya, halo adik ipar, gimana? Nenek mengkipar lah. Aduh, salah ngomong aku. Aduh, lama aku diem aja lah. Salah terus saya tadi. Jadi Alfi, coba deh Alfi. Coba. Iya, coba aja Bang Gia. Putus-putus tadi suaramu. Oh, aku ulang. Dengerin. Bismillah. Asyhadu Allah ilaha illallah. Asyhadu Allah, Dek. Asyhadu Allah. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Masih canggung kayaknya Kristianus. Masih canggung dia. Malu-malu dia. Nggak apa-apa. Yang penting udah Bang Andi. Nggak apa-apa. Nanti belajar terus ya sama orang terdekat di rumah ya. Lidahnya lidah barat. Barat itu mah Batak Rantau kan. Iya. Betul. Saya pribadi loh, kalau ada orang memeluk Islam itu pasti saya sedih. Sedih, ingin nangis, bahagia gitu nah. Kalau ada orang baru memeluk Islam, apalagi keluarganya belum. Apalagi tadi dia mendoakan bapaknya semoga kembali ke Islam juga. Bang, mohon doanya juga. Ada satu lagi adik saya yang paling kecil, cewek yang paling bungsu. Ini kan dia udah kelas 3 SMA, sebentar lagi dia lulus dan dia akan berangkat kuliah ke Jawa. Dan memang target Lucy pengen dia juga bisa ikut jejak Lucy, Bang. Mohon doanya ya Bang ya. Alhamdulillah. Tadi sudah Ya, kita amin. doakan juga untuk keluarganya yang tercinta yang masih belum dilembutkan hatinya, semoga segera menyusul menjadi mualaf insyaallah, dan diperkuat juga oleh doa-doa yang bersangkutan ya, maksudnya di antara keluarga Kak Christian, Kak Lucy gitu, sering-sering bermunajat mohon kepada Allah agar keluarga yang tercinta itu segera dilembutkan hatinya menyusul mengucapkan 2 kalimat syahadat. Semoga tetap istiqomah ya Bang Gia, Bang Kristianus, Bang Christian ya. Insyaallah tadi nama-nama itu hanya saran dari kami. Silakan pilih mana yang paling srek, mana yang paling terbaik. Antum pilih ya, nanti sampaikan kepada Pak Ardiansyah yang bikin sertifikat mualafnya. Semoga istiqomah semuanya
ya kita berada dalam iman Islam. Mohon izin para guru semua, saya Amin. geser Taruh dulu. Tad, ajarin dulu Tad. Ini kan ini kan bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah. Ya beritahulah cara berpuasa dengan benar. Beliau kan belum tahu tuh. Kasih tahu Tad. Oh iya. Cara berpuasa yang benar itu yang pasti tidak makan dan minum dari mulai waktu subuh sampai dengan waktu maghrib. Begitu, itu secara dohiriyah syarat sahnya puasa. Ya, jadi tidak mengkonsumsi apapun di waktu dari mulai waktu subuh, makanya sering ada imsak, menahan diri untuk antisipasi waktu, sudah mulai tidak mengkonsumsi apa-apa gitu. Jadi ketika nanti abang masuk waktu subuh, itu maka sudah dilarang mengkonsumsi apapun sampai nanti ketemu waktu maghrib. Seperti itu. Nanti juga dibarengi dengan yang lain-lainnya, itu kan puasa dohiriyahnya. Harus puasa rohani juga. Maksudnya lisannya dijaga, ya, tidak mengatakan hal-hal yang kotor, pandangannya dijaga, tidak melihat maksiat, telinganya dijaga, tidak mendengarkan yang maksiat dan lain sebagainya. Agar apa? Agar sempurna ibadah puasa kita dan juga bukan hanya menggugurkan kewajiban sebagai muslim, tapi juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Semuanya. Sip. Insyaallah kuat lah ya. Yesus aja 40 hari 40 malam kuat, masa kita cuman 13 jam gak kuat. Tapi lapar. Waduh, Wajar mati lah, kita manusia. dibandingkan dengan Yesus, mati kita. Iya. Sip. Oke ya. Semuanya para guru, biar lanjut mungkin kalau mau diskusi Gurunda ini jangan kelamaan dianggurin. Ustadz Alif mau Terima kemana kasih. Ustadz? Ya. Nggak mau ini benerin kursinya dulu, itu agak goyang-goyang. Saya ke bawah. Waduh, geser kayaknya ini Ustadz Arif. Ya udah Ustadz, makasih ya Ustadz. Lanjut diskusi nanti mungkin ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum Siap, warahmatullahi Ustadz. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Mungkin dari Gurunda Suma ada hal yang mau disampaikan Gurunda? Tafadhal Gurunda. Gurunda. Besok hari jika ada yang mengajak kemudian menyembah kepada makhluk, katakan tidak, karena mustahil pencipta langit dan bumi itu berubah menjadi makhluk. Karena pada tataran makhluk itu tentu syarat dengan kelemahan. Apapun itu pasti ada kelemahan. Sedangkan pencipta langit dan bumi tidak memiliki kelemahan. Tutup, cukup pejamkan mata, lalu kemudian dalam hati, ya Allah, ya Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha melihat, lindungilah hamba dari godaan syaitan. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak mesti turun, karena pencipta langit dan bumi itu bisa kita tahu keberadaannya dengan adanya diri kita ini. Diri kita ini adalah cerminan adanya pencipta. Jadi pencipta tanpa kita lihat dengan kasat mata pun tetap ada. Seperti itu adanya. Makanya tadi kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Allah yang maha melihat, yang maha mendengarkan, melihat kita dan mendengarkan kita. Ya kan? Tidak perlu kemudian kita melihat Allah. Yang perlu itu adalah pencipta kita yang maha kuasa itu melihat kita. Kita tinggal menata hidup kita ini, kemudian mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan. Jadi Tuhan bagi kita bukan makhluk. Tuhan bagi kita adalah pencipta langit dan bumi yang maha menyaksikan, yang maha melihat dan maha mengetahui. Jadi tidak perlu kemudian Tuhan itu turun jadi dari apa gitu, nggak ada itu dalam konsep akal nggak diterima yang kayak gitu ya. Itu dari saya. Jika besok hari ada yang pengaruhi, sampaikan bahwa Tuhan itu maha menghidupkan dan maha mematikan, mustahil dihidupkan dan mustahil dimatikan. Itu aja dari saya. Makasih. Luar biasa, Masya Allah. Perlu diketahui siapa di Kristianus, Bang Zuma ini adalah beliau ketua pembina dari Apologet Islam Indonesia
beliau adalah guru kita di sini. Barangkali ada pertanyaan yang memang mau ditanyakan kepada beliau, silakan. Mumpung ada kesempatan, ya kan? Silakan, Dinda. Kalau untuk saat ini sih belum ada ya. Tapi nanti kalau memang ada, saya Masya Allah. japri ataupun bertanya secara langsung, entah lewat itu chat ataupun apa. Ya betul, bisa lewat kakak ipar deh, betul. Lanjut. Iya. Mati, salah ngomong lagi. Duh, kita sapa dulu Gurunda di sini ada Pak Nugroho. Selamat malam Pak Nugroho. Sugeng Dalu Mas Ardiansa. Sugeng Dalu. Nah, informasi kepada teman-teman yang ada di bawah dan juga kepada Gurunda, Pak Nugroho ini adalah orang Katolik, ya. Iya. Beliau sudah mendatangi bukti-bukti dari apa yang dinyatakan dalam Al-Quran. Salah satunya adalah kapal Nabi Nuh berlabuh di Gunung Kudi. Beliau sudah ke sana, Gurunda, Masya Allah. Iya. Kemudian ke mana? Ke laut yang terbelah, laut yang berpisah antara asin dan tawar itu, Gurunda. Beliau juga sudah ke sana. Selat apa itu namanya, Pak? Selat apa? Spanyol di Mediterania. Ya, di Mediterania itu. Nah, itu. Nah, beliau sudah ke sana, Gurunda. Ya. Dan pegawai beliau juga banyak yang Muslim, Gurunda. Masya Allah. Masya Allah. Silakan, mungkin Pak Nugroho dan Bang Zuma, Gurunda kita mau melakukan perdialogan. Silakan Pak Nugroho, mungkin ada sesuatu yang ditanyakan kepada guru kami. Silakan. Sebelumnya saya mau ngomong sama Mas Gia. Ya kan? Oh iya. Kalau silakan. Kalau sudah ketemu jalannya gitu ya maksimalkan untuk ibadah dan belajarnya kan. Jangan sampai setengah-setengah. Ya kan sudah menemukan apa yang dicari ya harus maksimal luar dalam. Semoga apa yang dicari ketemu di Islam. Amin. Kira aja Bang. Gitu aja Bang Ardiansa. Siap. Gitu ya, Dinda Kristianus, Pak Nugroho, beliau masih Katolik. Tapi beliau enggak, Pak Nugroho masih Katolik. Kalau Pak Kristianus ini, Mas Kristianus ini, atau yang pakai akun Gea ini sudah barusan syahadat. Yang di bawahnya Kakak Lucy itu adalah beliau adalah kakaknya, kakak kandung. Oh, kakaknya. Ya, beliau kakak kandung, gitu. Dan saya nggak ngomong adik ipar lagi, nggak enak juga nanti. Nah, silakan Gurunda. Iya. Gimana ini? Tema apa yang akan kita angkat? Atau saya bawa Al-Quran surah Al-Ikhlas, kemudian nanti saya minta tanggapan kepada saudara Nugroho untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan singkat dari saya terkait dengan Al-Quran surah Al-Ikhlas ini. Izin saya ambil Al-Quran dulu ya. Izin aku saya ambil Al-Quran dulu. Silakan. Sambil nunggu Gurunda, Jangan lupa cebok baru pegang Quran, Bang. Ya. Gurunda sambil nunggu Nugroho, saya mau pamit, kita belusukan dulu Gurunda ya. Nah, mau kemana Dek? Ya mau ke tempat lain biar menyebar lah Gurunda ya. Baik. Oke. Terima kasih Ustaz Tata ya. Ustaz Tata, makasih ya. Ya, sama-sama. Pak Ustaz Tata. Ya, selamat juga untuk yang malap ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya mulai, Bang? Lanjut. Bang Nugroho. Ya, Bang Suma. Dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas dinyatakan kemudian Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Kalau di dalam Islam, pencipta langit dan bumi itu kami menyebutnya dengan nama Allah. Dan Allah ini mencakup sebagai hakikat pencipta langit dan bumi yang Maha Esa. Menurut Saudara Nugroho, apakah pencipta langit dan bumi kita ini Maha Esa?
Iya, Maha Esa. Alhamdulillah, Masya Allah. Kemudian ayat selanjutnya Al-Quran mengatakan Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Menurut saudara, pencipta langit dan bumi yang diajarkan oleh para nabi, apakah betul itu adalah tempat segala sesuatunya bergantung? Tempat meminta, betul ya? Betul, Bang Suma. Masya Allah. Kemudian dalil berikutnya dikatakan kemudian di dalam surah ini, lam yalida macam kau meminta pada walam yulada. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Pencipta langit dan bumi itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Apakah menurut saudara ayat ini keliru? Sabar Bang Claudio, habis ini giliran Anda saya terapi ya. Santai aja duduk situ ya. Santai-santai. Saya hanya ingin mengukur kemudian teman-teman Kristen dalam pandangan bertuhan di dalam kaidah akal. Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Saudara Nugroho, bagaimana pandangan saudara tentang kaidah itu? Setuju. Setuju. Yang terakhir, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun baik di langit maupun di bumi yang setara dengan pencipta langit dan bumi. Setuju nggak? Atau gimana? Setuju. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Jadi dalam hal ini kaidah bertuhan di dalam Islam, seorang Kristiani dari sekte Katolik pun mengiyakan. Yang satu kenapa makannya perut kelapa? Dia dulu. Sabar Bang Claudio ya. Sabar Bang. Nanti saya turunkan lo kalau nggak kondusif. Lanjut Guru. Di mulut ada kipas angin di dalam kayaknya. Sabar dulu Bang, sabar. Hargai teman kita. Ya. Kipas angin. Ya, itu tadi. Begitu mic-nya dibuka habis. Berarti di mulut ada kipas angin. Walam yakullahu kufuwan ahad. Pencipta langit dan bumi itu tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Nah ini alhamdulillah saudara kita mengiyakan, karena itu memang masuk akal, masuk dalam rasio manusia. Nah sekarang silakan Anda memperkenalkan Tuhan yang Anda sembah, saudaraku. Saya pun boleh ditanya, apakah Bang Suma setuju kalau Tuhan menjelma menjadi makhluk dan seterusnya. Nanti saudara Nugroho tanya ke saya akan jawab. Tapi tolong yang di bawah ini yang telan kipas angin disuruh diam dulu. Silakan. Ya kalau di Katolik kan ya seperti biasa lah, menuhankan manusia. Nah, kan? Gimana dong? Seperti biasa. Tadi katanya bukan manusia dan bukan manusia. Gimana itu Bang? Ya, ya kalau di Katolik ya seperti biasa lah, menuhankan manusia, paus, uskup, kardinal, gitu-gitulah. Gitu. Jadi gimana itu Bang? Tadi Anda mengiyakan di Quran surah Al-Ikhlas? Iya. Ya. Atau jangan-jangan sudah mau meninggalkan Katolik juga ini? Belum. kami belum manusia mengikut wajah kami. Tuh kipas angin kan, coba kipas angin dalam mulut. Mungkin dia jual kecap nggak tuh Bang? Jual kecap nggak? Oh iya. Lah kau turun dulu aja lah, berisik. Lanjut Guru dah. Ya, jadi gimana saudara? Silakan. Ya itulah kalau kita di Katolik itu kan beda dengan Kristen ya. Kalau Kristen itu dia bisa mengemukakan pendapat dia. Kalau di Katolik itu ya terbentur doktrin. Dan hierarki tadi. Ya jadi namanya saya sering kok Bang Zuma, saya ngobrol sama Bang Arti ya, di otak saya masuknya tetap pikiran saya sama Bang Arti masuk nih pikirannya sejalan. Cuma pada waktu kita masuk ke ranah kekatolikan ya tetap aja yang dipakai kan tetap aja yang dipakai hierarki pastor. Oh iya. Gitulah, kita nggak bisa ngomong kan gitu. Baik. Itu Bang Suma. Jadi kalau berbicara mengenai dogma, percaya nggak saudara kalau Yesus pun mendogma murid-muridnya? Iya, percaya. Oke. Ketika Yesus mendogma muridnya, waspadalah agar kamu jangan disesatkan
sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini dogma, betul? Betul. Nah, jadi murid yang dimaksud Yesus di sini itu Bani Israel atau Katolik, Bang? Kalau di situ Bani Israel. Bukan Katolik. Bukan, belum ada Katolikan dulu. Allahu Yesus Akbar. ngomong gitu kan. Nah, jadi ketika kemudian murid-murid dipesan, menerima pesan agar waspada, Matius 24 nomor 4 nomor 5, agar supaya waspada kepada setiap orang yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Artinya gini, orang itu datang kemudian mengaku kalau dia Yesus dan gelar dia adalah Kristus. Sang murid menerima doktrin itu, sehingga ketika Katolik lahir, murid-murid ini percaya nggak dengan pemberitaan otoritas Katolik yang tersebar ke seluruh penjuru, termasuk kepada Yerusalem? Kira-kira murid yang menerima pesan tadi itu percaya nggak kepada pemberitaan Katolik bahwa Paulus bertemu dengan makhluk, bertemu dengan roh cahaya yang mengaku Yesus Kristus? Ya, silakan. Kalau murid yang percaya, kalau itu Kayaknya si Gia mau pamit dulu kayaknya. Pamit. Oh, Ya iya, nggak apa-apa. iya. Pamit dulu deh, nggak apa-apa. Bang, Pak, saya izin dulu ya. Udah gemeter nih, belum makan dari pulang kerja tadi. Oh iya, puasa pulang kerja langsung malam. Iya, lanjut. ikut live di iya. Oh iya, siap adik ipar, nggak apa-apa. Terima Bang ya. Iya. Siap adikku, siap. Masya Allah. Yang bawah pada marah sekali kalau aku ngomong kayak gitu, Bang. Lanjut, Guru. Iya, lanjut. Kalau Paulus tadi belum sampai ke situ, Bang Suma. Kajian saya itu belum sampai ke situ ya. Apakah? Ya, karena gini. Apa namanya? Nah, boleh buka Bible, saudara, buka Bible Matius 24. Ya, coba dibuka Matius 24. Kucing, minggir dulu lah. Matius 24. Iya. Di data nomor 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepada Yesus untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Jadi ini pembicaraan rahasia ini. Pembicaraan rahasia, karena di situ mereka boleh dibilang kapan yang sifatnya amanat. Katakanlah kepada kami. Nah, ini rahasia ini. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu? Apa tanda kedatanganmu? Yesus kemudian menimpali, tanda kedatanganku itu adalah, itu di data nomor 27 dan nomor 30, Bang. Itu data kedatangannya. Dia katakan, sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Itu tandanya. Tandanya sama seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat, melontarkan cahaya. Itu tanda kedatangan Yesus. Di data nomor 30, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia alias Yesus di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Artinya ketika Yesus ditanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatangan Yesus akan nampak dia di langit, dan semua bangsa meratap, semua manusia meratap, dan manusia seluruhnya akan melihat Yesus datang di atas awan-awan. Matahari menjadi gelap, nomor 29, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Ini adalah tanda kedatangan Yesus. Seirama dengan Al-Quran
yang menceritakan wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Petunjuknya kemudian ketika Nabi Isa alaihi salam datang untuk yang kedua kalinya, itu benar-benar pertanda detik-detik menuju kepada kiamat. Guru, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan? Dia mengatakan, tanda-tandanya langit tidak, matahari tidak bercahaya, bulan tidak bercahaya, matahari menjadi gelap, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, aku datang di tengah langit dan seluruh manusia akan melihat aku. Itu tanda kedatanganku. Lalu Yesus tidak sampai di situ aja. Kata Yesus, maka apabila jika ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Nomor 23-nya. Sebab Mesias palsu, atau Yesus palsu, dan nabi-nabi palsu, atau rasul-rasul palsu akan muncul, akan ada, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Ini masih pembicaraan rahasia nih. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ, atau lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah tanda-tanda ini, matahari tidak bercahaya, bulan kemudian matahari menjadi gelap, bulan menjadi tidak bercahaya, bintang-bintang, apakah tanda ini kemudian datang kepada Paulus ketika dia mengaku, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Berarti ada kedatangan tuh. Yesus kedatangan, Paulus kedatangan. Nah, tanda kedatanganku, bla 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 bla. Kalau ada yang ngaku-ngaku aku tanpa tanda-tanda itu, jangan kamu percaya. Nah, coba bagaimana Saudara Nugroho menyikapi data Matius 24 ini? Silakan. Kalau lihat clue-cluenya pasti bukan lah. Pas waktu Paulus kedatangan Yesus pasti Yesus kawin ya. Kalau clue-cluenya. Bahaya ini. Saya tarik kesimpulan, Bang. Ketika kemudian di dalam Matius 23 sebelum Matius 24, Yesus kemudian menerangkan begini kepada murid-muridnya nih, lagi-lagi kepada murid-muridnya, bukan kepada Katolik, juga bukan kepada Islam. Apa kata Yesus? Berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Artinya ajaran ahli Taurat ini dibenarkan oleh Yesus, ajaran orang Farisi ini pun diajarkan oleh Yesus. Tetapi, kata Yesus, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan Taurat tetapi tidak melakukannya. Ikuti perintahnya. Itu. Kemudian nomor 15-nya dikatakan begini oleh Yesus. Celakalah kamu wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang-orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Satu. Yang kedua, di Galatia 2 nomor 8, Paulus mengaku, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Yang ketiga, Galatia 1 nomor 15, Paulus mengaku, aku diutus kepada non-Yahudi. Yang keempat, Paulus ahli Taurat, Paulus orang Farisi. Kalau kita merujuk kepada 1 Korintus 9 nomor 20-21, Paulus juga adalah orang munafik. Maaf, karena di sana dia mengatakan begini, kepada orang Yahudi saya mengaku Yahudi, kepada orang yang taat kepada Taurat saya mengaku taat kepada Taurat, meskipun saya tidak taat kepada Taurat.
Nah, ini artinya munafik. Mengaku orang Yahudi ketika ketemu orang Yahudi, mengaku Yunani ketika ketemu orang Yunani, mengaku taat Taurat ketika ketemu orang Taurat, mengaku tidak taat kepada Taurat ketika bertemu dengan orang yang tidak taat kepada Taurat. Munafik. Mohon maaf nih, pertanyaan saya kepada saudara. Siapa ahli Taurat, orang Farisi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, kemudian mentobatkan orang di luar Yahudi untuk menjadi pengikutnya, yang Yesus katakan, engkau jadikan dia orang neraka. Ini siapa ini? Siapa oknum orang Farisi, ahli Taurat, yang mengaku dirinya diutus keluar, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, untuk mentobatkan orang di luar Yahudi? Silakan. Paulus ya. Paulus. Jadi yang tadi kemudian yang datang Paulus tuh. Yang tadi datang kepadanya Paulus, Anda sendiri mengatakan itu adalah palsu, diduga palsu. Kemudian yang orang munafik nyeberangi lautan, pengikutnya orang neraka juga adalah Paulus. Lalu kurang apa lagi? Bukankah Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka yang mengaku dengan mulutnya bahwa engkaulah satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain, dan mengaku Yesus adalah utusannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Yesus Rasulullah. Ya, ganti sudah ya, ganti ya. Ganti sudah. Jadi gimana? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Dalam bahasa Arabnya itu jelas itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Yesus Rasulullah. Mantap. Gimana saudaraku? Pak Sumba, mantap Pak Sumba, mantap. Ya itu memang kalau kita baca itu kayak gitu ya pasti kita kok kayak Ya, gini, kok selamat kayak gini. malam. Kipas angin. Ya, selamat malam. Apa sih dosa dan salah Paulus ini? Enggak ada dosanya kalau menurut saudara Ya, kenapa Kristen. kau benci sama Paulus? Kita tidak Kau itu benci, siapa Bang. kalau dibandingkan dengan Paulus? Kita nggak benci, Bang. Paulus, Cuman Yesus. kau itu kalau dibandingkan dengan Paulus, kau itu siapa? Bos, jangan ribut dulu bos, ini lagi ngobrol bos, diam dulu lah. Ya kan? Paulus itu sampai dunia kiamat tidak bisa kepadam nama dia, kerasulan dia. Kau itu siapa? Iya, Dengan kebanding kau dengan Paulus. Aja. Paulus itu sejarah tamadun manusia, sejarah manusia. Kau itu siapa? Paulus bertemu dengan siapa, Bang, di padang gurun? Kau siapa mau bandingkan Paulus? Saya sampai tanya, dunia Paulus kiamat ini, nama Paulus itu akan diingat manusia. Paulus Kau bertemu baru dengan lahir siapa, kemarin, Bang? kau. Bang, Kau itu Paulus baru lahir bertemu- kemarin. Iya, kan penyesatnya berasal dari zaman Yesus, Bang. Karena penyesatnya harus datang kepada murid Yesus, Bani Israel. Berarti yang menggenapi kan dia kan? Diduga dia yang menggenapi kan ya? Karena dia mengaku bertemu. Siapakah engkau Tuhan? Dari mana Paulus tahu yang datang itu Tuhan? Ayo. Dari mana? Kau Di itu dalam siapa Mazmur- kalau dibanding dengan Paulus? Mazmur Paulus itu peradaban 58. manusia, sejarah manusia. Kau itu Mazmur siapa? Kau itu semua berdongeng penyesat saja kau. Mazmur 58, Bang. Penyesat itu sudah dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Paulus di dalam Galatia 1:15 mengaku aku Kau itu dipilih mau dari sejak dibandingkan dalam dengan rahim Paulus. ibuku. Jadi jauh lah. Bang, jangan emosi napa, santai aja napa. Tidak bisa kepada nama Paulus itu. Kau itu siapa? Iya, maksud saya Paulus itu Kau itu rasulnya. siapa? Kau siapa? Saya bukan saya bukan Kau rasul. siapa? Bang. Alamak. Assalamualaikum. Baru lahir tadi malam kau itu. Gini Bang, Itu Paulus. memang penyesatnya sudah hidup dari 2000 tahun lalu, Bang. Paulus itu Menurut- peradaban manusia, sejarah manusia. Sejarah agama. Kau itu siapa? Paulus itu yang Kau itu melantik baru sosok sapam keluar Yesus pagi tadi. Kristus untuk menyaingi pencipta langit dan bumi. Dia membuat Yesus Kristus ini setara dengan pencipta langit dan bumi. Itu Bang. Dengan adanya Paulus, Oke. lahirlah Tuhan Lihat di saya. luar
Yothifa Saya fi tanya dengan hum kau. Yahudi. Sebentar Saya Bang tanya Zuma. dengan kau. Sebentar Bang Claudio, sebentar. Saya tanya Zuma saya dulu. tengahin dulu sebentar Bang Claudio. Saya sabar. Bang Claudio mau diskusi apa enggak? Mau diskusi baik-baik enggak? Mau Saya enggak? tanya dia dulu, saya tanya Mau Zuma. enggak? Mau enggak? Saya Mau tanya diskusi Zuma enggak? dulu. Mau enggak? Oke, Anda tanya, silakan dibawa tanyanya, silakan. Lanjut Gurunda. Itu Bang Suma, Pak Suma, Bang Ardi. Kalau memang kita diskusi nggak sepaham, ya kita ngapain kita harus kasar-kasar gitu kan? Diskusi kan kalau nggak sepaham ya sudah kita terima kan gitu, kita renungkan kan seperti itu. Ngapain kita harus kayak gitu? Lanjut, Iya. Bang Suma. Iya bang. Jadi seperti itu adanya bang. Kenapa kemudian cerita-cerita ini harus diungkap? Karena pencipta langit dan bumi itu mencintai kita, mencintai manusia ini. Allah itu maha pengasih. Ketika kemudian si pembawa rahmatan lil alamin nuzul ke atas muka bumi ini, maka perintahnya kemudian ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia. Artinya serulah orang Kristen, semuanya, apapun agamanya, ajak mereka kepada kebenaran. Itu perintah Quran. Kalau di agama saudara kan jelas tuh, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Tapi yang menjadi pertanyaan, yang keluar dari goa milik Yusuf Arimatea ini, itu siapa? Karena Yesus mengatakan bahwa kedatanganku nanti yang kedua, tanda-tanda itu menyertai. Nah, sedangkan ketika ada yang keluar dari kubur, itu justru identik dengan pengakuan Yesus di dalam Yohanes 12 nomor 31. Apa kata Yesus? Penguasa dunia sudah dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Kalau keluar dari Ganbi Eden, mustahile. Kenapa? Karena sejak Adam dicipta pertama kali, iblisnya sudah dilemparkan keluar dari Ganbi Eden. Satu-satunya kandidat adalah Yesaya 14, nomor 12, nomor 13, nomor 14, endingnya di nomor 15. Ketika iblis naik ke awan-awan ingin menyaingi Tuhan, ingin kemudian posisi Tuhan itu diambilnya, apa kata dalil tersebut? Justru sebaliknya, ke dalam kubur engkau akan dilemparkan dan dicampakkan. Berarti iblisnya dilemparkan ke alam kubur. Makanya Yesus mengapa menjadikan simbol angkatan jahat itu identik dengan keluar dari kubur pada hari ketiga. Di dalam Matius 12 nomor 38 dan seterusnya. Ketika Yesus ditanya, Guru, ya paman, berikan kami tanda. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Artinya angkatan jahat diberikan simbol pada hari ketiga ada yang keluar dari kubur. Apakah murid yang asli percaya? Tidak. Mana dalilnya? Silakan arahkan pandangan saudara-saudara sekalian, Islam maupun Kristen yang punya Bible, buka di dalam Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, endingnya di nomor 12. Apa katanya di sana? Maria in the gang ke kubur pagi-pagi itu, kemudian di subuh minggu itu. Apa yang ditemukan di kubur? Tak ada siapapun kecuali kain kafan. Lalu mereka datang kemudian berbondong-bondong datang kepada para rasul, pada murid-murid Yesus. Wahai kalian, ya tante, kami datang di makam Yesus. Lalu kami tidak menemukan mayatnya. Mendengarkan itu, murid-murid tidak percaya dan menganggap itu semua adalah omong kosong. Meskipun demikian, di data 12 ya, meskipun demikian, Petrus pagi-pagi menuju kepada kuburan tersebut, dan betul saja yang ditemukan hanya kain kafan. Lalu Petrus bertanya dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Artinya Petrus dan teman-temannya tidak menerima tanda angkatan jahat anak manusia keluar dari kubur. Makanya dia bertanya, apa yang sedang terjadi? Kok bisa kayak begitu? Silakan Anda baca Markus 14 nomor 50, nomor 51, nomor 52. Apa yang terjadi? Pada saat penangkapan, seluruh murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Artinya setelah kejadian itu,
antara penyalibannya, dikuburkan di mana, murid-murid tak ada tahu. Yang mereka pahami adalah berita simpang siur bahwa guru mereka sudah ditangkap, guru mereka sudah dibunuh. Dah selesai, kita sudah tak ada guru lagi. Tiba-tiba saja ada yang datang mengabarkan, hei, guru kalian tak ada di kuburan. Murid-murid tidak percaya. Petrus datang pagi-pagi ke sana. Benar, hanya ada kain kafan. Lalu apa kata Petrus? Apa yang sedang terjadi ya? Andai saja Petrus menerima tanda-tanda angkatan jahat keluar dari kubur pada hari ketiga, pasti dia akan mengatakan, haleluya, ternyata apa yang dikatakan guru kita, Tuhan kita betul, dia sudah keluar dari kubur. Mana dia? Apa yang terjadi? Tidak demikian adanya. Baca nomor 37 dari Lukas 24. Ketika ada sosok datang, assalamualaikum. Nomor 37-nya apa yang tertulis? Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Dan mati itu lagi hantu ya? Ya, itu dia. Loh, katanya guru kami mati, katanya ditangkap, katanya disalib. Loh, kok ada di sini? Oh no, hantu. Ya kan? Tanda itu kemudian muncul. Nah, Markus mengatakan apa? Di data nomor 6, Markus 16 nomor 12. Lalu kemudian Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Pertanyaannya, dari mana asisten Paulus bernama Markus tahu kalau itu adalah Yesus, padahal rupanya sudah bukan Yesus? Markus menuliskan begitu. Lalu Markus mencatat, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus dalam rupa lain? Yang pasti itu bukan rupa Yesus, tapi rupa lain. Tinggal ditambahi, dan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Sosok itu bukan Yesus, tapi Yesus dalam rupa lain, kata Markus. Dari mana Markus tahu? Nah, inilah saudara, saya katakan bahwasanya ketika Yesus memiliki doktrin dan dogma, murid-muridnya tidak akan pernah meninggalkan nasihat-nasihat guru. Karena Yesus mengatakan begini di dalam Matius 10 nomor 24. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu nasihat gurunya. Di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Artinya, ketika kemudian Yesus mengatakan itu, Yesus tidak pernah merubahnya. Selain adanya data di Matius 28, kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Padahal, mohon maaf nih sedikit lagi. Di dalam Lukas 4 nomor 6, yang berkata kepada aku telah diberi kuasa di dunia itu iblis. Yang keluar dari kubur ini adalah simbol angkatan jahat, dan yang keluar dari goa kubur ini berkata kepada aku telah diberi kuasa. Sejak kapan Yesus mengatakan itu? Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 8 sebelum dia terangkat ke langit, segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka muridku telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Segala firman telah aku sampaikan, dan semua diterima muridku, dan muridku percaya aku adalah utusan Tuhan. Endingnya di situ. Adakah firman di antara seluruh firman, sederetan firman yang Yesus sampaikan, yang Yesus ucapkan kepada aku telah diberi kuasa di langit dan di bumi? Nggak ada. Padahal ucapan Yesus sudah selesai semuanya. Segala firman telah aku sampaikan, tak ada lagi penambahan. Adapun kepada aku telah diberi kuasa, itu ucapan iblis ketika Yesus mencobai Yesus di dalam Lukas 4. Wahai Yesus, ya setan, sembahlah aku. Sembahlah aku, kata iblis. Aku memegang kuasa dan kemuliaan langit dan bumi. Jika engkau menyembahku, maka aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki, kata iblis. Tapi apa yang terjadi, saudara? Yesus itu orang suci. Dia manusia yang suci. Iblis tidak berkuasa. Yohanes 14 nomor 30. Iblis
iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku, kata Yesus. Maka iblis di sana diceritakan di dalam Lukas 4 di data nomor 13-nya, setelah iblis menyelesaikan pencobaannya kepada Yesus, iblis mundur dari Yesus, dan kalimat terakhir, iblis menunggu waktu yang baik, waktu yang tepat. Dia coba Yesus, gagal. Gak bisa ini. Padahal iblisnya ingin menggunakan nama Yesus ini untuk tenar. Ketika Yesus kalah pada pencobaan itu, Yesus, ya paman, sembah aku. Andai saja, andai saja Yesus tunduk terhadap pencobaan iblis, Yesus yang melakukan mujizat di tengah-tengah Bani Israel, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, seketika itu kemudian tunduk kepada iblis, maka sejazirah Yerusalem, Palestina pada saat itu akan berserah diri menyembah kepada yang Yesus sembah, yaitu iblis. Iblis tahu kalau saya pengaruhi ini si Yesus, maka seluruh orang Israel akan menyembahku karena Yesus punya pengaruh besar. Maka iblis mencobai Yesus. Yesus, ya paman, sembah aku. Kuasa dunia akan aku berikan kepadamu. Tapi tidak berhasil. Sayang itu gagal. Maka iblis mundur dan menunggu waktu yang tepat. Pada manakalakah waktu tepat itu? Nah, pada saat kemudian iblis merasuki Yudas, iblis merasuki imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi untuk berkongkol membunuh yang namanya Yesus, iblis bersatu padu ingin mencelakai Yesus. Allah mengangkat kemudian Yesus ke langit. Baca Mazmur 91 dan seterusnya, Amsal 21 nomor 18 dan seterusnya. Yesusnya terangkat ke langit, iblis kemudian merajalela kemudian untuk mengobok-obok pasukan Yesus, yaitu murid-muridnya. Makanya Yesus berpesan dalam Matius 24 nomor 24, sebab Yesus palsu, Kristus palsu, dan nabi-nabi palsu akan muncul dan akan melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Yesus sudah terangkat ke langit, iblisnya kemudian bebas sebebas-bebasnya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Muncullah sosok orang Farisi bernama Paulus. Ternyata Paulus ini akan bisa digunakan untuk melampiaskan keinginan iblis, membuktikan bahwa anak manusia akan menyembahnya, bukan hanya menyembah kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Kalau saudara tidak percaya apa yang saya katakan ini, silakan buka Kisah Para Rasul bab 16, nomor 16, nomor 17, nomor 18. Iblis muncul kemudian melalui sosok orang tukang tenung untuk memproklamirkan kerasulan Paulus. Iblisnya berkata, dia inilah Paulus, utusan yang maha kuasa, utusan yang maha tinggi, sebagai jalan keselamatan kepada kalian. Iblisnya berteriak-teriak beberapa hari kemudian memproklamirkan, mengkampanyekan kerasulan Paulus. Sehingga apa yang terjadi? Ya, silakan saudara. Kepanjangan, silakan. Ya, berarti SK-nya Paulus jadi rasul, SK-nya yang teken iblis tuh. Masya Allah, silakan Anda dibuka teman-teman Kristen. Gitu kan, berarti kan SK-nya yang teken iblis. Kalau narasinya seperti itu. Mungkin Dinda Ardiansa masih tidur, silakan. Saya masih tidur, Gurunda. Gimana? Ya, tolong dibaca Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18 biar teman-teman kita tahu. Eskatologi, ijazah, sertifikat lengkap dari iblis. Silakan. Kisah Para Rasul, Kisah Para Apostolos 16 sampai 18. 16 sampai 18. Baik, Gurunda. Ditampilkan atau dibacakan? Dibacakan aja, dibacakan. Berarti tidak ditampilkan kan gitu. Kita baca. Pada suatu kali, ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ayat 17, ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya,
Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan pada keselamatan. Ayat 18-nya, hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ayat 19. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Sudah, Bunda. Oke. Kenapa kemudian Paulus mengusir roh jahat tersebut? Bukankah roh jahat bukankah ketika Paulus itu adalah rasul dan diakui kerasulannya itu akan mendatangkan keselamatan? Jadi andai saja seluruh iblis di atas permukaan bumi ini mengakui Paulus itu adalah rasul utusan Tuhan dan betul-betul rasul, iblis bisa masuk surga. Karena mengakui. Tapi alasan klasiknya bukan itu. Alasan klasiknya adalah Paulus tidak ingin diketahui oleh orang banyak sedangkan dia sedang penginjilan. Paulus tidak ingin diketahui oleh masyarakat, oleh khalayak banyak, oleh publik bahwa yang mendukung kerasulannya itu adalah hantu belau. Ya iya dong. Benar nggak? Ya, Paman. Itu dia. Sekira segitu untuk sementara, bahwasanya ketika kemudian ada keadaan di mana Yesus berpesan kepada muridnya dengan dogma, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak muncul penyesat memakai namaku Yesus. Berarti penyesat itu mengaku Yesus dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesat itu muncul dan berkata akulah Kristus. Endingnya di mana? Kita lihat Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Adinda Jibril, Ardiansa boleh baca terakhir ini sebelum diambil alih oleh teman-teman. Siap, Paman. Galatia 1 buka, Dek. Siap, Galatia 1. Nomor satunya baca coba. Dari nomor 1 ya, Gurunda? Nomor 1, iya. Siap. Dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ayat 2-nya Gurunda? Nomor 11. Oh, nomor 11. Penegasannya, iya. Baik. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. 12. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Nah, kesimpulan dari 3 data di Galatia 1 ini, yang datang kepada Paulus itu bernama apa? Bernama siapa? Yang mengajarkan Injil kepada Paulus bernama? Ya, ini tanya saya nih atau tanya ya, Pak Nugroho? Iyalah, semuanya yang ada di Pak sini. Nugroho, silakan. Semuanya. Siapa Mari? Siapa Pak? Belum. Ya, yang Mari? mengajarkan Siapa? Injil kepada Paulus itu bernama siapa? Tapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus, tapi bukan dari manusia nih. Saya tanya, yang mengajarkan Injil kepada Paulus namanya siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Menurut Paulus, kejujuran dan penegasan Paulus ini, Yesus Kristus yang datang kepadanya manusia atau bukan? Bukan. Coba buka 2 Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes berapa tuh, Bunda? 1 nomor 7. Baik. Kita baca di sini.
Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia, itu siapa? Penyesat dan antikristus. Tadi ia mengaku menerima Injil dari Yesus dan Yesus bukan manusia, itu siapa? Paulus. Allahu Akbar. Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5 terakhir. Siap, Paman. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Nomor 5. Oke. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Pergi ke seluruh dunia mengajarkan Yesus datang kepadanya bukan sebagai manusia. Ternyata dia adalah tokoh dari Nasrani atau tokoh dari Kristen. Makanya dia dijadikan sebagai rasul. Nah, mungkin sekian dari saya. Terkait dengan hal ini, saya hanya ingin menyampaikan kepada saudaraku Nugroho bahwa Paulus itu ketika diceritakan dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, di situ saudara boleh baca, rupa-rupanya Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Katolik. Kalau masih dibolehkan dibacakan, atau kalau tidak silakan nanti aja. Yang pasti saya katakan, Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Katolik setelah dia kembali ke Yerusalem. Kisah Para Rasul 21 nomor 15, satu perikop sampai dengar nomor 26. Silakan, boleh dibacakan, boleh juga ditutup, nggak usah dibahas, karena itu akan membuat banyak orang akan berguncang ria. Silakan. Sebelumnya boleh dibacakan atau gimana? Gimana, mau dibacakan? Ya, boleh, silakan. Tapi sebelum saya bacakan ini, minum air dulu. Dinda Lucy mau pamit dulu nih, Gurunda. Oh iya, silakan. Udah lompat dia. Ini udah berapa, Gurunda? Saya bacakan. Kisah Para Rasul. Ya, kan kisah nih. Jadi kisahnya harus kita bacakan. Inilah sebuah kisah bagaimana seorang Paulus bertaubat. Siap. Kisah Para Rasul berapa? On cam dulu Bang Arti. Ini ada yang dikira aku nyamar-nyamar pula nanti. Oh iya, on cam dulu. Kisah Para Rasul berapa? 21 nomor 15 nomor 15 sampai nomor 20. Satu perikop. Oh, satu perikop 15 sampai 26. Oke, siap. Ini adalah kisahnya. Saya akan bacakan kisahnya. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Allah, lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya
berikutnya, maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari perjabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Terima kasih Bang Ardiansa. Suaranya enak bener Bang Ardiansa. Saya Biasa minum jadi dulu ya. MC kali. Saya minum dulu lanjut. MC wedding. Biasa jadi MC wedding. Iya. Jadi di situ Paulus kemudian melakukan pentahiran. Orang Yahudi kalau melakukan pentahiran itu menurut Yesus di dalam Matius 8 nomor 4, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam, persembahkanlah persembahan sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Nah, Paulus lagi-lagi kemudian diminta untuk bertaubat, mentahirkan diri. Disebabkan karena dia terciduk mengajarkan orang di luar Yerusalem untuk meninggalkan hukum Taurat, dan terciduk melarang mengajarkan untuk mereka tidak bersunat. Dan Paulus apesnya di situ mengikuti keinginan para tua-tua yang ada. Artinya Paulus tidak konsisten mengajarkan 13 kitabnya yang diajarkan di luar Yahudi. Ketika kembali ke Yerusalem, dia tinggalkan kitab itu dan kembali mentahirkan diri ala Yahudi. Nah, inilah yang saya katakan bahwa Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran yang diajarkan kemudian oleh Katolik. Coba Anda lihat di Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Waduh. Ya, justru itu yang menjadi masalah ketika dia kembali. Saya SD udah sunat. Saya SD sunat. Waduh, kacau lagi. Masih ada paha ayam Bang, paha ayam bisa sambung kulup paha ayam. Cuman saya tidak jamin 3 bulan tumbuh bulu ayam di situ. SD saya tahun 8 berapa ya? 86 lah saya sunat tahun SD 86. Allahu Akbar. Di gereja Saudara Nugroho ini punya posisi? Oh, enggak lah. Kalau kita Katolik kan nggak pakai posisi, posisinya cuma pastor itulah. Pastor. Saya bagian Pak Suma, kalau penari latar bagian bukan bagian intelijen. Bagian intelijen. Jadi jarang nampak di gereja kan, bagian intelijen. Oh, misionaris maksudnya? Bukan, intelijen bagian, kan kalau intelijen kan nggak pernah pakai seragam. Nah kalau aku intelijen nggak pernah nampak di gereja, jadi alias jarang ke gereja. Tak lama. Makanya kan intelijen bagian. Allahu Akbar. Tadi kulihat dari potongan janggotnya dengan kumisnya, kupikir pastor. Oh bukan, saya punya anak istri kok, Pak. Oh gitu. Punya anak istri. Cuma istri satu, mau nambah lagi nggak bisa. Allahu Akbar. Kenapa nggak bisa? Saya senang lah ngobrol sama Pak Suma, Bang Ardi. Kan kita ini cari ilmu, ya kan. Jadi betul. Kita tampung, kita renungkan, kan nggak bisa detik ini langsung kita bisa memutuskan, kan nggak bisa. Kita harus tampung, renungkan. Andai kata nggak sepaham dengan kita, nggak perlu kita marah-marah, ngapain? Ya kan? Iya betul. Seperti itu kalau menurut saya. Ini ciri-ciri orang Katolik yang menggunakan akal ini gini, ngapain lawan akal gitu kan ya? Ya, lagian kalau kita memang, kita kan diskusikan jujur syaratnya Pak Suma. Kalau memang kita tidak sesuai ya kita ngomong dalam hati, kan kita ngomong ini nggak sesuai. Ya, kayak gunung judi itu kan memang yang benar di Al-Quran bukan di Bible. Ya kita ngomong yang benar di Al-Quran udah sampai sana kan gitu. Ya, kita harus bela-belaan mati-matian, kalau masalah salah, bener kan gitu.
perlu kita pilih dari mati-matian ngapain. Store KTP, Itu kalau KTP tanda tangan di atas kertas putih, ya kan? Langsung Zuma. Masih berat. Ya, masalahnya prosesi ibadahnya Islam itu berat. Oh, itu biasanya. Sudah Bang Suma. Saya kan banyak. Nah ini kan tadi ada yang ngomong dikiranya nyamar. Jadi kalau yang info untuk yang nonton di bawah tuh saya dari Santa Teresia Pongsari Keuskupan Semarang. Nah itu. Cari pasti tahu. Tuh, jadi nanti dikira nyamar pula kan. Nggak bisa kayak gitu. Ya kan? Tapi abang ini tadinya intelijen katanya. Dicari di gereja nggak ditemukan dong. Bagian nongkrong di parkiran maksudnya. Tapi sekarang karena sudah ada anak istri ya mau nggak mau lagi kita kasih contoh kan, nggak enak lah. Oh siap. Jadi kalau masalah ibadah gini mungkin pada waktu saya masih kecil juga ikut puasa kan, karena saya kan sering keluarga muslim. Jadi kalau pas liburan panjang tahun-tahun 85, 86 tuh kalau lebaran gini kan libur panjang sekolah tuh kan. Nah, jadi ya ke rumah kakek di Pekalongan kan ikut puasa. Oh, keluarganya ada yang muslim. 98 kakek ada pondok Pak Sema di Pekalongan. Oh gitu. Ada pondok. Iya. Oh, udah kembalilah ke asrama. Karena ibu muslim. Ibu dulu muslim terus nikah sama bapak Katolik, terus lahir saya. Itu. Iya. Orang tua masih hidup, Bang? Gini, udah meninggal dua-duanya. Jadi diskusi gini ya makanya kalau nggak salah pernah ya sama Bang Abuya ya pernah ya. Waktu kan kita ada kontak-kontakan HP kan pada waktu Jumat tuh di kantor kan aku memang suruh Jumat berkah untuk teman-teman kan. Nah, terus aku video call lah sama dia tuh. Ya kan, kita juga ada Jumat berkah untuk teman-teman yang lewat makan silahkan gitu aja. Yang penting jangan dikasih B2 isinya, enggak kan? Aku aja gak doyan. Oh gitu. Doyan aku. Oh syukur. Yang aneh-aneh gak doyan. Yang aneh-aneh nggak doyan ya. Iya. Itu tanya tuh ada yang tanya di Pekalongan mana Pekalongannya tulis, Batang tulis. Kalau kita kan langsung apa adanya kan. Tapi itu wajahnya abang ini wajah seorang muslim kok, nggak ada wajah ini. memang saya pasti di kita muslim pasti, ya kan. Iya. Kayak gini. Dan inilah bagusnya kok. Iya, gimana bang? Kan kalau ya ini kita ngomong apa adanya ya. Kalau Al-Quran itu kan memang saya yakin tetap dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu positif. Allahu Akbar. Masya Allah. Nah, kita ngomong gini nggak salah-salahan kan sudah saya buktikan. Nggak mungkin kan Nabi Muhammad tuh literasi sampai Spanyol sampai Turki kan belum ada literasinya. Jadi kalau di Al-Quran ada info itu dari mana coba kalau nggak dari Allah Subhanahu Wa Taala kan gitu. Nggak mungkin kan. Terus kapan mau sama-sama kita di masjid? Di masjid sering bang. Kakek ada masjid juga kan. Kan kakek ada masjid, ya kan. Iya. Kalau ke Arab ke jadi intelijen juga di sana berarti. Kalau kemarin lagi Sofia masuk, Sofia masuk karena dikira Muslim kan baru boleh masuk. Oh iya. Kan waktu kan berjalan Pak Suma, pengerti ya kan. Kita kan nggak tahu besok kita renungkan, oh gini kan nggak bisa langsung detik ini juga langsung kita oh gini ya kita harus renungkan dulu kan. Yang penting jangan merenung terus bang sampai nyajal datang ya mati dalam keadaan merenung. Soalnya kita tuh kalau mau mempelajari gini kerjaan numpuk ya kan, itu dia. Kalau malam-malam kan santai. Oh iya. Semua. Siap. Tapi ya by the way aku pernah lihat ini kita omong ya Pak Suma ya. Iya. Apa saya kok seneng lihat Pak Suma terlepas dari debat segala macam. Jadi debat Kristen, debat Muslim. Saya pernah dengar Pak Suma itu mendoakan orang yang sakit enggak tuh, yang anak-anak sakit itu. Iya kan? Iya. Kalau nggak salah ya. Iya. Itu belum aku jumpai satupun yang Kristen kayak gitu. Belum aku jumpai. Allahu Akbar. Kalau itu kan kalau lihat kan berarti kan omdo. Kalau cuma khotbah apalah susah kan.
Apakah susah? Apakah susah? Apalagi kalau dapat 10% kan gampang kan, pasti semangat. Asik. Kalau Katolik tuh pastornya kan kere-kere karena memang nggak dapat 10% kan, jadi kurang semangat tuh pastornya kan. Nah, Iya. tapi yang saya seneng dari Pak Suma itu mendoakan orang sakit pada waktu itu kan, pada waktu ada yang sakit tuh kan, nah, adik-adik itu kan masih anak muda itu kan, nah, itu. Nah, ini. Oh iya, Masya Allah. Terlepas dari segalanya, berarti menurut saya ya hati Pak Suma itu baik menurut saya, ya kan? Alhamdulillah, Masya Allah. Baik menurut saya. Soalnya kan nggak ada ditemui di Kristen doain gitu, yang ada manggil Tuhan kan. Dengan nama Tuhan Yesus engkau bisa berjalan. Engkau Gak mungkin. Kenapa saya nggak mungkin? Nggak mungkin kalau memang Yesus itu kan dituhankan. Saya juga menuhankan Yesus. Masuk kita panggil mau datang, ya nggak mungkin. Datang ya kiamat. Nah, itu dia, kan nggak mungkin. Dengan nama Yesus nggak bercahaya lagi. Nggak mungkin. Itu omong doang. Soalnya di Katolik kan nggak ada kayak gitu kan. Pastor mana ada kayak gitu. Nggak ada. Iya. Tapi saya nganulah Pak Suma. Lihat Pak Suma baik karena mau mendoakan orang terlepas dari dakwah segala macam tuh, memang di samping dakwah juga jalankan juga, ya kan, seperti itu. Walaupun cuma doa itu orang lihat simpel, tapi itu sangat berharga karena langsung ke yang di atas kan, gitu kalau menurut saya. Iya, Masya Allah. Luar biasa ini abang kita Nugroho ini. Tinggal dibasuh aja wajahnya dengan air wudhu, ini bercahaya kali. Cuma ada satu saya mau nanya ke Pak Nugroho, satu doang. Iya, silakan. Gejala awalnya apa Bang Nugroho? Gejala awal itu doang sih. Gejala awal apa tuh? Sehingga Anda begini. Begini gimana tuh? Ikut orang tua Bang Andi. Oh, gejala awalnya ikut orang tua. Iya kan, bapak kan Katolik, ya, nikah sama ibu, bapak kan tentara tuh. Rencana selanjutnya mau kemana Bang? Merenung. Belum ada plan. Belum ada plan. Tapi ya makasih lah kalau ada masukan-masukan baca Bible. Tadi kan saya jarang Pak Suma. Kalau nggak Pak Suma, Bang Arti baca gitu kan kita jarang baca. Gitu karena kadang-kadang kan kita ini sudah terlena dengan keadaan sekarang toh. Ini kan sudah enak gini kan. Nah, itu kadang-kadang jadi kita tanpa berpikir religius, ngulas yang ini, ngulas yang itu. Gimana mau ngulas Bible gitu-gitu kan, baru ngulas sudah ditelepon, ya kan, angsuran truk lah, angsuran inilah, angsuran itu kan. Nah, itu. Kalau kita usahakan pasti pusing Pak Suma, enaklah kerja di kantor. Izin Bang Suma, kita silakan. Ada tamu, izin. Makbel masih monitor Makbel? Ya malah ngopi. Tapi Bang Nugroho udah dari tadi saya dengarkan udah bisa kan udah bisa kan membedakan mana manusia mana Tuhan ya, udah bisa bedain ya Bang Nugroho. Udah dari dulu sudah bisa dari dulu. Oh berarti saya diskusi gini kan udah dari tahun-tahun 97 waktu SMA, lulus SMA kan udah diskusi dengan keluarga kayak gini Bang. Jadi sudah biasa santai kan. Jadi menurut kamu Yesus bukan Tuhan karena dia manusia begitu? Ya kemarin saja saya waktu video call sama Bang Buya, saya ngomong Buya ya, mau kemana Pak Nugroho? Bentar nyembah manusia, nah gitu. Kok jujur banget sih gejala awalnya? Gak apa-apa lah, ya kan. Masa kita mau tutupi, ya kan? Iya. Ya udahlah cukup lah. Masih bagus kalau nyembah manusia. Kalau disembah itu adalah roh, gimana? Makhluk halus dong. Makanya kan kita harus merenungkan kan. Iya, renung. Yang penting jangan renung terus. Tidak usah mendadak. Itu dia. Tapi ya saya suka lah ketemu teman-teman gini karena diskusi gini dulu sering saya lakukan dengan keluarga saya. Gitu. Tapi waktu kecil nggak pernah jatuh dari sepeda gitu, nggak pernah ya?
Oh sering lah bang. Oh sering juga pantasnya. Ya udah lanjut Pak Makmir, lanjut. Ya kita sapa lagi, ada yang belum disapa. Bongkar aja, masih monitor kah? Bongkar aja yang monitor. Ya, udah nggak monitor ya. Pak Irfudin, gimana Pak Irfudin? Aku masih kayak kurang percaya dengan keterangan Pak Nugroho ini. Keterangannya mana Pak? Artinya kalau memang nggak percaya lagi Yesus sebagai Tuhan, kenapa nggak keluar aja? Lu yang saya kan percaya Yesus Tuhan, ya kan? Tapi dia manusia juga. Ini Pak Nugroho Kristen Katolik apa Tik? Apa? Oh, gitu. Agamanya? Berarti Epuden. Jadi gini Pak Nugraha. Agamanya apa? Kristen Protestan. Oh iya, ya nggak apa-apa. Artinya janganlah kita memframing bahwa seakan-akan Bapak nggak percaya Yesus ada Tuhan. Karena pertanyaan Hendy tadi, Nugroho masih percaya nggak Yesus adalah Tuhan? Oh saya nyembah manusia gitu kan. Jangan ditutup-tutupi. Malah saya jarang panggil Tuhan Yesus. Wong saya orang Jawa, panggilnya Gusti Yesus. Jarang kalau tanya Tuhannya siapa. Iya. Gusti Yesus pun nggak masalahnya itu, samanya maknanya. Iya. Itu. Udah pas. Gimana Mak Bel? Yang mau ditanggapin? Mau ngetes, Pak Erfun mungkin mau ngetes aku Katolik apa bukan? Nah gini Bang Nugraha, artinya tadi aku simak-simak pembicaraan sama Bang. Aku bukan Nugraha Bang, Nugroho. Nanti kalau Nugraha orang Sunda pula. Itu. Karena gini Bang Nugroho, Bang Juma tadi berkomunikasi kan, interaksi seakan-akan Bang Nugroho ini sudah tidak meyakini lagi isi Alkitab begitu, sehingga Bang Juma login gitu kan, itunya yang dalam arti begini, percayanya Bang Nugroho ini sama Kristen, tapi kenapa tetap Kristen begitu? Ya kalau yang menyimpulkan kan Bang Erfun namanya susah bener. Erfudin. Yang menyimpulkan gitu kan tadi Bang Erfudin, ya nggak apa-apa, nyimpulkan nggak apa-apa kan, nggak dilarang, nggak ada pidananya kok, nyimpulkan silakan aja. Assalamualaikum Bunda Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar nggak? Saya kalau melihat, benar nggak? Saya kok, iya benar Bang, menyimpulkan benar itu kan Bang. nggak apa-apa kan? Wah, nggak ada pidananya. Iya. Nggak ada Makanya pidananya. saya katakan gini, indahnya itu ketika saya berdialog dengan saudara Kristen saya atau Katolik yang jujur mengiyakan isi Bible. Yang saya hadapi selama ini kan semua yang membantah Bible, apa yang dikatakan Bible dibantahnya. Kalau saudara Nugroho ini iakan semua apa yang tertulis di situ, itu baru Katolik yang betul, tidak melawan Bible. Cuma bedanya dengan Kristen, kalau kita Katolik kan walaupun mengiyakan semua, walaupun kita sepikiran Pak Suma, cuma kan yang dipakai otoritas tetap pastor, apa yang diomongkan itu tadi yang kita pakai itu kan. Yang itu tadi dogma, aku bilang. Iya. Dan Yesus pun mendogma muridnya, kan gitu. Kalau ada yang menyimpulkan, wah Pak Nugroho ini menyesatkan gini-gini, ya itu kan kesimpulan asumsi sendiri, nggak apa-apa, nggak ada pidananya. Sekali lagi pasal tuh nggak ada, menyimpulkan tuh pasal nggak ada, nggak apa-apa, aturlah, nggak apa-apa. Iya, benar. Jadi kalau Nugraha orang Sunda, Nugroho baru orang. Iya, makanya tadi Jawa, ya kan? Jawa. Nanti kalau Nugraha, nah, kan? Iya. Apalagi Pak Suma yang mau diulas Bible kan, jadi nanti kan aku bisa renungkan, ya kan, seperti itu. Ya, mungkin kita dengarkan dulu saudara kita yang dari Erfuden, tanggapan beliau. Ya. Aku rasa yang dinyatakan Bang Nugroho itu nggak ada yang salah. Nggak ada, biasa aja. Artinya kalaupun Bang Nugroho mengatakan aku menyembah manusia, kemanusiaannya, Yesus memang manusia, tapi dia juga Allah. Begitu. Kalau saya melihat Bang Erfo, dan kalau yang Anda katakan Yesus manusia dan juga Yesus itu Allah,
Bukan anak Maria itu, Bang. Yang Anda maksud itu mungkin yang datang ke Paulus itu. Karena Yesus sendiri tidak pernah mengaku kalau dia itu adalah Allah itu sendiri. Tidak pernah mengaku dialah Alfa dan Omega. Dia tidak pernah mengaku kepada aku telah diberi kuasa. Itu anak Maria itu enggak. Dia hanya mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Pengakuan-pengakuan oknum Yesus yang Anda katakan tadi itu adalah pengakuan oknum Yesus yang diduga bukan Yesus tapi yang palsu. Itu loh, Bang. Jadi kalau Anda mengatakan Anda tidak salah menyembah Yesus yang manusia dan juga adalah Allah itu sendiri, saya rasa harus saya minta Anda luruskan lagi deh. Karena kenapa Yesus anak Maria itu 100% manusia, hanya kemudian diberi kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah, dilakukan oleh Theos, Yahweh, Yod-Heh-Vav-He atau Elohim melalui perantaraan Yesus. Jadi bukan Yesusnya yang Tuhan. Coba Anda baca di Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus Kristus yang ditentukan oleh Allah sebagai perantara kepada orang Israel untuk Allah melakukan tanda-tanda mujizat dan kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus seperti yang kamu tahu. Nah, itu kata kitab Anda. Berarti bukan Allah dia. Allah hanya melakukan mukjizat, tanda-tanda, kekuatan melalui nabinya Yesus, bukan Allah. Sedangkan yang Anda maksud adalah Theos yang nusul menjadi Yesus. Itu beda. Coba Anda lihat di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Theos tidak mempertahankan kemudian keteosannya, melainkan mengosongkan dirinya, lalu mengambil rupa manusia, lalu menjadi manusia, lalu taat sampai mati di atas tiang salib. Nah, itu beda dengan Yesus anak Maria. Kalau Yesus anak Maria, firman menjadi daging. Kalau Yesus yang datang kepada Paulus, Theos yang menjadi daging. Dua oknum yang berbeda, tapi namanya sama-sama, Yesus Kristus. Nah, kebenaran di dalam Matius 24, nomor 4, nomor 5, Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan bergelar Kristus. Makanya kalau ditanya saudara Kristen kayak saudara tadi Nugroho, ya saya menyembah manusia. Kenapa? Karena sebagai seorang Katolik mencoba menggabungkan antara anaknya Maria dengan Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Tadi kita sudah bahas Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Paulus menerima dari Yesus Kristus yang bukan manusia. Sedangkan yang keluar dari rahim Maria itu 100% manusia. Nah, Kristen datang terjebak di tengah-tengahnya, sehingga apa yang terjadi? Yesus itu kenapa mati? Dia manusia. Kenapa dia membangkitkan orang mati? Dia Tuhan. Padahal itu beda. Anda mencoba menggabungkan antara dua oknum menjadi satu disebabkan karena hanya kesamaan nama, sehingga muncul konsep apa? Tritunggal, Trinitas, apalagi Yesus 100% manusia, Yesus 100% Tuhan. Bagaimana nalar Anda bisa menerima sebuah cincin 100% emas? Kalau sudah 100% emas, tidak ada baginya unsur karet, tidak ada baginya unsur pasir, tidak ada baginya unsur ikan, karena 100% sudah utuh menjadi emas. Kalau dia seutuhnya manusia 100%, baginya tak ada lagi hewan, baginya tak ada lagi malaikat, apalagi Tuhan. Tapi Anda terjebak dalam keadaan itu, mau tidak mau Anda harus menyembahnya. Maka digabungkanlah yang tadinya manusia 100% dan tadinya kemudian Theos 100%, Anda gabung menjadi satu. Sehingga apa yang terjadi? 200%. Coba Anda tambah 100% manusia ditambah 100% Tuhan, gabung berapa persen? 200. 200. Inilah yang dikatakan kemudian Yesus, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ya jahatlah. Orang dia 200% dibilang 100%. Orang dia manusia dibilang Tuhan. Gimana ceritanya tuh? Ya sesatlah. Maklumlah Yesus kemudian mengatakan sesat. Al-Quran pun mengatakan itu. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Iblis yang membuat kemudian angan-angan, janji-janji kosong kepada mereka. Sehingga ya dia menganggap bahwa apa yang dilakukan itu betul, benar.
Seperti itu kawan. Saya kembalikan kepada saudara bahwasanya ketika saudara Nugroho mengatakan ya saya menyembah Tuhan yang ya memang manusia, ya itu karena dua oknum, satu nama. Karena Yesus memang mengatakan kepada muridnya Bani Israel, waspadalah ya Ndok kepada orang atau apa yang datang, penyesat yang datang kepadamu mengaku Yesus, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dan itu terjadi kepada Paulus. Siapakah engkau Tuhan? Kok lebih tahu dia Tuhan? Bukankah Tuhan itu tidak bisa didengar suaranya menurut Yesus? Tiba-tiba siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Padahal yang ditemui Paulus di sana adalah cahaya. Sedangkan Yesus berkata dalam Lukas 10 nomor 18, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Sedangkan kalau Yesus yang datang, semua manusia di atas muka bumi ini akan melihatnya. Itu tanda kedatangan Yesus. Sedangkan yang datang kepada Paulus cuman Paulus tok yang melihat dengan orang-orang yang katanya muridnya. Berarti yang datang kepada Paulus ya bukan Yesus dong. Diduga bukan Yesus. Karena kenapa? Tanda-tanda yang Yesus katakan itu tidak ada. Harusnya kalau Yesus benar yang datang ke Paulus 2000 tahun yang lalu, dunia sudah tak ada, udah kiamat. Kenapa? Karena itu tadi, ketika Yesus yang datang, matahari tidak bercahaya, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit bergoncang, Yesus nampak di tengah langit, seluruh manusia akan datang, akan melihat Yesus. Tapi tanda itu belum ada. Berarti kata Yesus, jadi apabila ada orang berkata, dia bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu aku di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan muncul dan melakukan mujizat-mujizat sekiranya menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi menerima doktrin dari Yesus, murid-muridnya tidak percaya kepada Paulus yang ngaku bertemu sosok Yesus. Karena kapan gurunya yang bernama Yesus itu datang, maka itu tandanya dunia kiamat. Al-Quran pun menerangkan hal yang sama. Saya kira begitu saudara. Silakan diambil alih Dinda Ardiansa. Mungkin ada yang ingin dijelaskan, silakan. Izin Guru Dazuma, Bang Ardinya lagi makan. Sahur. Lagi sahur. Katanya izin ke dapur mau makan. Yalah, kasihan lah mau sahur dulu. Bunda Mila, gimana kabarnya Bunda Mila? Assalamualaikum. Salam. Ya Bang Ardi ya akunnya. Yang Sahabat akunnya Bang Ardi. Hah? Iya, sahabatnya Bang Ardi. Gimana Bang Erik? Katanya mau ketemu sama Bang Zuma, silakan. Kok diem Bang Erik? Cuman tadi minta naik. Bang Erik, monitor kah? Bentar. Buruan Guru Dazuma. Menunggu tuh. Sudah nyampe nggak galaksinya? Oke. Jemaah, udah siap? Udah. Oke. Masya Allah, tabarakallah. Makasih Kau Bunda. banyak bacot ya bercerita tentang Yesus kan? Oke. Saya pakai data ilmiah. Saudara ya. Erik, tolong hidungnya jangan dijepit pakai jepitan rambut, dilepas aja jepitannya bang, supaya suaranya agak bagus. Oke, Jemaah. Oke. Masih. Oke, saya pakai data ilmiah, maksudnya data ilmiah ya ceramah ustadzmu. Oke? Cemperin banget sih suaranya ya. Iya. Oke. Apakah benar kalau duluan istri mengajak suami wik pasti masuk surga, tapi apabila melawan atau menolak dilaknat Jibril malam sampai pagi? Itu apa benar? Ngomong apa sampean?
Ini terlalu jauh dari bahasan kita. Oh, wik-wik pula kau bahas. Gatal kali senjatanya. itu tahu nggak Pak Suma? Tahu nggak? Gimana? Ya? Habis mabuk lem, naik. Itulah. Iya. Kalau mabuk Jack D masih enak, mabuk lem. Jadi lem kastol. Alteco. Alteco. Otaknya beku kalau Alteco itu. Nggak bisa gerak. Izin Bang Pak Suma semuanya, ini kayaknya udah malam nih, besok ada aktivitas kan. Saya mohon turun dulu. Terima kasih tadi. Iya Bang. Pak Suma, Bang Sobat, Bang Ardiansa, masak dulu sana nggak apa-apa. Iya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan lancar angsuran truknya Bang. Amin. Banyak nih Pak Suma. Iya. Truknya ada 20-an katanya banyak ya. nih. Ya, terima kasih ya semuanya ya. Allah. Katanya kemarin, Pak Nugroho, katanya kemarin kunci dongkraknya hilang ya? Kemarin saya ke Jambi ketemu Bang Erwin loh, Pak Indi Celebes. Kopi darat sama Bang Erwin. Bukan gue yang ngambil ya. Kalau dongkrak nggak pakai dongkrak, Pak Indi. Kalau memang banyak bocor kita angkat pakai tangan. Dongkrak nggak main lagi kita. Wis. Ya, selamat malam semuanya ya. Teruslah berdakwah. Nanti ya saya ikut senang lah. Ada yang mualaf tuh, jadi dia bisa mencari apa yang selama ini dia cari kan, daripada bimbang kan. Iya, Masya Allah. Dia ditunggu Pak Nugroho kapan? Belum ada plan nih, belum ada plan. tapi tadi Pak Suma ya terima kasih, nanti kan tetap saya tampung ya kan, saya renungkan kan seperti itu. Iya. Bisa langsung. Ya, makasih ilmunya tadi, makasih ilmunya, makasih Pak Suma. Semuanya. Sama-sama Bang. Gimana Pak Erfudin, mau lanjut nggak? Dan ini pusing dia mikirin si ini Nugroho. Ini kan ada orang Katolik jujur banget kalau dia sembah manusia gitu loh. Pusing dia. Gimana cara edukasinya nih? Ya dia benar itu dan dia jujur karena Yesus itu manusia, berarti dia sembah. Dia lebih jujur daripada kamu mengatakan Yesus manusia. Kau bilang Yesus Tuhan. Terus kau hilangkan manusianya. Lebih parah lah kau. Gitu Erpuden. Apalagi nanti diterangin benar nggak sih yang keluar dari kubur itu anaknya Maria? Benar nggak sih yang ditemui Paulus di Damsik itu adalah ya anaknya Maria? Gitu loh Erpuden. Erpuden. Waduh. Gimana ini host ini Erpudennya? Tidur. Ngopi. Lagi cari takjil sahur. Ntar aku cari lagi. Ini mungkin. Ini sih Erik minta naik lagi Bang Andi, gimana? Naikin lagi nggak apa-apa. Naik kesurupan Bang. Enggak, merusak kuping, cemperin banget suaranya gitu loh. Oke, kok diturunkan? Padahal saya pakai dalil ilmiah loh. Padahal saya pakai dalil, pakai data ilmiah. Tapi bukan itu topiknya apa yang kita bahas, jangan pindahin topik dulu. Gitu loh, dengarkan dari awal. Tidak penting kalau sama kalian, tidak penting Pak. Begitu, ya. Kok ini topiknya beda Bang, bukan topik itu yang kita bahas. Enggak penting Pak, penting. Apa dalil, apa topikmu? Saya bawa topik saya, oke? Oh ya udah kalau begitu kan dibawa aja, bikin topik sendiri, ketik-ketik panjang-panjang ya. Nah, biar teman dibawa, nanti menanggapinya gitu aja. Ketik di bawah yang panjang Pak, biar teman-teman netizen di bawah juga menanggapinya gitu ya.
Suara nyempreng kayak. Assalamualaikum Bang Endi. Saya mau nanya sedikit Bang Endi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Bagaimana mengatasi anak-anak kita yang perempuan atau laki-laki dari goda-godaan kafir, nanti dia setelah menikah misalnya itu pura-pura dia masih Islam, setelah itu dia nanti keluar dari agama Islam, dibawanya lah anak-anak atau cucu-cucu kita kembali ke agama dia, contoh kayak Kristen gitu Bang Andi. Itu aja Bang Andi, terima kasih, mohon jawabannya. Assalamualaikum. Ini pertanyaan perlindungan diri terhadap misionaris ini bagus ini. Jadi banyak orang itu Bang, dia menyayangi anak Anda yang Muslim, dia Kristen, terus dia rela meninggalkan agama syahadat, terus menikah, kemudian sering dengan waktu kembali. Makanya Bang, sebelum dia memeluk Islam itu, ya beri waktu dia syahadat dulu, misalnya hari ini. Paling cepat itu 3 bulan. Kalau bisa kasih waktu 6 bulan. Dia memeluk Islam dulu. Baru pantau dia, benar apa enggak gitu loh. Apalagi menjelang ibadah puasa. Dia puasa apa enggak? Dia rajin sholat apa enggak? Jangan hari ini dia syahadat, besok langsung nikah. Wah ini nggak bisa dibiarkan kayak gitu Bang. Ya, jadi dipantau dulu minimal 3 bulan atau 6 bulan paling bagus itu. Dipantau dulu. Kalau benar-benar lulus ujian baru relahkan anak gadis Anda menikah dengan laki anak Anda maksud tadi. Gitu kira-kira. Ya Bang Andi, kita dulu ada Pak Yuradit. Selamat malam Pak Yuradit. Selamat malam Bang. Oke, tahan dulu Pak Merkuri. Selamat malam Pak Merkuri. Bapak atau Ibu? Merkuri monitor Merkuri. Panggilan terakhir Merkuri, monitor kah? Oke, terima kasih Bang ya. Silakan Bang Yuradit. Ada yang mau ditanyakan silakan. Saya nyimak aja dulu Bang, izin. Radit Muslim apa Kristen ya? Kristen Bang Handi. Oke. Pak Yuradit, ada yang mau ditanggapi nggak mengenai perbedaan manusia dan Tuhan? Oh, temanya perbedaan manusia dan Tuhan ya Bang? Ya itu dulu lah yang paling gampang. Gimana Claudio? Claudio jangan ikut campur dulu, Radit dulu yang ngomong. Claudio mah dari tadi. Dia mah ngomongnya ke samping dulu dia. Lanjut. Gimana Yuradit? Lu bisa gak Bang Yuradit bedain manusia dan Tuhan? Tuhan itu manusia itu tidak bisa mengampuni dosa, tidak bisa menjamin surga, tidak bisa berfirman. Bang Claudio. Jadi Claudio ini kok jadi kayaknya. Cuman kalau dalam. Kenapa sih? Cuman kalau dalam kepercayaan apa yang saya imani Bang. Bahkan terima kamu itu satu. Kalau dia bisa nggak sih kok berhenti gacor dulu gitu loh di lakban kayak itu congor. Terusin dulu Pak Yuradit. Kalau dalam kepercayaan saya Bang harus manusia, harus 100% harus sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan, dalam artian tidak berdosa, itu yang bisa menyelamatkan Bang. Siapa itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan? Siapa itu oknumnya Bang? Yesus Bang. Yesus. Oh Yesus. Jadi Yesus ini double ya, 2 kodrat. Betul, duinatur Bang ya. Duinatur. Terus manusianya, kalau dia bisa nggak sih gue lakban juga loh. Banjuma, terusin lagi dong, duinatur ini gimana ini menjelaskan duinatur ini? Gurunda Zuma masih monitor kah Gurunda? Masih. Apa tadi permasalahannya? Duinatur, Yesus itu manusia dan Tuhan juga gitu loh. Oh itu karena Kristen pasti yang bicara. Iya benar Bang, izin Bang. Oke. Apakah tanggapan ini juga konsep ini juga dianut oleh murid-murid Yesus
atau murid-murid Yesus diajarkan oleh Yesus untuk menyembah kepada hakikat yang ada di langit? Ya, Yohanes 20 ayat 28. Ya, Tuhanku dan Allahku. Ya, Bang. Bukan. Itu bukan larinya ke situ. Berarti Anda pengikut Thomas kalau gitu. Yesusnya maksudku. Yesusnya ketika kemudian mempraktekkan menyembah kepada hakikat yang ada di surga atau yang ada di langit, murid-muridnya mengibadahi yang ada di langit atau mengibadahi yang ada di bumi? Yesusnya maksudku. Yesusnya, Bang. Iya, kan Yesus mengatakan gini kawan. Di Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Ada tidak Yesus mencontohkan menyembah Yesus, mempertuhankan Yesus? Karena murid harus mengikuti Yesus nih. Di mana Yesus sendiri melakukan pekerjaan, beribadah, mengilahkan yang ada di langit. Muridnya mengikuti itu. Muridnya ketika dikatakan aku mengenal pengikutku, pengikutku mengikuti aku menyembah hakikat yang ada di langit, maka pengikutku menyembah hakikat yang ada di langit. Yesus pada saat itu di mana? Di bumi. Berarti muridnya tidak menyembah yang di bumi, tapi menyembah yang di langit, yaitu yang bukan Yesus. Betul nggak? Menurut pemahaman saya nggak juga seperti itu sih, Bang. Karena murid-murid Tuhan Yesus itu mereka kan sering diajarkan sama Tuhan Yesus. Misalnya waktu Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes 13 ayat 13, kau menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat sebab akulah guru dan Tuhan. Kayak ya, jadi gini saudara. Terus Yohanes 8 ayat 24, kamu tidak percaya aku adalah dia, kamu akan mati dalam dosamu, gitu-gitu. Ya, dia apa? Dia Tuhan, gitu maksudnya. Kalau mungkin menurut abang Yesus minta disembah, Nggak mungkin. Yang minta disembah selain daripada pencipta langit dan bumi itu iblis. Yesus bukan iblis. Gimana? Yang minta disembah selain daripada Tuhan itu iblis. Yesus bukan iblis. Makanya Yesus tidak minta disembah. Yang menginginkan kemudian penyembahan kepada Yesus, itu hanya iblis. Mau enggak Tuhan Yesus yang tidak menolak, Bang? Karena tidak ada orang pernah menyembah dia. Nggak ada yang pernah menyembah Yesus. Tidak ada yang pernah mengilahkan Yesus. Di mana Yesus mengatakan sendiri loh, di dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya dan mereka percaya. Percaya apa? Engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti muridnya semuanya percaya Yesus adalah utusan Tuhan. Itu kata Yesus. Saya lebih percaya Yesus. Kalau Anda mengatakan murid yang menuhankan Yesus itu dan Yesus tidak menolaknya, tidak. Yesus tidak pernah dituhankan sama muridnya. Yesus mengatakan muridku percaya, aku utusan. Lah, ente siapa? Memfitnah Yesus dan muridnya. Cuman gini, Bang, dalam kayak Matius 28 ayat 17, ketika melihat dia mereka menyembahnya. Terus kayak Yohanes 9 ayat 38 katanya aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembah. Jadi maksudnya Tuhan Yesus juga tidak menolak penyembahan gitu, Bang. Tunggu dulu saudara. Ketika Anda membawa dogma Kristen, Anda hanya membawa cerita dari hasil penyelidikan dari penulis kitab-kitab, di mana kitab ini memang diperuntukkan untuk muatan penyembahan kepada Yesus. Ingat, Yesus tidak mengenal penulis kitab saudara. Kedua, Yesus tidak memberikan kemudian legitimasi kepada kitab saudara. Jadi cakupan yang ada di dalamnya tidak bisa dikatakan itulah yang paling akurat. Baik dia nabi, baik dia rasul, maupun dia
Anda anggap Tuhan. Nah, sekarang ketika Anda membawa Matius 28, Matius 28 nomor 17, itu sudah bukan Yesus itu. Itu diduga adalah Yesus palsu. Kenapa? Karena Yesus ajarannya sudah tamat. Coba Anda pahami dalam Yohanes 17 nomor 8 yang saya ucapkan tadi. Menurut saudara, apakah masih ada firman tambahan ketika Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ini belum terjadi penyaliban. Pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan segala firman telah Yesus sampaikan, apakah menurut saudara masih ada firman yang belum disampaikan? Firman, saya harus pelajari dulu ya Bang. Ya, sederhana aja saudara. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Dan mereka telah menerimanya. Hayo. Pertanyaan saya, ketika segala firman Yesus telah sampaikan, apakah masih ada firman-firman tambahan? Cuman secara harfiah kami mengimani bahwa segala firman yang engkau firmankan, Yesus juga kan adalah firman hidup Bang. Jadi apapun yang Yesus katakan itulah firman itu sendiri. Iya. Sekarang pertanyaan saya, apakah segala firman setelah segala firman disampaikan oleh Yesus masih ada firman sebelumnya, setelahnya? Sebenarnya kalimat Yohanes 17 ayat 8 itu yang Abang bacakan itu belum utuh sih Bang, karena dia ada kelanjutannya tuh. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Lalu endingnya berarti Yesus adalah? Memang benar Yesus memang utusan Bang. Nah terus endingnya itu kan? Betul. Endingnya itu kan? Utusan mana yang datang dari Tuhan selain Yesus? Hanya Yesus saja kan? Kata siapa hanya Yesus? Kata siapa hanya Yesus yang utusan? Kata ayat ini Bang. Nah coba Anda baca di dalam Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Apakah Musa diutus Allah? Iya benar. Berlaku ini kan? Berlaku nggak Yohanes 3 nomor 34 ini kepada Musa? Berlaku. Nah, iya. Berarti salah Anda ketika saudara mengatakan hanya Yesus yang diutus oleh Tuhan. Ternyata Anda mengiyakan Musa juga diutus, Daud juga diutus, Salomo juga diutus, Daniel, semuanya diutus. Gini Bang, dalam doktrin Tritunggal kan kami mempercayai bahwa di dalam kata diutus Allah itu berbicara juga tentang keilahiannya Yesus. Ya, itu karena Anda Kristen. Ya benar. Ya itu karena Anda Kristen. Anda mendengarkan dogma dari Yesus Kristus yang diduga palsu. Karena Yesus berkata waspadalah kepada Yesus palsu yang datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Itu karena Anda Kristen. Sekarang karena Yesus, jangan karena Kristen. Yesus yang mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Jadi semua firman dari A sampai Z Yesus sudah sorong semuanya ke muridnya. Muridnya menerima, merangkul semua firman-firman itu, pengajaran itu. Ending manifestasi dari semua firman, Yesus hanya utusan Tuhan bagi murid. Bagi Kristen, Yesus bukan utusan saja. Yesus itu Tuhan itu sendiri juga. Siapa yang mengajarkan Kristen seperti itu? Makhluk yang datang kepada Paulus. Jadi
Coba Anda lihat tuh. Anda lihat di dalam Kolose 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dewa datang, nuzul mengambil rupa manusia. Berbeda dengan yang di Yohanes 1, firman menjadi daging. Kalau firman menjadi daging, itu masih ada kebenarannya. Firman perkataan Tuhan menjadi daging. Perkataan Tuhan menjadi matahari. Perkataan Tuhan menjadi alam semesta ini. Mazmur 33 nomor 9. Tapi kalau dikatakan Yesus itu kemudian adalah Tuhan itu sendiri, tidak cocok dengan Yohanes 1, nggak cocok. Cocoknya Kolose 2 atau Filipi 2, itu baru cocok. Jadi kalau Anda mengusung kemudian Yesus adalah manusia dan sekaligus Tuhan, Anda sedang mengusung ajaran Yesus Kristus yang diduga penyesat. Yang Yesus nubuatkan dalam Matius 24, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada saudara. Kalau di dalam Al-Quran diketerangkan kemudian bahwasanya yang membangkitkan angan-angan saudara-saudara Kristen itu adalah dia yang bersumpah di hadapan Allah. Summala atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku iblis akan mendatangi orang-orang kafir dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka dan dari kiri mereka. Dan engkau wahai Tuhan tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Dan kemudian diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Teman-teman mereka adalah orang-orang kafir, membantu setan-setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan manusia. Inna ibadi laisa laka alaihim sultana illa manittaba'aka minal gawin. Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali kepada orang-orang kafir yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat. Nah, ketika Yesus berkata di dalam Matius 23, 24, nomor 4, nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itu ucapan Yesus tuh. Percayakah Anda bahwa menurut Yesus akan datang Kristus palsu penyesat setelah dia? Apakah Anda percaya? Percaya, Bang. Nah, percaya. Tanda-tanda Kristus palsu itu adalah melakukan mukjizat, kemudian apa? Menyesatkan banyak orang. Kemudian apa? Mengaku Yesus Kristus. 3 komponen ini kemudian terdapat pada Kristen, terdapat kepada Paulus sebagai tokoh Kristen. Di dalam Matius 24, Yesus berkata, apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau pergi ke situ, jangan kau percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jika ada orang berkata ada Kristus di padang gurun atau Kristus dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah, itu Paulus mengaku bertemu Yesus di padang gurun. Paulus mengaku bertemu Yesus di dalam bilik penjara. Pertanyaan saya, kenapa Anda percaya kepada Paulus? Padahal Yesus anak Maria sudah menasihatkan gurunya. Jawabannya, karena Yesus hanya memperingatkan muridnya Bani Israel, tidak memperingatkan kepada non-Israel, sedangkan Anda adalah non-Israel. Yang Anda ikuti adalah yang diduga Yesus palsu, yang datang dan berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi noise, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nah, Anda bagian daripada bangsa yang dijadikan murid oleh yang diduga Yesus palsu. Sampai sini sadar enggak Anda tuh?
Paulus itu kan bukan nabi bang, rasul. Kalau dia rasul sudah pasti nabi. Celaka kalau dia bukan nabi. Kenapa? Kalau dia bukan nabi, semakin hancur posisinya. Karena yang menerima wahyu itu hanya nabi. Kalau Paulus bukan nabi, lalu dari mana 13 buku ini? Catatan-catatannya 13 buku ini dari mana dia dapatkan? Karena gini bang, kan perbedaan nabi dan rasul itu tuh, kalau rasul itu semacam penyambung lidah atau menyampaikan firman dari Tuhan kepada umat. Nah, sedangkan nabi kan, nabi menurut pemahaman saya itu semacam nggak diwajibkan untuk menyampaikan firman gitu bang. Jadi nabi itu lebih ke memberikan penglihatan tentang Mesias yang akan datang, yaitu Yesus, gitu. Semacam nubuat tentang Yesus gitu bang. Jadi gini, nabi itu orang yang menerima wahyu, orang yang menerima penglihatan. Rasul levelnya lebih tinggi. Syarat untuk menjadi rasul wajib nabi. Kenapa? Nabi menerima wahyu, menerima penglihatan. Rasul adalah nabi yang menerima wahyu dan penglihatan, di mana hasil pewahyuan dan penglihatan itu untuk dirinya dan untuk orang lain. Itu rasul. Nabi orang yang menerima penglihatan. Nabi adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya dan tidak ada kewajiban menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan rasul adalah nabi yang menerima wahyu dan penglihatan untuk dirinya dan untuk umatnya. Itu perbedaannya. Jadi rasul itu ibarat sarjana, nabi ibarat SMA. Tidak mungkin ada orang bisa sarjana tanpa melalui bangku SMA. SMA belum tentu sarjana, sarjana sudah pasti SMA. Nabi belum tentu rasul, rasul sudah pasti nabi. Mari kita buktikan. Anda baca Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Ada beberapa nabi di Antioquia, di antaranya Saulus. Baca itu kitab saudara. Dan kalau Anda mengatakan Paulus itu bukan nabi, celaka itu bang, celaka. Karena yang disebut nabi adalah dia yang menerima wahyu. Kalau Paulus Anda katakan bukan nabi, lantas Anda mengatakan dia menerima ilham, menerima wahyu, berarti Anda dengan kata lain mengatakan Paulus itu adalah nabi palsu. Dan yang datang kepadanya sudah pasti Kristus palsu. Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan memperlihatkan mukjizat-mukjizat sehingga menyesatkan orang-orang pilihan juga. Dipenuhi enggak oleh Paulus? Dipenuhi. Kalau Anda mengatakan dia bukan nabi, salah. Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Paulus nabi. Kalau Anda mengatakan dia bukan nabi, salah. Mengaku dia menerima wahyu berupa Injil. Kalau Anda mengatakan dia bukan nabi, salah. Karena dia mengaku rasul. Dengan mengaku rasul sama dengan dia mengaku sebagai nabi. Kenapa kemudian Anda tidak mengakuinya? Karena Yesus mengatakan nabi palsu. Sehingga Anda mengatakan, oh Paulus bukan nabi. Dengan Anda tidak mengakuinya nabi, tapi Anda mengatakan dia rasul. Meskipun Anda mengatakan dia bukan nabi, tapi Anda mengatakan dia rasul, itu sama dengan dia rasul, nabi. Begitu saudara. Nah sekarang permasalahannya adalah, coba Anda lihat di dalam Matius 24 nomor 3. Ketika murid Yesus bertanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Kalau engkau yang datang, tanda-tandanya apa? Kata Yesus, tanda kedatanganku yang pertama, matahari menjadi gelap. Kedua, bulan tidak bercahaya. Ketiga,
bintang-bintang di langit berjatuhan. Keempat, kuasa-kuasa langit berguncang. Kelima, aku akan kelihatan di langit dan seluruh manusia akan melihat aku. Pertanyaan saya, apakah tanda ini terjadi pada saat oknum yang mengaku Yesus Kristus datang kepada Paulus? Ada nggak tanda-tanda itu menyertai saudara Yuradit? Silakan Anda jawab. Yang tanda-tanda itu di ayat berapa, Bang? Di Matius 24 nomor 3, Yesus ditanya, kapan tanda kedatanganmu? Dijawab oleh Yesus di data nomor 27, di data nomor 30. Itu tanda kedatangan Yesus. Nah, selain daripada itu kata Yesus, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Karena dalam pasal ini itu nggak ada yang kayak dibilang abang tadi. Baca Matius 24 nomor 30. Kan ditanya, apa tanda kedatanganmu? Baca nomor 30, tanda kedatangan Yesus. Atau baca dari data nomor 29. Matius 24 29 dan 30. Sehingga siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Itu sudah terjadi atau belum? Itu sudah beda konteks, Bang. Itu judulnya kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Ya, itu kedatangan Yesus kan? Ya benar, tapi nggak ada hubungannya sama yang. Nah, sekarang pertanyaannya, tanda itu ada nggak ketika sosok Yesus mengaku ke Paulus? Ada nggak? Kalau pertanyaannya tanda itu ada, ya jelas ada. Karena itu kan kedatangan anak manusia, Bang. Jadi sudah pernah bintang-bintang berjatuhan dari langit? Sudah pernah Yesus terlihat oleh seluruh manusia di langit? Kalau maksudnya ini saya memahami dalam konteks ini yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali, Bang. Nah, kedatangan Yesus yang keberapa yang datang kepada Paulus? Saya percaya kedatangan Yesus hanya sekali. Ya, terus yang datang kepada Paulus kedatangan keberapa? Kedatangan yang sekali itu, Bang. Maksudnya? Kan Yesus kan sudah pergi. Enggak, Matius 24 ini Yesus belum disalib kan, Bang? Iya betul, tapi di Galatia 2 itu di Galatia 1 itu kan dituliskan di tahun 52. Yesus sudah tak ada itu. Galatia berapa, Bang, tadi? Galatia 1 nomor 1, nomor 2. Nomor 1, nomor 11, nomor 12. Galatia 1 nomor 1 coba Anda baca. Ayat 1, Bang. Galatia 1 ayat 1. Iya. Oke. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati.
dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Baca nomor 11-nya. Paulus menerima Injil dari bukan manusia kan? Sebab aku menyatakan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku mengenai jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat tajam melihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku memanggil aku oleh kasih karunia, berkenan menyatakan anaknya dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka saat aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Benar ini, Bang? Nah, itu ditulis tahun berapa itu? Galatia itu dituliskan kemudian di tahun 52-53. Yesus masih ada di dunia. Ini sudah dikubur ini pasca kematian. Pasca kematian datang Dia kan kembali. Bukankah Yesus itu setelah dikubur hanya 40 hari kemudian keliling, habis itu terangkat ke langit. Tahun 53 muncul sosok mengaku Yesus. Berarti itu kedatangan keberapa? Kan nanti spesifik kalau kedatangannya di ayat berapa ya, Bang? Soalnya saya nggak paham kedatangan Yesus. Jadi coba Anda baca Injil yang datang dari manusia ya benar, bukan dari manusia ya benar, karena sebagai bukti Yesus terangkat ke surga kan membuktikan bahwa Dia berkuasa atas kematian, atas maut. Nah, Dia menang atas maut itu artinya Dia bukanlah manusia biasa. Itu bahwa sepenuhnya Dia Tuhan. Sejak kapan Yesus itu bukan manusia, Bang? Kapan Dia berhenti menjadi manusia? Bukankah Maria ini Dia udah menanggalkan tubuh kemanusiaannya, Bang? Udah menanggalkan tubuh kemanusiaan kan? Itu kan doktrin, doktrin yang muncul setelah Yesus yang diduga palsu itu datang mendoktrin Paulus. Jangan itu dibawa. Bawa ajaran Yesusnya. Kapan Yesus mengatakan Dia bukan manusia? Kan yang harus dipercaya Yesus, bukan yang lain kan? Barang siapa yang percaya kepada Yesus, anak manusia, Yesus sering mengatakan anak manusia. Benar memang. Sedangkan Paulus menerimanya bukan dari manusia. Dalam kalimat bukan dari manusia kan bisa berarti bahwa Paulus juga mempercayai bahwa Yesus itu Allah, itu, Bang. Ya itu dia makanya saya katakan wal awaru wal akhiru gitu, Bang. Ya itu iblis itu yang ingin menyamai Tuhan itu. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Di mana pernah Yesus berucap itu? Akulah itu kan, Alfa dan Omega. Ya itu ucapan makhluk yang datang di Pulau Patmos. Akulah Alfa dan Omega, akulah awal dan akhir. Pernah nggak Yesus mengatakan itu sebelumnya? Ketika Dia mengajarkan segala firman yang Engkau berikan kepadaku, ada nggak Yesus pernah mengajarkan itu? Kan firman semua Yesus telah sampaikan. Masih ada nggak firman lain? Dalam wahyu itu, Bang. Iya, maksud saya gini loh. Yesus berkata segala firman yang Engkau berikan telah Aku sampaikan kepada mereka. Ketika segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya telah semuanya Yesus sampaikan firman itu, ada nggak di situ Yesus mengatakan akulah Alfa dan Omega? Iya, dalam wahyu itu, Bang. Wahyu 1 ayat 8. Wahyu itu ditulis antara tahun 94 sampai tahun 100. Yesus sudah tak ada. Sedangkan Yesusnya mengaku ketika Dia datang sebagai penginjil di tengah-tengah Bani Israel, segala firman telah Aku sampaikan. Ucapan Alfa dan Omega tidak ada di antara segala firman tersebut.
Jadi penambahan-penambahan setelahnya itu bukanlah firman dari Yesus. Berarti yang mengatakan itu bukan Yesus. Tapi abang tahu kan bahwa yang nulis wahyu itu Nabi Yohanes, no? Rasul Yohanes. Tidak ada yang tahu. Tidak ada. Jangankan kitab wahyu, ya. Jangankan kitab wahyu. Yohanes aja, buku Yohanes aja itu bukan murid Yesus yang menulisnya. Apalagi wahyu. Coba Anda baca di dalam Wahyu 21 nomor 24-25. Di situ terbukti bahwa penulis buku Wahyu itu bukan anak Zebedeus, bukan muridnya Yesus. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Tidak ada akulah Alfa dan Omega, nggak ada. Itu bukan ucapan Yesus itu. Itu ucapan makhluk yang ingin menyaingi pencipta langit dan bumi. Yang tidak berawal dan tidak berakhir itu adalah Tuhannya Bani Israel. Kok tiba-tiba ada makhluk mengaku akulah sang bintang timur, akulah Alfa dan Omega. Itu sudah bukan Yesus. Makanya Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat. Kenapa? Karena penyesat itu akan mengaku Tuhan. Penyesat itu akan mengaku Alfa dan Omega, berkuasa di langit, di bumi. Namanya penyesat. Makanya waspada, kata Yesus. Jangan kamu percaya. Ketika ada yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab tanda kedatanganku seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Bintang-bintang akan berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, kuasa-kuasa langit berguncang. Itu tanda kedatanganku. Jadi kalau hanya mengatakan aku bertemu dengan Yesus di Pulau Patmos loh, aku bertemu Yesus di padang gurun loh, jangan kau percaya, itu bukan aku. Itu kata Yesus. Makanya orang Yahudi tidak percaya Paulus. Yang percaya kepada Paulus itu hanya Roma, Katolik, Belanda, dan orang Indonesia yang ikut agama Belanda. Tapi orang Yahudi tidak percaya. Mana ada orang Yahudi ke Indonesia mengajarkan Kristen? Ada nggak? Nggak ada. Yahudi tetap Yahudi, tidak percaya kepada Paulus. Sementara Paulus ketika mengaku bertemu dengan Yesus, pemberitaannya itu diberitakan ke luar Yahudi. Nah, orang di luar Yahudi ini karena tidak punya agama, percaya saja kepada Paulus. Maka jadilah mereka Katolik. Katolik ini terasa tidak benar, maka orang Katolik memprotes. Sebagian memprotesnya, lahirlah Protestan. Begitu seterusnya sampai muncul Mesianik, Advent. Padahal induknya adalah Katolik. Sedangkan Katolik ini adalah ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Ajaran Yesus jangan percaya kepada Yesus palsu. Ajaran Paulus percaya kepada Yesus yang datang kepadanya. Sedangkan Yesusnya sudah terangkat. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 16 nomor 7, nomor 8 sampai nomor 16. Sampai nomor 15. Apa kata Yesus? Adalah benar jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Sang penghibur itu tidak datang. Jadi aku harus pergi supaya datanglah sang penolong lain ini. Artinya ketika Yesus terangkat ke langit, yang datang penolong lain, bukan Yesus. Sekarang yang datang setelah Yesus pergi siapa? Menurut Paulus, Yesus. Salah konsep, Cak Ayu. Yesus mengatakan aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu yang bukan Yesus tidak akan datang. Maka harus pergi Yesus supaya datang yang bukan Yesus. Dengan kata lain, kesimpulannya adalah menurut Yesus, yang datang setelah dia bukan Yesus, tetapi penolong lain. Nah, sedangkan Paulus mengaku yang datang kepadanya masih tetap Yesus. Mau saya potong bang. Penolong itu pertama dia ditulis dengan huruf besar. P-nya itu huruf besar. Jadi kalau ditulis dengan huruf besar, kemungkinannya hanya 3. Allah Bapa,
Yesus atau Roh Kudus. Jadi dalam hal ini sangat jelas Roh Kudus, Bang. Nah, lalu yang datang kepada Paulus, Roh Kudus atau Yesus? Dalam yang di Patmos itu, yang di Patmos yang saya baca tadi itu nggak ada bukti bahwa Yesus yang datang, Bang. Loh, Wahyu 22 nomor 16 itu siapa? Yang datang kepada Paulus juga itu siapa? Ketika dia di Damsik, padang gurun Damsik itu siapa? Kan Yesus. Anda sendiri mengatakan yang datang setelah Yesus itu adalah Roh Kudus. No, kena berarti. Yang datang kepada Paulus siapa? Roh Kudus atau Yesus? Malaikat itu, Bang. Nah, mengaku Yesus. Aku Yesus telah menyuruh malaikatku memperlihatkan segala hal ini kepadamu untuk semua jemaat. Menyuruh malaikat, Bang. Yang mana itu? Yang di Wahyu kan? Iya, Wahyu 22 ayat 16 kan? Nah, sekarang yang saya tanya sama saudara, yang datang kepada Paulus ini, yang tadi itu? Iya, yang datang di padang gurun. Bolak-balik kita ya. Oh, itu yang di Damsik itu, Bang. Yang di Damsik. Iya, yang di Damsik itu siapa itu yang datang? Itu kayaknya itu penglihatan, Bang. Nah iya, yang datang itu siapa? Yang datang Yesus. Nah, sementara Yesus mengatakan yang datang setelah dia siapa? Roh Kudus. Roh Kudus kan? Itu kisah para rasul 9. Kisah para rasul 9. Nah, yang datang kepada Paulus Yesus. Waktu itu bahkan masih Saulus. Benar. Sementara Yesus mengatakan kepada muridnya yang asli, yang datang setelahku adalah roh kebenaran, roh penghibur. Konteksnya Saulus itu sebelum Paulus, Saulus, Bang. Jadi waktu namanya masih Saulus, dia kan membantai orang Kristen. Kok orang Kristen pula yang dibantai? Aneh-aneh aja. Ada-ada aja kamu ini ah. Orang Kristen itu muncul pertama kali di Antioquia. Pengikut Paulus di Antioquia. Baru muncul Kristen. Orang Kristen itu pemakan babi, Kristen, tidak bersunat, Kristen tidak penganut Taurat. Pengikut Yesus makan babi enggak? Bukan agama, Bang. Pengikut Kristus gitu. Orang-orang Yahudi pengikut Kristus enggak? Digelari pengikut Kristus enggak mereka? Jadi kan waktu itu Yesus bilang, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, maksudnya menganiaya aku ini kan bukan berarti menganiaya Yesus secara physically gitu. Tapi muridnya. Gitu. Muridnya ini pemakan babi atau bukan? Kalau pemakan babi saya kurang tahu, Bang. Muridnya ini bersunat atau tidak bersunat? Seharusnya bersunat karena itu kan tradisi, Bang. Nah, muridnya Yesus ini yang dianiaya Paulus ini penganut Taurat atau bukan? Benar. Nah, dia Bani Israel atau bukan? Bani Israel atau bukan? Bani Israel, ya. Nah, berarti bukan Kristen. Jangan disebut bahwa yang dianiaya Paulus itu adalah Kristen. Justru Kristen itu lahir dari Paulus. Kisah Para Rasul 11 nomor 26, pertama kali disebut Kristen itu murid-murid Paulus di Antioquia, Turki. Tolong diluruskan itu. Inilah Kristen selalu mengatakan bahwa Indeniaya Paulus adalah Kristen. Nggak ada. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kristus yang mana yang diikuti Kristen? Kristus yang datang kepada Paulus. Nah, sedangkan murid Yesus, pengikut Yesus tidak disebut Kristen. Mereka adalah penganut Taurat. Sekarang permasalahannya adalah Yesus berkata yang datang setelahku adalah roh kebenaran.
Anda sudah mengatakan yang datang kepada Paulus bukan roh kebenaran, tapi Yesus. Salah konsep. Berarti bukan Yesus yang datang mengaku Yesus itu bukan Yesus berarti. Karena Yesus berkata yang datang setelahku adalah roh kebenaran, bukan Yesus. Aku harus pergi supaya roh kebenaran itu, penghibur itu datang. Berarti setelah aku pergi yang datang kepada aku, yang datang kemudian bukan aku. Kalau aku yang datang, kiamat. Karena tanda itu menyertai aku. Begitu aku yang datang, maka kiamat dunia. Tapi kalau yang datang adalah roh kebenaran, tidak kiamat. Nah, datang Paulus. Paulus, ya paman, yang datang kepadamu siapa? Roh kebenaran atau Yesus? Yesus, ya kiamat dong. Tapi tidak kiamat, berarti palsu. Begitu. Karena hanya ada dua yang datang setelahnya, sebelum Yesus yang asli. Yang pertama adalah roh kebenaran, yang kedua adalah Yesus palsu. Yang ketiga adalah Yesus asli. Kalau roh kebenaran datang, maka akan membimbing seluruh manusia ke dalam setiap hukum-hukum. Sedangkan yang datang kepada Paulus menghapuskan hukum-hukum. Nah, tiga-tiga ini adalah oknum yang berbeda. Yang pertama roh kebenaran, ketika dia datang, dia memuliakan Yesus. Ketika yang kedua yang datang setelah roh kebenaran adalah Yesus palsu, penyesat. Ketika Yesus palsu yang datang, ciri-cirinya mengaku Yesus tetapi tidak memiliki tanda-tanda kiamat. Berarti palsu, tapi ngaku Yesus. Namanya Yesus palsu atau Kristus palsu. Mengaku Yesus tapi tidak ada memiliki tanda-tanda kiamat. Yang ketiga yang datang Yesus asli. Ketika Yesus asli yang datang, kiamat. Itu Al-Quran saya yang mengatakan itu. Dan juga Yesus yang berkata demikian. Ketika aku datang, tanda-tandanya adalah matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Nah, itu Yesus asli yang datang. Andai saja Yesus asli yang datang kepada Paulus 2000 tahun yang lalu, maka sama dengan dunia sudah kiamat sejak 2000 tahun yang lalu. Tapi karena yang datang kepada Paulus di 2000 tahun yang lalu, dan itu tidak kiamat, sama dengan yang datang kepada Paulus adalah diduga Yesus Kristus palsu. Lalu di mana roh kebenaran datang? Enggak usah dibahas kalau itu, nanti Anda stres jadinya. Silakan Anda renungkan, hanya ada 3 yang datang setelah Yesus terangkat. Pertama, roh kebenaran. Kedua, Yesus palsu. Ketiga, Yesus asli. Yang datang kepada Paulus, Anda lah yang pikirkan. Dan katanya, kata Yesus, ketika datang Yesus palsu, maka dia akan menyesatkan banyak orang. Orang banyak yang disesatkan Yesus palsu itu bukan Yahudi, karena Yahudi bukan agama syiar. Satu-satunya adalah Kristen, karena Kristen artinya pengikut Kristus. Silakan Anda renungkan, apakah ucapan Yesus itu salah atau ucapan Yesus itu benar. Tanda kedatanganku bla 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 bla. Kalau ada yang datang mengaku aku tapi tidak ada tanda-tanda itu, jangan kau percaya. Sekian dari saya, silakan Anda renungkan, Anda pikirkan. Oke bang, boleh saya kasih satu ini pendek aja bang. Jadi abang kan berulang kali mengulang Yesus asli datang itu berarti kiamat. Nah itu ada satu hal yang saya tangkap, bahwa memang dalam iman abang juga mengakui bahwa Yesuslah itu yang akan datang untuk di hari kiamat. Jadi menurut saya ya memang Yesus itu yang harus datang di hari kiamat dan membuktikan iman saya gitu bang. Ya. Gitu. Oke, kalau Anda ambil kesimpulan seperti itu, oke. Berarti yang datang mengajarkan nih Paulus, yang mengajarkan Kristen itu bukan Yesus. Sudah selesai. Apa artinya Yesus datang menjelang hari kiamat kalau ternyata yang Anda ibadahi adalah setan? Percuma kan?
Sedangkan kedatangan Nabi Isa alaihissalam, kata Al-Quran, wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Kedatangannya adalah menghakimi orang-orang yang menuhankan dirinya. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas tahizuni wa ummi. Apakah engkau yang mengajarkan orang-orang kuclu ini untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah. Sembahlah Allah, Rabbi wa rabbakum, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, kemudian kenapa Yesus datang untuk kedua kalinya? Sebagai hakim. Kenapa dia menjadi hakim? Karena ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Yang melantiknya menjadi Tuhan hanya oleh karena kesaksian Kristus palsu yang mengajarkan untuk disembah. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Nah, gara-gara itunya, maka Yesus datang untuk menghakimi. Apa buktinya? Saya perlihatkan kepada Anda. Yohanes 12 nomor 48. Itu bukti bahwa datang ke Yesus kedua kalinya untuk menghukumi Kristen. Baca Yohanes 12 nomor 48. Yesus datang untuk memblender Kristen. Itu dalilnya tuh. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan. Firman itu kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Siap-siap aja Anda. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Firman-firman inilah kelak yang akan menjadi hakim. Apa? Murid-muridnya mengakui dia hanya rasul. Murid-muridnya mengaku dia utusan Tuhan. Murid-muridnya mengaku Yesus ini hanya untuk Bani Israel. Murid-muridnya mengaku bahwa Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang Yesus katakan adalah apa yang difirmankan oleh Tuhan kepadanya. Murid-muridnya bersaksi kemudian bahwa Yesus melakukan mujizat-mujizat, tanda-tanda kekuatan sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai pertanda mujizat yang didatangkan oleh Tuhan melalui Yesus, semata-mata hanya sebagai rasul. Dan Yesus bersaksi di tengah-tengah Bani Israel. Yohanes 5 nomor 36, bahwa seluruh mujizat, tanda-tanda kekuatan yang dilakukan, semuanya itu bersaksi bahwa dirinya hanyalah utusan Tuhan. Di luar daripada itu akan diblender masuk ke dalam neraka. Makanya dia datang. Untuk apa dia datang? Untuk membuktikan di hadapan manusia bahwa apa yang manusia lakukan dan sangkakan terhadap dirinya itu adalah konyol. Apa buktinya? Anda baca Matius 7 nomor 22 nomor 23. Pada hari terakhir nanti, menjelang kiamat nanti, banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Siapa itu? Keturunan Anda. Keturunan orang-orang yang menyembah Kristus Yesus yang nanti akan sampai pada hari kiamat. Karena Anda tidak mungkin sampai hari kiamat. Paling kalau Anda sampai hari kiamat, usia Anda ribuan tahun. Kecuali kalau kiamatnya besok. Pada hari terakhir nanti, kata Yesus, banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bermujizat pakai namamu Yesus? Bukan kami mengusir setan pakai namamu Yesus? Pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka yang memanggil aku Tuhan, kepada mereka yang bermujizat pakai namaku, kepada mereka yang bernubuat pakai namaku, kepada mereka yang bermujizat pakai namaku, dengan berkata, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Kira-kira ketika Yesus datang kedua kalinya, siapa yang diusir itu? Yang memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus yang diusir itu siapa? Anda. Jadi jangan Anda bangga, oh berarti benar Tuhanku datang. Nenek lu kiper. Justru dia datang untuk menendang pantatmu, bokongmu sampai kau terbang ke neraka. Untung Islam datang memperingatkan ente. Sadarlah kawan, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus memperingatkan kepada muridnya agar waspada kepada si palsu yang datang mengaku-ngaku Yesus. Anda menyembahnya hari ini, oke, Yesus datang tuh, Tuhan Yesus, langsung ditampar mukamu pakai apa? Tutup panci, ketupak. Yang ngajarin kamu saya Tuhan siapa? Yang mengajarkan kamu itu mengusir setan pakai namaku itu sopo? Yang mengajarkan kamu itu makan babi, tidak bersunat, menyembah aku, masuk ke gereja, ibadah minggu itu siopo? Aku yang pernah ngajarin kamu? Enggak. Yohanes 12 nomor 48. Jelas di sana Yesus mengatakan
Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka, perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Kamu dan Bang Suma diajak di hadapan Yesus dihakimi. Yesus datang, kata, Yoradit, ya paman. Bang Suma, ya paman. Berdiri. Nah, kita berdiri berdampingan. Saya dihakimi pertama kali. Bang Suma, siap komandan. Kamu tidak menuhankan saya. Yes, karena kau mengajarkan bahwa yang berhak disembah hanya dia yang ada di langit. Wah, tepuk tangan Yesus. Pintar orang ini, kata dia. Terus kamu kenapa kemudian tidak bersunat? Kenapa kamu bersunat? Loh, kan kau mengatakan bahwa yang mengasihi aku adalah yang mengikuti aku. Aku bersunat, kamu bersunat. Lalu kenapa kau sujud dalam ibadah? Loh, kan kamu juga sujud. Matius 26 nomor 39. Lalu kenapa kau berpuasa? Kamu sendiri berpuasa pun, aku juga berpuasa, ikutlah kau. Kau kan mengatakan dalam Yohanes 12 Yohanes 14 nomor 12, barang siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar. Kamu sujud hanya 2 kali, 3 kali, aku 5 kali sehari dong, lebih besar daripada you. Kamu puasa cuma sekali, 40 hari 40 malam, tapi cuma sekali kan? Aku setiap tahun, coy. Aku lebih besar dari you. Lalu bagaimana? Aku kena hukum? Oh enggak sih, karena kamu tidak melanggar apa yang aku katakan. Nah, sekarang giliran Yoradit dipanggil. Yoradit, iya paman. Sambil gemetaran lututmu kan sedikit ada menetes dari tengah. Ada yang basah turun ke bawah sampai ke mata kaki. Gemetaran lutut ditanya. Kamu siapa yang memerintahkan menuhankan aku? Pak RT. Terus yang ngajarin kamu, yang kau contohi makan babi dan ibadah minggu serta tidak bersunat itu siapa? Pak RT, Pak. Kau kusuruh menyembah siapa rupanya? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai apa? Sebagai apa? Ditampar lagi kau pakai tutup panci. Ketepak! Buka mulutmu, ngomong. Kau mengenal aku supaya hidup kekal, kau kenal aku sebagai apa? Ngomong. Kau tidak ngomong lagi, gigimu gemetar, ditampar lagi. Ketepak, ngomong kau. Kau supaya hidup kekal, kau mengenal aku sebagai apa? Jawab. Mengenal engkau sebagai, iya sebagai apa? Ditampar lagi pakai botol aqua kosong yang besar, botol galon. Jawab. Dengan terbata-bata kau mengatakan, aku mengenal engkau sebagai Tuhan. Yang ngajarin siapa? Ulah, enyahlah kau daripada aku, kau semua adalah pembuat kejahatan. Pikir itu coy, jangan kau bangga. Oh berarti Yesus datang di akhir zaman. Oh hati-hati, Yesus datang sebagai hakim, bukan datang sebagai center class membagi-bagikan hadiah. Enggak, datang sebagai hakim. Dan yang dihakimi itu ente. Apa buktinya? Itu tadi Yohanes 12 nomor 48. Yesus berkata hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Umat Islam percaya nggak? Percaya. Umat Islam masuk surga. Kristen percaya nggak? Di mulut mengatakan, ya kami percaya Yesus itu utusan. Coba kau intip ke gereja. Wah, menyanyi dia. Halo, haleluya, Tuhan Yesus. Kayak gitu itu kan? Mulut Anda mengatakan dia adalah manusia, tapi prakteknya Anda menuhankan dia. Berarti Anda munafik. Munafik di mana perginya? Ya neraka. Penyesat itu namanya. Ketika Anda datang membawa sebuah HP kepada saya, lantas Anda mengatakan ini adalah durian, Anda penyesat. Mulut Anda berkata itu durian, fakta yang ada di tangan HP. Mulut Anda mengatakan Yesus itu manusia, praktek di lapangan Anda tuhankan. Penyesat. Coba Anda baca Matius 7 nomor 22 sampai 23. Apa kata Yesus? Enyahlah daripada aku. Siapa itu? Kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Padahal levelnya sudah jago kali tuh. Dalam nama Yesus, ku buat bisulmu meledak. Puak, meledak. Sebenarnya bang, dari ayat ini sebenarnya sangat jelas sih bang. Apanya yang jelas? Jadi bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak aku yang di surga. Jadi kita pun orang Kristen nggak pasti 100% masuk surga, benar. Jadi tapi 100% masuk neraka itu udah pasti.
Oh, enggak. Mau saya buktikan? Mau saya buktikan bahwa Kristen seluruhnya 100% masuk neraka? Mau saya buktikan? Mau? Boleh. Oke. Tolong tunjukkan kehendak Bapak agar Kristen menuhankan anak Maria. Saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mungkin berat. 40, Bang. Apa? Yohanes 6 ayat 40. Oke, kita lihat Yohanes 6 nomor 40. Kita buktikan. Survei membuktikan. Sreng. Sebab inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya peroleh hidup yang kekal. Percayakah Anda ketika Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Apakah Anda percaya? Nah, itu sudah case baru itu. Ya, apakah Anda percaya? Dari ayat ini kan jelas sudah menjawab. Iya, siapa yang percaya kan? Siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Betul enggak? Benar. Nah, sekarang percayakah Anda ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel? Apakah Anda percaya? Benar, tapi ayat itu kan bisa kita jabarkan. Ada tapinya. Ada penjabarannya itu. Ada tapinya. Tapi ayat ini Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Apakah Anda percaya? Percaya. Cuman gini, Bang. Yohanes 8 ayat 24, kamu tidak percaya aku adalah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Aduh, ditombak. Kemana ini Bang Juma? Kemana Gurunda ini? Sabar. Biasa. Kena tombak. Oh. Wah. Perhatiin di bawah, Bang Juma. Kena naik lagi ya. Siap. Ini Pak Yuradit ini terlalu dalam memang doktrinnya, Bang. Iya, Bang. Bang Yuradit. Iya, Bang. Iman sama akal itu harus sinkron atau bagaimana, Bang, menurut Abang? Iman dalam artian iman kepada Yesus. Ya, Bang Juma udah naik lagi. Silakan Bang Juma, terusin dulu, belum kelar tadi. Sebab inilah kehendak Bapakku. Ingat, supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Sekarang yang mau dipercayai di sini siapa? Yesus kan? Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Ada nggak ucapan Yesus kemudian aku diutus untuk seluruh umat manusia? Saya percaya bahwa itu doktrin itu bukan hanya untuk Israel sih, Bang. Berarti Anda tidak percaya. Berarti Anda tidak percaya Yesus. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda tidak percaya, berarti Anda tidak hidup kekal. Wajar Anda diusir. Jadi tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Jadi yang dimaksud di sini adalah Bani Israel itu terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah Bani Israel yang menerima kemudian ajaran-ajaran Taurat Bapa yang datang kepada Musa dan menerima Yesus sebagai utusan Tuhan. Yang kedua, orang-orang yang kemudian menerima Taurat kehendak Bapa tetapi tidak menerima Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu kelompok. Tapi Abang tahu Great Commission kan? Tahu. Ya, itu kan kan semua bangsa muridku, Bang. Itu ucapan di luar daripada firman yang diterima Yesus. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ucapan yang muncul di Matius 28 itu ucapan oknum yang keluar dari kubur yang diduga bukan Yesus lagi.
Tidak ada lagi penambahan. Kan tadi saya sudah bilang sama saudara, yang datang setelah Yesus itu bukan Yesus. Yang datang adalah roh kebenaran. Yang keluar dari kubur itu Yesus katanya. Tapi yang datang setelah Yesus bukan Yesus. Yang datang setelah Yesus itu adalah roh kebenaran. Oknum lain. Apa bukti cirinya? Baca Yohanes 7 nomor 13, Yohanes 16 nomor 13, nomor 14. Ketika ia datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan yang dikatakannya adalah apa yang didengarkan darinya. Aku diutus. Yang Anda katakan itu kepada aku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Itulah yang harus diwaspadai. Dia akan menyesatkan orang banyak. Kenapa dia mengatakan pergilah ke seluruh dunia? Karena dia harus memiliki pengikut banyak. Bertentangan dengan ucapan Yesus. Aku datang. Coba Anda bayangkan. Bayangkan coba. Kalau Anda mengatakan pergilah ke seluruh dunia, itu adalah ucapan Yesus. Bagaimana dengan wanita Kanaan yang datang kepadanya minta tolong anaknya disembuhkan? Apa kata wanita itu? Sembuhkan anakku. Apa katanya? Murid-muridnya, usirlah orang itu karena dari tadi dia mengikuti aku. Mengikuti kita. Apa kata Yesus? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15 tuh. Apa kata perempuan itu? Benar Tuhan. Tapi bukankah kemudian apa kata Yesus? Tidak patut roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Itu kata Yesus. Apa kata wanita Kanaan itu? Betul Tuhan. Tapi bukankah anjing makan sampah dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa yang ibu itu inginkan? Sembuh anaknya. Sembuh anaknya. Itu yang diinginkan ibu itu. Tapi apakah kemudian gelarnya sebagai anjing itu dilepas sampai dia menjadi domba? Enggak, tetap aja anjing. Malah Yesus senang. Besar imanmu. Artinya apa? Betul pengakuanmu bahwa kamu itu adalah anjing pemakan sampah. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan, maka sembuh anaknya. Kalau orang yang bertemu langsung aja disebut anjing, adalah satu hal yang mustahile. Murid-muridnya disuruh kemudian pergi kepada kalangan anjing-anjing. Menjadikan anjing-anjing menjadi pengikutnya itu mustahile. Sedangkan yang bertemu langsung aja ditolak. Hanya disebut sebagai anjing. Apalagi dia borok-borok, dia mau menjilat ludahnya sendiri. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa selain dari bangsa Israel, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umatku Israel. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan kepada Bani Israel, kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu pesan Yesus. Tapi ada muncul makhluk keluar dari kubur. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu bukan anak Maria lagi. Itu yang diduga Kristus palsu, Cak Ayu. Yang melahirkan Kristen. Begitu saudara. Saya kira Bang. Apa? Saksinya bahwa Yesus yang bangkit kan? Siapa yang melihat Yesus keluar dari kubur? Nggak ada muridnya. Magdalena. Nggak ada. Nggak ada. Tidak ada. Cucukkanlah tanganmu. Cucukkanlah tanganmu katanya. Inilah tanganku, inilah kakiku, rabalah aku, sentuhlah aku. Ada apa dengan kalian? Adakah di antaramu yang punya makanan? Maka Yesus diberi ikan goreng dan sedikit madu. Lalu Yesus memakannya dan meminumnya. Dan Yesus berkata, inilah aku, bukankah hantu tidak bertulang dan tidak berdaging? Iya kan? Betul kan? Iya. Di mana itu tertulis?
Di mana itu Bang tertulis? Di mana? Lukas 24 nomor 40 dan seterusnya. Itu oknum yang keluar dari kubur. Tapi mayatnya di mana, Bang? Ya itulah mayatnya tuh yang bicara tuh. Itulah yang mayatnya yang bicara. Hah? Masa mayatnya berjalan, Bang? Anda sendiri tidak percaya, apalagi saya. Iya kan? Nggak masuk akal kalau mayat berjalan, Bang. Nah itu dia, Anda aja tidak percaya, apalagi saya. Terminologi bangkit sama mayat kan beda, Bang. Kalau dia bangkit dari pingsan gimana? Kan Yesus bilang, aku berkuasa memberikan dan mengambil. Itu ucapannya sendiri atau ucapan Tuhan? Ucapan Yesus itu, Bang. Oh salah, itu ucapan Tuhannya. Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Jadi kalau Yesus berkata aku berkuasa menerima memberikan nyawaku, bukan berarti berkuasa mati di atas tiang salib, gak ada hubungannya. Yohanes 10 ayat 17-18, Bang. Ya, coba aku baca. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Nah itu Bapak mengasihi. Kembali. Bapak seorang pun mengasihi. mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut aku sendiri. Aku berkuasa. Nah, Bapak mengasihi dia. Nah sekarang pertanyaan saya, maukah Yesus kemudian itu menyerahkan nyawanya untuk disalib? Mau lah, Pak. Coba kasih saya dalil. Kalau Yesus mau menyerahkan nyawanya untuk disalib, tidak perlu ada prajurit, tidak perlu ada penangkapan. Yang ada adalah upacara persembahan nyawa Tuhan untuk orang-orang Kristen segera akan dimulai. Tuhan Yesus telah siap sedia. Tapi itu nanti berbenturan dengan membuat Nabi Mika, Bang. Kok Nabi Mika kau bawa kitabnya orang Yahudi, apa hubungannya dengan konsep pagan ini? Tapi nanti itu berbenturan dengan membuat, kan Nabi Mika bernubuat bahwa tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yuda, daripadamu akan bangkit bagiku. Jadi membuat bahwa jadi kalau ada kata bangkit itu maksudnya keluar dari kubur gitu? Merujuk kepada Yesus. Oh, hanya gara-gara kata bangkit. Ya, orang kalau bangsanya bangkit, Israel bangkit itu keluar dari kubur, maksudnya gitu. Ya enggak seperti itu juga. Ya makanya kenapa kau artikan keluar dari kubur? Enggak ada hubungannya itu Mika dengan keluar dari kubur. Enggak ada hubungannya. Pertanyaannya, apakah Yesus kemudian ikhlas menyerahkan nyawanya untuk dibunuh? Kalau ikhlas, itu akan bertolak belakang dengan pengakuannya, Eli Eli lama sabaktani, Tuhanku Tuhanku mengapa engkau meninggalkan? Katanya ikhlas. Terus ketika dia ingin dibunuh di Yohanes 8, kenapa dia protes? Bukankah dia memang sengaja datang untuk menyerahkan nyawanya? Terus kenapa dia mengatakan bahwa yang ingin menangkapnya itu adalah anak-anak setan? Kenapa Yudas mengkhianatinya disebutnya iblis? Bukankah dia datang sengaja untuk memberikan nyawanya? Harusnya Yudas itu pahlawan. Sebab dengan Yudas lah nyawanya pergi. Kok hancur kayak begitu? Berantakan kayak gitu? Kalau Anda mengatakan Yesus datang menyerahkan nyawanya, apa gelar yang patut dinobatkan kepada para pembunuh Yesus ini? Menurut saudara, kalau Yesus datang memang untuk menyerahkan nyawanya, apa gelar yang pantas untuk diberikan kepada para pembunuh Yesus? Pahlawan atau penjahat? Kalau gelar itu saya kurang bisa menyimpulkan ya, Bang.
Loh, yang membantu Yesus untuk melaksanakan upacara penebusan dosa itu apa namanya? Setan-setan yang merasuki Yudas, setan yang merasuki imam kepala mahkamah agama sehingga mereka melakukan tipu muslihat dan saksi palsu itu apa namanya? Pahlawan untuk Yesus atau penjahat untuk Yesus? Saya kurang bisa menjawab. Bukan kurang, Anda mencoba untuk menyembunyikan kebenaran. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang-orang kafir ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin Anda tidak mengetahui Yesus datang ke bumi menjadi manusia, sudah tahu dirinya datang untuk dibunuh, maka dia mempersiapkan para pembunuh-pembunuhnya dan yang terlibat terhadap kegiatan prosesi pembunuhan terhadap dirinya. Terlibatlah setan. Berarti setan ini adalah pahlawan. Ayo. Tanpa setan, penyaliban tidak terjadi. Tanpa setan, Yudas tidak berkhianat. Tanpa pengkhianatan, Yesus tidak diketahui persembunyiannya. Tanpa diketahui persembunyiannya, Yesus tidak disalib. Tanpa disalib, Kristen tidak ditebus dosanya. Tanpa ditebus dosanya, Kristen masuk neraka. Berarti iblis adalah pahlawan bagi Kristen. Titik. Jadi begini bang, Apalagi? saya tambahkan sedikit. Silakan. Bahwa kita tuh percaya, umat Kristen percaya bahwa penyaliban Yesus itu kan pertama nubuatan. Kata siapa? Yang kedua, Mazmur. Kitabnya agama lain lagi yang kau bawa-bawa untuk Tuhanmu Yesusmu itu. Mazmur berapa tadi? Ada ditulis bahwa orang yang menderita gitu bang, harus disalibkan menderita. Ada nubuatnya itu. Mazmur mana? Mazmur 22. Kalau Anda mau berbicara mengenai nubuat tentang Yesus nih, yang akurat, tanpa tafsir, tanpa akal-akalan, tak ajarin. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Itu nubuat pembunuhan terhadap Yesus. Jangan kau lari ke Yesaya, ke Mazmur, enggak usah kau pergi ke agama kitabnya orang. Iya, nubuat kan memang harus mundur ke belakang, Bang. Oh, tidak mesti. Tidak mesti. Kok tidak mesti, Bang? Gimana sih? Makanya harus mundur ke belakang. Iya. Oke. Yesaya 9 nomor 6. Pada hari ini telah lahir bagimu. Itu nubuat untuk Yesus telah lahir. 600 tahun sebelum Yesus lahir sudah tertulis telah lahir. Itu untuk Yesus. Iya, benar-benar. Telah lahir atau sudah lahir Yesus itu pada saat itu? Yesaya 9 ayat 5 ya. Ya. Ayat 5, tapi di ejaan baru, di revisi baru nomor 6 dia. Ayo. 5. Sebab seorang nomor 6 dia. Untuk kita seorang putra telah diberikan untuk Nah, kita. Yesus enggak itu. Yesus enggak itu, atau kalian hanya membabi buta? Kami percaya bahwa seorang anak telah lahir untuk kita. Itulah yang disebut dompala, cuplis, tahayul, tuyul, tukang tahayul. Telah lahir. Itu telah lahir itu belum lahir atau sudah? Apakah cara menalarkan itu seperti itu? Saya kurang bisa. Nenekmu kiper. Telah lahir itu menurut kamu apa? Kita harus memahami dari sisi original teksnya juga, Pak. Oke, bagus. Baik, masuk kita ya. Bagus ini kalau berbicara mengenai original teks ini saya suka. Awas kolari nanti, awas kolari. Kolari nanti lagi. Lebih kacau original teks nanti dia Yulat telah lahir. Ya, iya, itu makanya. Mari kita lihat. Kubacakan samamu ya, semoga kamu mengerti. Kielet
yulat lanu benitan lanu. Apa artinya itu? Aku udah bacakan sama mu tuh. Ya, Martinus. Mending kau jualan sayur lontong kalau gitu di pasar. Kiet kilet yulat lanu lamet nun ben nitan lanu watehi hamis ara al sikmo. Nah, di sini ada kata yulat. Yulat itu artinya sudah terjadi, telah lahir. Siapa yang lahir pada masa itu? Yang lahir pada masa itu yang membebaskan kemudian Yerusalem adalah Hizkia yang memimpin perang, membebaskan kemudian orang-orang Yerusalem, orang-orang Yerusalem Bani Israel dari penjajahan. Siapa yang lahir pada saat itu? Pada saat kemudian kitab Yesaya itu dibacakan, dituliskan oleh Yesaya, itu seorang raja Yehuda telah lahir bernama Hizkia. Alamak, susah ini orang Kristen. Udahlah ya, teman, nanti lagi ya, istirahat dulu kita ya. Saudara Bang. ya. Makasih banyak ilmunya, Bang. Sama-sama. Ya. Nanti lagi. Amin. Berbincang dengan Abang. Saya juga demikian. Ya, sama-sama saudara. Ya. Baik. Makasih, Bang. Mohon izin, Sama-sama. Pak. Siap. Ntar dulu Yurat. Ya. Yurat jangan pergi dulu ntar. Yurat. Saya nonton di bawah aja, Bang. Sini aja dulu. Saya nonton di bawah aja, Bang. Lo bedain dulu kita yang tadi ya. Bedain manusia sama Tuhan ya. Saya udah dari tadi nih. Udah panas kepala nih, Bang. Panas kepalanya ya, Bang. Gak apa-apa, saudara. Nanti ada sesi kita belajar lagi ya. Iya. Hai. Iya. Arigato, Bang. Thank you. Arigato. Hai. Masya Allah. Terus belajar diri juga ternyata dia. Iya. Terus belajar, bro. Tapi kamu Kristen yang baik. Nggak menghujat. Nyambung nggak nyambung lah. Yang penting kan kamu yang baik lah di sini daripada yang lain tadi. Iya. Biasanya yang kayak gitu mengakui kebenaran tapi gengsi aja. Dia tahu bahwa ini benar, ini salah, tapi cuma masih gengsi gitu. Jadi sedikit keraknya itu sedikit demi sedikit digosok akhirnya nanti cilak kepalanya. Ya, Bang Juma berusaha fungsikan akalnya. Dia berusaha tetap matikan akal. Stay di imannya, matikan akalnya. Ya, emang kerjaan nggak mudah sih itu, Pak. Nggak mudah itu. Iya. Akhirnya pasti panas kepala dong. Akal susah dikendalikan sama iman. Panas kepala itu. Panas. Iya. Itu kalau dikasih es balok di kepala langsung mencair itu dalam waktu 5 menit. Saking panasnya itu. Iya. Betul. Ya udah, lanjut lagi tuh, ada tamu baru tuh. Siap. Ini namanya susah ini. Kenzo Spot, selamat pagi. Selamat pagi, buka mute-nya sudah. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Macam aja udah ketiduran dia, Bang Andi. Oke, ganti dulu. Silakan yang Kristen naik. Bang Adi Da Silva, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau disampaikan? Enggak, cuman kagum aja sama ilmu pengetahuannya Bang Juma, Masya Allah. Mudah-mudahan ilmunya berkah menjadi amal jariah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih, Bang. Juga teman-teman semuanya, saudara-saudara semuanya. Makasih, Masya Allah. Ini hostnya dari tadi bolak-balik ngundang ini.
Mungkin karena Iya, Bang. namanya agak gimana gitu. Iya bang, dikira mungkin ini kita beda akidah kali. Enggak, soalnya sama hostnya udah pernah DM-an juga kemarin itu kan, Oh, ada gitu. saudari kita yang katanya mau mualaf, tapi ternyata dia tuh mendapat tekanan dari keluarganya sehingga saya diblok bang sama dia. Oh memang banyak yang kayak gitu-gitu itu. Oh iya Kemarin betul. itu udah saya kirim juga sih akunnya. Iya, pura-pura pada jauh ke situ. Iya. Ya udah dulu ya Bang Adi ya. Siap abangku. Andi tahu itu ada yang baru naik. Siap. Dewata. Dewata Advertising, selamat pagi. Selamat pagi. Dewata Advertising. Suaranya agak digenyakin bang. Selamat pagi bang, selamat pagi. Selamat pagi. Kristen atau Muslim bang? Kristen. Ya, mungkin mau ditanggapin bang. Ya, silakan. Saya cuma nanggapin apa ya? Kok banyak ya live orang Muslim, banyak live juga orang Kristen. Terus kok saling menghujat gitu ya. Makanya bingung. Nah, mungkin gimana cara komunikasi apalagi kita berkomunikasi kerja tun mungkin kayak gitu ya. Ya mungkin saya mau tanya, saya juga sering masuk ke live-nya yang Kristen, juga saya sering masuk. Nah, ini saya baru ketemu juga live-nya Muslim gitu ya. Yang saya tanyakan itu, kalau saya enggak bahas ke Kristen ya, karena apa pelajaran saya di Kristen juga enggak begitu bagus gitulah. Jadi kalau ditanya ayat juga saya enggak tahu gitu. Cuma saya nanya untuk yang Muslim aja, nanya tentang Nabi Muhammad. Nah ini kan kita sering live ini, sering ribut. Ini kan tujuannya cari hidup kekal atau tujuannya kan ke surga semua gitu ya. Yang ingin saya nanya itu, Nabi Muhammad sekarang posisinya itu di surga atau di neraka? Mati meja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berada di alam barzah. Alam barzah, alam di antara dunia dan akhirat. Itu bang. Di dalam pemahaman kami umat Islam seperti itu adanya. Kalau di dalam kitab saudara disebut Hades dalam bahasa Yunani, kalau dalam bahasa Ibrani disebut Seol, kalau di kami barzah, alam ruh, alam kematian. Itu tidak mati melainkan hidup di sisi Allah. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jadi Nabi Muhammad itu hidup kemudian bersama dengan orang-orang yang jihad, mati dalam keadaan jihad. Itu diterangkan kemudian di dalam Al-Quranul Karim. Jadi ada banyak ayat yang kemudian menjelaskan bagaimana kehidupan Nabi Muhammad setelah kematian. Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 69, Al-Ankabut ayat 68.
Seperti itu kawan. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Gurunda. Ini soalnya Gurunda mungkin udah masuk jam istirahat ya Gurunda ya. Iya. Ron, mungkin bisa satu patah dua kata sebelum saya memberikan ultimatum dari bantahan di dalam Yeremia. Gurunda silakan tafadhol. Ya, baik. Jadi sahabat-sahabat sekalian, terima kasih ya. Malam ini sampai subuh hari ini di tempat saya sudah hampir jam 3 betul. Materi yang saya sajikan masih memberikan ruang kepada teman-teman kita Kristen terkait 20 juta yang mampu kemudian membuktikan secara akurat bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah benar Yesus anak Maria. Akan kita berikan 20 juta ya, kita transfer, dan ini bukan main-main, ini bukan ece-ece, ini serius. Kalau ada teman Kristen kita yang menguasai Bible, yang bisa memaparkan secara akurat, yang membuat kita takjub kemudian, ternyata yang datang kepada Paulus betul-betul adalah anak Maria yang mengajarkan Injil di tengah-tengah Bani Israel, maka saya rela duit saya ya bersama dengan duit Bunda Mila itu kami serahkan secara cuma-cuma. Artinya bahwa teman-teman Kristen ini betul-betul mendalami materi tentang Bible, bukan hanya mendengar-dengar saja dari pendeta dan pastor sambil manggut-manggut, tetapi mereka betul-betul mendalami kitab mereka sehingga mereka menjadi Kristen yang baik. Sekali lagi, sampai hari ini dan malam takbir seterusnya, malam takbir akan tetap saya suarakan materi ini, memancing saudara kita Kristen untuk naik ke Komal, menjelaskan apakah betul yang mereka sembah ini adalah dia yang datang kepada Bani Israel sebagai nabi, sebagai rasul, yaitu Yesus Kristus. Seperti itu saudara ya. Jadi saya masih menunggu sampai malam takbir saudara Kristen yang mampu menjawab sayembara ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan bisa mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah, dan yang mendengarkan juga demikian adanya, dan juga teman-teman Kristen yang bisa mendengarkan ini mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai pelajaran untuk lebih mendalami lagi kitabnya. Demikian, subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.